Well, good afternoon, Tribuners. Welcome back with me, Mutiara, in Indonesian News of Tribun Lampung. We will present you an updating and interesting information from every place in Indonesia. And here the complete news. The first news is the eruption of Semeru Mount causes the main access to Lumajang, Malang to be cut off. The eruption of Mount Semeru began to occur yesterday on Sunday, the 4th of December 2022, and made many residents around the slopes of the mountain alert. Launching from the lumajangkap.go.id page, according to the Mount Semeru monitoring post on Mount Sawur, Sumber Mujur Village, Candipuro District, Mount Semeru is still rumbling continuously. Even in the period 12 p.m. until 6 a.m., Mount Semeru still emits up to vor eruption of smoke 500 to 700 meters high. Mount Semeru also had time to release lava with a slight distance of 300 meters towards Besuk Kobokan. Since yesterday, the activity of Mount Semeru has continued to increase. The activity status of the Mount Semeru has also been raised to level 4 or caution. For this reason, the community is advised not to carry out any activities in the southern sector along Besuk Kobokan, 17 kilometers from the peak, the eruption center. Outside of this distance, the community does not carry out activities at a distance of 500 meters from the river bank along Besuk Kobokan because it has the potential to be evacuated by expanding hot clouds and lava flows up to a distance of 19 kilometers from the summit. Furthermore, do not move within a radius of 8 kilometers from the crater or peak of Mountain Semeru because it is prone to the danger of throwing stones, and be aware of the potential for hot clouds to fall, lava avalanches and lava along rivers or valleys that disgorge at the top of Mount Semeru, especially along Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, and Besuk Sat, as well as the potential for lava in small rivers which are tributaries of Besuk Kobokan. The main access to Lumajang Regency to Malang Regency is still cut off due to the eruption of Semeru Mount. The next news is the appearance of a crocodile in Majene waters shocked residents. The sighting of a crocodile in the waters of Majene, West Sulawesi, again shocked residents. The video of the appearance of this reptile species went viral on social media Facebook on Sunday, the 4th of December 2022. The crocodile video clip was uploaded by the owner of Facebook account Muhammad. The few minutes long has been shared about 2,060 times and hundreds of people comment. Various comments flooded the video post hopefully. This is a good sign, wrote a FB account owner. This crocodile appeared in waters of Banua Sandana, Majene last Friday around 9 in the evening, Muhammad Rizal to the stand. It is known that the crocodile sightings are not the first time this has occurred in West Sulawesi. On the 27th of last November, it also appeared in the waters of Polewali Mandar Regency. The next news is strong response to the issue of auctioning the Widi Island by foreign sites. Commander of the 1509 Military District Asot Halmahera Labuha, Lieutenant Colonel Kav Romi Parnigotan Sitompul, gave a strong response to the planned auction of Widi Island in South Halmahera, North Maluku by a foreign site in New York, United States. The strong response took the arrival of the commander of the 1509 Military District of South Halmahera Labuha, along with personnel to Widi Island on Saturday, the 3rd of December, where he doesn't want the beautiful island cluster, which is located in the East Gan District area, to be object of buying and selling. Because of that, his party has made an appeal to community leaders in the Jane area to take part in guarding Widi Island.
If in the future any action is found to violate applicable rules and laws, it will be reported immediately. Besides that, the number one in the ranks of the commander of 1509 Military District of Labuha hopes that, with the beauty that belongs to the island, can lure tourists in order to provide economic value to local communities, especially those in the East Ghana District and its surroundings. The next news is 105 South Sulawesi Regional Police personnel were dispatched to Papua. The commander of the Mobile Brigadier Unit for the South Sulawesi Regional Police, Police Grand Commissioner Heru Novianto released 105 of his personnel who were going to go to Papua. 105 or 1ACSK personnel from the Mobile Brigadier Unit for the South Sulawesi Regional Police are members of the Damai Kartens BKO Task Force for the Papua Regional Police. Police Grand Commissioner Heru Novianto, who led the departure ceremony at Sultan Hasanuddin Airport, Makassar, gave a special message. Heru further explained that 105 of his personnel would be assigned to the Puncak Jaya Wijaya area. Puncak Jaya is a mountainous region of Papua. The three Jasmine officers also appealed to dispatch personnel to be as disciplined as possible. Before arriving at the Cendrawasih Air Task Force, 105 personnel from the Mobile Brigade Police for the South Sulawesi region will take part in special training at the Kalapadua Mobile Brigade Command Headquarters on Depok for a month. The day before, South Sulawesi Regional Police Chief Inspector General of Police Nana Sujana also led the departure ceremony at Battalion A Bayang Headquarters, Road Sultan Alauddin Makassar. Inspector General of Police Nana Sujana in his address asked the personnel involved to take care of themselves while on duty. After the call, the assigned personnel shook hands with Inspector General of Police Nana Sujana and the commander of the Mobile Brigadier Unit for the South Sulawesi Regional Police, Police Grand Commissioner Heru Novianto. Likewise, with the main officials of the South Sulawesi Regional Police who were present, such as Deputy Regional Police Chief Brigadier General Chuzaini Patopoi. Before shaking hands, the personnel were directed to kiss the red and white flag banner. The moment of emotion also colored the ceremony, especially personnel who have to leave their wives and children. The next news is cooking mass rendang for the victims of the Cianjur earthquake. The West Sumatra Minangkabau Natural Customary dan City Institute conducted rendang cooking activities together on Monday, the 5th of December 2022. Based on TribunPadang.com monitoring, it can be seen that several women are already preparing to cook rendang. Rendang aid from West Sumatra will be sent to victims affected by Cianjur earthquake with Java. All equipment has been prepared, consisting of cauldrons, cooking ingredients, including seasonings. The process of cooking rendang was carried out directly in front of the West Sumatra Minangkabau Natural Density Institute office and was attended directly by Fauzi Bahar as chair of the West Sumatra Minangkabau Natural Density Institute. Also present was the head of the West Sumatra Provincial Culture Office, Saipullah. The process of cooking rendang is assisted by police officers, soldiers for the Indonesian National Armed Force and the Indonesian National Navy. There were also officers from Civil Service Police Unit of the city of Padang and women of Taklin Assemblies, as well as other members of the community. He said this rendang is cooked in the morning so that during the day someone will have it cooked. He explained that cooking on this day was only symbolic because there was a location for cooking rendang for earthquake victims elsewhere. Fauzi Bahar remembers that when an earthquake occurs, people will only remember it for 1 or 2 months.
Meanwhile, many people's houses are still uninhabitable after the earthquake. Therefore, choosing ready-to-eat rendang food so that it can be consumed by the public. Fauzi Bahar hopes that this activity can make the Minangkabau people more compact in helping each other. The next news is Citylink maiden flight for the Mamuju Balikpapan route. Acting Governor Akmal Malik said the Citylink flight from Mamuju to Balikpapan was his promise during his tenure in West Sulawesi. Akmal promised that there would be a flight from Mamuju to the archipelago national capital. Meanwhile, the Citylink flight from the Mamuju to the national capital of the archipelago could boost the economy of West Sulawesi. Moreover, we have been dealing with COVID-19 for more than 2 years, which has made the economic decline. He said that the collaborative support was needed for all stakeholders in West Sulawesi to take advantage of this opportunity. Although previously there was a Suzy Air who also operated the Mamuju Balikpapan route. The Directorate General of Regional Authority of the Ministry of Trade, the Republic Indonesia, invites all elements of West Sulawesi society to use Citylink when traveling. Director of Commerce and Corporate Cargo Citylink Indonesia, Iwan Agus said that this is an honor in providing connectivity service. He hopes that in the future it will not only be passenger connectivity but for goods from Mamuju to Balikpapan. It is known that Citylink's first flight was attended by Chairperson of the West Sulawesi Representative Council Suraidia Suhardi, Provincial Secretary Muhammad Idris, and representatives of vertical institutions. The last news is preparation ahead of the wedding of President Jokowi's son. President Joko Widodo's youngest child, Kaisang Pangarep, will marry Erina Gudono on Saturday and Sunday, namely December of 10 and 11, 2022. It turned out that the two of them used a wedding organizer bride production based in Sleman, Yogyakarta. The owner of Bridal Production wedding organizer, Dani Wigung, revealed the concept of Kaisang and Erina's wedding using Javanese custom wrapped in a simple yet elegant concept. He was also grateful that all the preparations according to the planned schedule. Dani reported it to the family. The Minister of the Indonesian Onward Cabinet were directly involved as the person in charge of this event. Among them, Coordinating Minister for Maritime Affairs and Investment Luhut Binsar Panjaitan and Minister for State-Owned Enterprises Erick Thohir. Bride Production was appointed as the wedding organizer for the wedding ceremony, which will be held on the 10th of December 2022. This event was held at the Royal Ambukrukmo Yogyakarta Hall. This is not the first time that Bridal Production has become a wedding organizer for the Jokowi family. Previously, he also handled the marriage of the two daughters of President Joko Widodo, brothers-in-law Wahyu Purwanto. In addition, he also played an important role in the marriage of Chief Justice of the Constitutional Court Anwar Usman and President Jokowi's younger sibling Hidayati. Well, I think that's all the news for today with me, Botiara. Don't forget to follow us in YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram, and TikTok account of Tribun Lampung for further information. Thank you for watching and have a nice day.
persilakan untuk duduk kembali. Dewan yang kami hormati, sesuai dengan hasil keputusan rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah DPR RI antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 1 Desember 2022, acara rapat paripurna hari ini adalah pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2. Pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang pengesahan perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Singapura tentang kerjasama pertahanan. 3. Pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Fiji tentang kerjasama pertahanan. Sekarang kami menanyakan apakah acara rapat dapat disetujui? Terima kasih. Sedang Dewan yang kami hormati, perlu kami beritahukan bahwa pimpinan Dewan telah menerima sepucuk surat dari Presiden RI yaitu nomor R60/11/2022 tanggal 23 November 2022 perihal pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI. Selain surat dari Presiden, pimpinan DPR telah menerima 3 pucuk surat dari DPD RI yaitu nomor PU 01/3567A DPD RI 10/2022 tanggal 31 Oktober perihal penyampaian RUU usul inisiatif DPD RI. 2 PU titik 02/3657B DPD RI garing 10/2022 tanggal 31 Oktober 2022 perihal penyampaian pandangan DPD RI. 3. PU titik 023657C DPD RI garing 10/2022 tanggal 31 Oktober 2022 perihal penyampaian hasil pengawasan DPD RI dan 1 pucuk surat dari BPK RI nomor 195/S/1/11/2022 tanggal 3 November 2022 hal usulan 3 nama kantor akuntan publik untuk melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan BPK tahun 2022. Surat tersebut telah dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib dan mekanisme yang berlaku. Yang terhormat Menteri Hukum dan HAM RI, yang terhormat para anggota Dewan hadirin yang kami muliakan. Marilah kita memasuki acara rapat pertama pada paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tatip yang menyatakan bahwa hasil pembicaraan tingkat 1 atas pembahasan undang-undang yang dilakukan oleh komisi, gabungan komisi, badan legislasi, badan anggaran atau pansus dengan pemerintah yang diwakili oleh menteri dilanjutkan pada pembicaraan tingkat 2 untuk pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului oleh penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD dan hasil pembicaraan tingkat 1. B. Pernyataan persetujuan atau penolakan dari fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna DPR dan pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh Menteri yang mewakili. Berkenan dengan hal tersebut, kami persilakan kepada Ketua Komisi 3 DPR RI yang terhormat Saudara Insinyur Bambang Wuryanto, MBA, untuk menyampaikan laporannya. Waktu kami persilakan. Laporan Komisi 3 DPR RI mengenai pembahasan rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RUU tentang KUHP dalam rapat paripurna DPR RI Selasa 6 Desember 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kesejahteraan bagi kita semua. Yang terhormat pimpinan sidang dan para wakil ketua DPR RI, yang terhormat anggota DPR RI, yang terhormat Menteri Hukum dan HAM ad interim yang mewakili pemerintah, serta hadirin yang kami muliakan. Pertama-tama,
Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiratnya, karena hanya atas perkenannya kita dapat melaksanakan dan menghadiri rapat paripurna dalam keadaan sehat. Komisi 3 DPR RI pada saat ini akan menyampaikan laporan atas rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana guna pengambilan keputusan dalam pembicaraan tingkat 2. Pimpinan dan anggota DPR RI yang kami hormati, perkenankan kami menyampaikan bahwa berdasarkan surat Presiden Republik Indonesia nomor R35/Pres/06/2015 tertanggal 5 Juni 2015 dan telah ditindaklanjuti dengan rapat BAMUS tertanggal 24 Juni 2015. Karena di surat Presiden berarti RUU ini adalah inisiatif pemerintah. Kemudian atas dasar BAMUS menugaskan Komisi 3 DPR RI untuk melakukan pembahasan dengan pemerintah terkait dengan RUU tentang KUHP. Selanjutnya, pada tanggal 2 Juli 2015, Komisi 3 DPR RI telah menindaklanjuti dengan menggelar rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM, membahas RUU tentang KUHP ini dan melakukan pembentukan panja. Pimpinan dan anggota DPR yang kami hormati, dapat kami sampaikan secara singkat bahwa panja telah melakukan serangkaian proses kegiatan dalam rangka pembahasan, dan panja juga telah melakukan pendalaman dengan berbagai kegiatan sebagaimana halnya kunjungan kerja hingga seminar atau diskusi sekaligus menggali aspirasi masyarakat dan melakukan pengayaan materi. Panja melakukan pembahasan intensif selama periode waktu 29 Oktober 2015 dengan menyelesaikannya pada tanggal 15 September 2019. Perlu kami sampaikan bahwa RUU tentang KUHP merupakan upaya rekodifikasi terbuka terhadap seluruh ketentuan pidana yang ada di Republik Indonesia dan menjawab seluruh perkembangan yang ada di masyarakat saat ini. RUU tentang KUHP ini telah membawa misi dekolonialisasi, demokratisasi, harmonisasi, dan konsolidasi tentang hukum pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, warisan kolonial Belanda yang telah berlaku selama ini, yaitu 76 tahun lebih, telah berperan sebagai sumber utama hukum pidana di Indonesia. Namun keberadaan pengaturan dalam KUHP saat ini sudah tidak relevan lagi, tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan hukum nasional. Oleh sebab itu, diperlukan adanya pembaharuan guna mengakomodir perkembangan hukum pidana sekaligus sebagai upaya penciptaan pembangunan hukum nasional yang mencakup pembangunan substansi produk hukum sebagai hasil dari suatu sistem hukum dalam bentuk peraturan hukum pidana yang bersifat kultural. RUU tentang KUHP juga menandai berbagai perkembangan hukum modern di masyarakat dengan sasaran dan tujuan antara lain untuk menjamin kepastian hukum. Yang pertama, diharapkan ada kepastian, menjamin kepastian hukum. Yang kedua, menciptakan kemanfaatan dan keadilan dalam proses pemidanaan terhadap terpidana. 3. Proses pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kesungguhan pemerintah dalam menyelesaikan konflik hukum di dalam masyarakat dengan tetap menegakkan norma-norma hukum. Yang kelima, meningkatkan penghormatan terhadap nilai-nilai HAM yang sesuai dengan HAM Republik. Dan keenam, memperkuat penegakan dan supremasi hukum di Indonesia.
Panja RUU tentang KUHP telah melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya sehingga Panja telah melaporkan hasilnya pada Komisi 3 DPR RI. Beberapa hal yang menjadi substansi krusial pada saat pembahasan diantaranya adalah penerapan asas legalitas material, penerapan doktrin ultimum, remedium, dan restorasi justice, perluasan subjek hukum pidana, dan penyesuaian berbagai tindak pidana di luar KUHP. Selanjutnya RUU tentang KUHP telah mendapatkan persetujuan tingkat 1 pada rapat kerja Komisi 3 DPR RI, yaitu pada tanggal 18 September 2019. Seluruh fraksi pada saat itu bersama pemerintah telah bersepakat RUU untuk dapat dibawa ke dalam rapat paripurna guna mendapat persetujuan di tingkat 2. Namun begitu, melalui surat Menteri Hukum dan HAM nomor M.PR.05.01/38 tertanggal 26 September 2019, pemerintah meminta penundaan dalam rangka kebutuhan pemerintah untuk melakukan diskusi dan sosialisasi kembali kepada masyarakat untuk memulai perspektif yang simetris. RUU tentang KUHP selanjutnya ditetapkan menjadi RUU operan, carry over, dan akan disahkan DPR masa bakti 2019-2024. Pimpinan dan anggota DPR RI yang kami hormati, selanjutnya berdasarkan surat Wakil Ketua DPR RI, strip Korpolkam, nomor PIM, nomor PW, strip 091, 88 strip DPR RI, strip Romawi 8, strip 2020, tertanggal 13 Agustus 2020, perihal penyelesaian pembahasan RUU tentang KUHP dan RUU tentang pemasarakatan, bahwa Komisi 3 DPR RI telah mendapatkan penugasan untuk kedua hal tersebut, yaitu hal RUU KUHP dan RUU tentang pemasyarakatan. Atas dasar penugasan tersebut, Komisi 3 DPR RI melalui surat pimpinan DPR RI nomor LG strip 09978 DPR RI strip Romawi 8 strip 2020 tertanggal 31 Agustus 2020. Hal undangan rapat kerja telah mengundang Menteri Hukum dan HAM RI pada 7 September 2020 guna membahas tindak lanjut undang-undang atau RUU carry over tersebut. Seiring dengan berjalannya waktu, RUU tentang KUHP ini kemudian telah ditetapkan dalam daftar prioritas legislatif nasional di tahun 2022. Maka pada 25 Mei 2022, Komisi 3 melaksanakan rapat dengan pendapat dengan pemerintah untuk membahas mengenai tindak lanjut dan hasil sosialisasi RUU tentang KUHP dan RUU tentang pemasyarakatan. Dalam rapat tersebut disampaikan beberapa hal khususnya terkait dengan mekanisme untuk menindaklanjutin RUU jenis carry over, yang salah satunya adalah RUU KUHP yang sesuai dengan mekanisme ketentuan perundangan. Komisi 3 DPR RI juga menyampaikan surat nomor B-11302 strip LG.02.02 strip 06 strip 2020 tertanggal 13 Juni 2022 perihal penyelesaian RUU carry over. Adapun surat tersebut berisikan bahwa Komisi 3 meminta pimpinan DPR RI berkirim surat kepada Presiden RI guna menyampaikan kesiapan Komisi 3 DPR RI untuk menyelesaikan pembahasan RUU carry over tersebut kepada Presiden Republik Indonesia. Pimpinan dan anggota DPR RI yang kami hormati, pada tanggal 6 Juli 2022, masa persidangan 5 tahun sidang 2001-2022, Komisi 3 melaksanakan rapat kerja dengan pemerintah untuk membahas mengenai
penyerahan draft RUU tentang KUHP yang telah dilakukan penyempurnaan. Rapat ini menghasilkan salah satu kesimpulan bahwa Komisi 3 DPR RI dan pemerintah bersepakat untuk menyelesaikan RUU tentang KUHP untuk diserahkan ke pembicaraan tingkat selanjutnya sesuai mekanisme ketentuan perundangan. Menindaklanjuti hal tersebut, Komisi 3 DPR RI telah meminta pemerintah untuk menyampaikan hasil sosialisasinya dan dialog publik terkait dengan RUU KUHP pada 6 Juli 2022, 3 Oktober 2022, dan 9 November 2022 dalam rangka melakukan pembahasan terhadap draft RUU tentang KUHP, hasil penyempurnaan sesuai dengan hasil sosialisasi dan dialog publik tersebut. Adapun beberapa isu krusial yang telah berkembang di masyarakat dan mendapat pembahasan, di antaranya adalah hukum yang hidup di dalam masyarakat, penerapan pidana mati, tindak pidana penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden, tindak pidana terhadap pemerintah dan tindak pidana terhadap kekuasaan pemerintahan, contempt of court, tindak pidana kesusilaan, dan tindak pidana khusus. Seluruh fraksi di Komisi 3 DPR RI juga telah menyampaikan pendapatnya melalui DIM, daftar inventaris masalah terhadap draft RUU KUHP tersebut. Komisi 3 DPR RI dan pemerintah juga telah menindaklanjuti seluruh pendapat dan masukan terhadap draft RUU KUHP. Dalam pembahasan yang terbuka dan penuh kehati-hatian, beberapa isu krusial tersebut kemudian telah dilakukan penyesuaian, baik secara substansi maupun redaksional, penambahan penjelasan, hingga terdapat penghapusan pasal atau substansi agar sesuai dengan peraturan perundangan dan kepentingan masyarakat luas, sehingga pada 24 November 2022, Komisi 3 DPR RI dan pemerintah telah bersepakat untuk menyelesaikan pembahasan dan menyetujui agar RUU tentang KUHP dapat dibawa dalam rapat paripurna ini untuk mendapatkan persetujuan. Jadi draft akhir adalah 24 November 2022. Perlu kami sampaikan juga bahwa pembahasan RUU tentang KUHP merupakan langkah besar bangsa. Langkah besar bangsa Indonesia mereformasi hukum pidana dalam rangka negara hukum yang demokratis. Baik DPR RI melalui fraksi-fraksi maupun pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin mendengarkan aspirasi maupun masukan dari masyarakat, akademisi, praktisi hukum, agar supaya RUU tentang KUHP dapat menghasilkan sebuah produk hukum pidana yang material khas Indonesia. Muatan RUU tentang KUHP yang telah dibahas juga mencerminkan pergeseran paradigma. Pergeseran paradigma pemidanaan yang tidak lagi sekedar memberikan efek jera dan pembalasan, tapi juga memberikan rasa keadilan yang memulihkan. Penyempurnaan RUU tentang KUHP ini secara holistik telah mengakomodir masukan dari masyarakat agar tidak terjadi kriminalisasi yang berlebihan dan bertindak sewenang-wenang dari para penegak hukum, dengan memperbaiki rumusan norma pasal dan penjelasannya, penyerangan terhadap harkat dan martabat presiden dan wakil presiden, contempt of court, dan pasal-pasal kesusilaan yang merupakan bentuk dari dinamika demokrasi dan dapat dicarikan jalan tengahnya. Pimpinan dan anggota DPR yang kami hormati, demikian laporan Komisi 3 DPR tentang hasil pembahasan RUU tentang KUHP. Kami berharap agar RUU tentang KUHP mendapatkan persetujuan bersama oleh DPR dan Presiden pada pemberitaan tingkat 2 dalam forum rapat paripurna pada hari ini. Pada kesempatan ini, kami menyampaikan bahwa RUU tentang KUHP ini sangat amat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama dalam mereformasi hukum pidana nasional yang sesuai dengan perkembangan zaman
Kami juga berpandangan bahwa urgensi RUU tentang KUHP sangat dibutuhkan oleh bangsa dan negara dalam melakukan reformasi di bidang hukum, sebagaimana tujuan pembangunan nasional dan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, serta sesuai dengan prinsip persamaan dan hak asasi manusia. Sebelum mengakhiri laporan ini, perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI, Sekretariat, tenaga ahli Komisi 3 DPR RI, pemerintah, serta tim ahli pemerintah yang terdiri dari para guru besar hukum pidana, termasuk para guru yang telah mendahului almarhum karena panjangnya pembahasan ini, seperti Profesor Muladi. Dan seluruh pihak yang telah membantu Komisi 3 dalam menjalankan tugasnya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat, media massa, baik cetak, elektronik, dan seluruh pihak yang telah menyampaikan seluruh masukannya, kritik, dan saran kepada kami untuk dapat menghasilkan RUU tentang KUHP yang sesuai dengan kebutuhan hukum dan kultur masyarakat. Demikian laporan ini kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Pimpinan Komisi 3 tertanda. Ketua, yes. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Berdiri. Instruksi pimpinan 413 fraksi PKS. Instruksi pimpinan. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Komisi 3 DPR RI yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU tersebut. Menurut hasil laporan dan pemantauan kami, seluruh fraksi di Komisi 3 telah menyetujui keputusan tingkat 1. Namun ada beberapa catatan dari fraksi PKS. Saya sampaikan kesempatan satu kali untuk menyampaikan pada rapat paripurna sebelum saya meminta persetujuan kepada fraksi-fraksi. Hanya catatan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan. Kami hormati Menteri Menkumham, teman-teman komisi dan anggota paripurna. Saya Iskan Kolbalubis, anggota Komisi 8 DPR RI, fraksi PKS, Dapil Sumut Sumatera Utara 2, menyampaikan bahwa fraksi PKS masih punya 2 catatan terhadap rancangan undang-undang ini. Pertama adalah pasal 240 yang menyebutkan yang menghina pemerintah lembaga negara dihukum 3 tahun. Ini pasal karet yang akan menjadikan negara Indonesia dari negara demokrasi menjadi negara monarki. Saya meminta supaya pasal ini dicabut, dan kemarin juga mahasiswa sudah demo di depan ini. Dan ini juga kemunduran dari cita-cita reformasi. Waktu reformasi saya termasuk ikut demo di DPR ini. Tiba-tiba pasal ini akan mengambil hak-hak masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya. Pasal ini akan dipakai oleh pemimpin-pemimpin yang akan datang. Apalagi pasal 218 menghina presiden dan wakil presiden. Kalau yang pasal 240 itu adalah lembaganya. Di seluruh dunia, rakyat itu harus mengkritik pemerintahnya. Tidak ada yang maksum, yang tidak punya dosa, hanya para nabi. Presiden pun harus dikritik. Jadi saya meminta supaya saya nanti akan mengajukan ke MK ini pasal ini.
Saya sebagai wakil rakyat, saya nggak penting sudah diputuskan di sana, nggak penting. Baik, kalau begitu sebentar, kasih saya waktu dulu. Catatan sudah kita terima Nah, ini karena ada fraksi yang- PKS sudah sepakat dengan Ya, catatan. saya wakil Catatannya rakyat. sudah kita terima. Catatannya sudah kita 3 terima. menit hak saya. Tapi disepakati oleh fraksi 3 menit PKS. hak saya bicara. Jangan Ini- kamu jadi diktator Bukan. di sini. Ini Anda Saya akan ajukan ke MK. Ini Anda minta mencabut usul yang sudah disetujui oleh fraksi. Saya kasih waktu Oleh ngomong. karena itu saya sudah Saya cukup minta 3 menit aja. Anda memberikan catatan yang dari fraksi. Jangan PKS. Pak Supri jadi diktator di sini. Saya Saya hanya jadi minta 3 diktator. menit. Saya kasih waktu. Kalau hari ini saya tidak kasih waktu, saya keluar dari sini. Silakan. Saya wakil rakyat. Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah rancangan undang-undang tentang kitab hukum Yang kedua, dengarin dulu. pidana dapat Pak Sobri, disetujui untuk kamu jangan disahkan jadi menjadi diktator undang-undang. ya. Ya. Iya, lihat itu. Wartawan, begitulah DPR sekarang. Ya, wartawan begitu. Baik, Terima kasih. saudara-saudara sekalian, kita sudah tahu bahwa semua fraksi sepakat dan PKS sepakat dengan catatan. Saya sudah memberikan kesempatan kepada fraksi PKS untuk memberikan atau menyampaikan catatannya pada sidang paripurna pada hari Saya ini. ngomong aja 3 menit, Bapak tidak kasih. Tetapi fraksi PKS malah Ya, ingin mentang-mentang mencabut Bapak jadi dan- ketua di situ. dan Hak rakyat kau ambil. mengingkari apa yang sudah disampaikan. Itu nggak demokrasi namanya, Pak. Saya 3 sudah menit demokrasi, aja Pak. kalau nggak kasih. Semoga kamu mendapat hidayah dari Tuhan. Selanjutnya kami persilakan kepada yang terhormat Menteri Hukum dan HAM untuk menyampaikan pendapat akhir mewakili pemerintah. Kami persilakan. Izin Ketua. Dapat akhir Presiden atas rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang saya hormati. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena atas kuasa, rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini dapat hadir dalam rapat paripurna rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam kesempatan yang berbahagia ini perkenankan kami mewakili Presiden untuk menyampaikan pendapat akhir Presiden atas rancangan undang-undang KUHP. Sebagaimana diketahui bahwa rancangan undang-undang tersebut telah diselesaikan pembahasannya dalam pembicaraan tingkat pertama dengan keputusan menyetujui untuk diteruskan ke tahap selanjutnya, yaitu pembicaraan tingkat 2 untuk mengambil keputusan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kita semua mengharapkan semoga rencana undang-undang tersebut dapat disetujui bersama dalam rapat paripurna DPR RI untuk selanjutnya disahkan menjadi undang-undang. Dengan disetujuinya rencana undang-undang KUHP dapat menjadi peletak dasar bangunan sistem hukum pidana nasional sebagai perwujudan dari keinginan untuk mewujudkan misi dekolonisasi KUHP, peninggalan warisan kolonial, demokratisasi hukum pidana, konsolidasi hukum pidana, adaptasi dan harmonisasi terhadap berbagai perkembangan hukum yang terjadi, baik sebagai akibat perkembangan di bidang ilmu pengetahuan hukum pidana, maupun perkembangan nilai-nilai, standar, serta norma yang hidup, perkembangan dalam kehidupan masyarakat hukum Indonesia, dan sebagai refleksi kedaulatan nasional yang bertanggung jawab. Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat hadirin dan sidang yang kami muliakan. Rencana Undang-Undang KUHP merupakan salah satu rencana undang-undang yang disusun dalam satu sistem kodifikasi hukum nasional yang bertujuan untuk menggantikan KUHP lama sebagai produk hukum pemerintahan zaman kolonial Hindia Belanda
Sejak kemerdekaan, KUHP warisan kolonial Belanda, Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië, telah berkembang secara masif dari azas hukum pidana umum yang diatur dalam dikodifikasi. Bahkan hukum pidana yang dari mana asalnya tersebut, Wetboek van Strafrecht, telah lama diubah oleh Belanda sendiri. Perkembangan ini berjalan baik dengan hukum pidana murni maupun hukum pidana administratif, termasuk peraturan daerah. Perkembangan tersebut berkaitan erat dengan 3 hal utama dalam hukum pidana, yaitu perumusan perbuatan yang dilarang, Criminal Act, perumusan pertanggungjawaban pidana, Criminal Responsibility, dan perumusan sanksi, baik berupa penjatuhan pidana, punishment, maupun pemberian tindakan. Oleh karena itu, perkembangan hukum pidana yang terjadi perlu diintegrasikan ke dalam sistem hukum pidana Indonesia dengan melakukan upaya rekodifikasi yang mencakup konsolidasi dan sinkronisasi peraturan hukum pidana baik vertikal maupun horizontal ke dalam satu kitab undang-undang yang sistematis. Upaya rekodifikasi ini menghasilkan rencana undang-undang KUHP. Pembentukan rencana undang-undang KUHP telah melalui langkah panjang, dimulai sejak Seminar Hukum Nasional pertama pada tahun 1963. Walaupun telah melalui waktu yang tidak sebentar dalam pembentukannya dan silih bergantinya akademisi maupun praktisi dan yang duduk dalam tim pembentukannya, serta melalui koordinasi dan konsolidasi dengan kementerian lembaga, organisasi masyarakat, organisasi profesi, praktisi, akademisi, dan pakar sesuai dengan keahliannya. Namun, rencana undang-undang KUHP yang disusun tersebut tetap dijaga agar sesuai dengan kaidah hukum, asas hukum pidana, prinsip dan tujuan pembaharuan hukum pidana. Bapak Ibu sekalian, tadi Bapak Ketua Komisi 3 sudah menyampaikan perjalanan panjang dari rencana undang-undang kitab undang-undang hukum pidana ini. Mulai dari periode sebelumnya, bahkan pada periode pemerintahan Bapak SBY. Jadi, perdebatan panjang ini kami mohon agar kita seluruh masyarakat, kami telah berupaya untuk mengakomodasi sebaik-baik mungkin apa menjadi perdebatan dan isu-isu penting yang menjadi perbedaan pendapat kita. Namun tentunya lah, pada saatnya kita harus mengambil keputusan historis terhadap rancangan undang-undang KUHP ini untuk meninggalkan warisan hukum pidana kolonial Belanda. Kelihatannya Pak Ketua, agak susah juga meninggalkan warisan kolonial Belanda ini. Banyak juga yang masih mau kita melanjutkannya. Tapi kita sebagai anak bangsa, profesor-profesor, guru-guru kami bahkan para tim ahli yang ada di depan ini, sudah memulai pekerjaan besar ini. Salah seorang, tadi Pak Ketua mengatakan Profesor Muladi. Kami persembahkan rencana undang-undang ini pada bangsa dan terutama kepada profesor-profesor kami yang telah mendahului menyusun rancangan undang-undang. Mengenai pidana, rencana undang-undang KUHP pidana memperluas jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Terdapat 3 pidana yang diatur dalam rencana undang-undang KUHP, yakni pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus. Berkaitan dengan pidana pokok, rencana undang-undang KUHP tidak hanya mengatur pidana penjara dan pidana denda saja, tetapi menambahkan pidana tutupan, pidana pengawasan, serta pidana kerja sosial dalam konteks restoratif. Perbedaan besar yang perlu digarisbawahi adalah rencana undang-undang KUHP tidak lagi menempatkan pidana mati sebagai pidana pokok, melainkan merupakan pidana yang bersifat khusus yang selalu diancamkan secara alternatif dan dijatuhkan dengan masa percobaan selama 10 tahun dengan pertimbangan terdakwa menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk memperbaiki kehidupannya atau perannya dalam tindak pidana yang tidak terlalu penting. Selain pidana mati, pidana penjara juga direformasi secara signifikan dalam rencana undang-undang KUHP dengan mengatur pedoman yang berisikan keadaan tertentu untuk sedapat mungkin tidak dijatuhkan pidana penjara kepada pelaku tindak pidana. Keadaan tersebut antara lain jika terdakwa adalah anak berusia di atas 75 tahun, baru pertama kali melakukan tindak pidana dan beberapa keadaan-keadaan lainnya. Namun demikian, atas dasar mengutamakan keadilan
Diatur pula ketentuan mengenai pengecualian atas keadaan tertentu di atas terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Tindak pidana diancam dengan pidana minimum khusus atau tindak pidana tertentu yang membahayakan atau merugikan masyarakat atau tindak pidana yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Kemudian selain pidana pokok, pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan seperti berupa pencabutan hak tertentu, perampasan barang, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin, dan pemenuhan kewajiban adat setempat. Terhadap pidana tambahan ini, rencana Undang-Undang KHP juga mengatur secara rinci mengenai pedoman penjatuhan masing-masing pidana tambahan. Selain berupa pidana, pelaku tindak pidana, baik orang, anak maupun korporasi, dapat dijatuhi tindakan. Tindakan merupakan perwujudan nyata dari diterapkannya double track system dalam pemidanaan Indonesia. Sebagai contoh, rencana Undang-Undang KHP mengatur secara spesifik tindakan apa yang dapat dijatuhkan bersama dengan pidana pokok dan tindakan yang dapat dikenakan kepada orang yang mengalami disabilitas mental atau disabilitas intelektual. Terdapat perluasan pertanggungjawaban pidana sebagai pengakuan atas keadilan. Perluasan pertanggungjawaban yang telah diatur dalam KUHP meliputi liability based on fault, pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, dan liability without fault dalam bentuk strict liability and vicarious liability. Bentuk pertanggungjawaban ini terlihat dengan adanya perluasan subjek hukum di rencana Undang-Undang KUHP pidana yang juga mencakup korporasi. Kemajuan di bidang keuangan, ekonomi, dan perdagangan terutama di era globalisasi, serta karena berkembangnya tindak pidana yang terorganisasi bersifat nasional maupun transnasional, mewajibkan perumusan rencana Undang-Undang KHP untuk memasukkan badan hukum atau korporasi sebagai pihak yang dapat bertanggung jawab dan dapat dipidana. Penjatuhan pidana pokok, pidana tambahan, dan tindakan dikenakan juga kepada korporasi yang melakukan tindak pidana dan kepada orang-orang yang terlibat dalam korporasi tersebut, baik pengurus yang memiliki kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, maupun pemilik manfaat. Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat, hadirin dan sidang yang kami muliakan, tidaklah mudah bagi negara yang sangat multikultur dan multi etnis untuk membuat kodifikasi hukum pidana yang bisa mengakomodasi semua berbagai kepentingan. Di sisi lain, materi hukum pidana nasional yang termuat dalam rencana Undang-Undang KHP juga harus mengatur keseimbangan, yaitu keseimbangan antara kepentingan umum atau negara dan kepentingan individu, antara perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, antara unsur perbuatan dan sikap batin, antara kepastian hukum dan keadilan, antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, antara nilai nasional dan nilai universal, serta antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia. Berdasarkan hal tersebut, di atas, pemerintah melakukan sosialisasi berupa diskusi publik terjadwal diselenggarakan di 11 kota pada tahun 2021 dan dialog publik yang diselenggarakan di 11 kota pada tahun 2022. Di samping yang sebelumnya pada periode-periode sebelumnya, ini hanya adalah pada periode yang sekarang. Kegiatan sosialisasi dilakukan secara luring maupun daring yang dihadiri oleh unsur aparat penegak hukum, akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi mahasiswa, pers, media, organisasi profesi hukum, organisasi agama, masyarakat hukum pidana dan kriminologi Indonesia, dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP. Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat, hadirin dan sidang yang saya muliakan, izinkanlah kami mewakili Presiden dalam rapat paripurna yang terhormat ini dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Presiden menyatakan setuju rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk disahkan menjadi undang-undang. Dalam kesempatan ini, perkenankan kami mewakili Presiden. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, terlebih secara khusus Komisi 3 yang dengan penuh dedikasi, kerja keras, dengan pemikiran, perhatian, dan kerjasama untuk menyelesaikan undang-undang ini. Juga kami ucapkan terima kasih kepada tenaga ahli, akademisi, pers, media, kelompok-kelompok masyarakat,
dan yang semua telah memberikan perhatian dan masukan terhadap rencana undang-undang ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan, masukan, pemikiran, kritik, dan lain-lain terhadap penyelesaian pembahasan rencana undang-undang, kitab undang-undang hukum pidana ini. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Interupsi pimpinan. Baik, sebentar. Terima kasih kami ucapkan kepada Menteri Hukum dan HAM yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Saudara-saudara sekalian, seperti kita tahu bahwa semua fraksi sudah menyatakan pendapat pada tingkat 1, sudah menyetujui untuk dibawa ke paripurna tingkat 2 dengan ada fraksi yang menyampaikan catatan pada tingkat 1. Saya sudah berikan kesempatan kepada fraksi yang mempunyai catatan agar menyampaikan catatannya pada sidang paripurna ini. Nah, tetapi tadi yang dilakukan adalah bukan cuma catatan, tapi kemudian meminta mencabut pasal dan lain-lain. Nah, itu yang kita rasa tidak konsisten. Apalagi yang menyampaikan bukan pimpinan fraksi yang tidak hadir pada saat ini. Tadi barusan salah satu fraksi tidak bisa menyampaikan catatan karena mikrofonnya mati. Oleh karena itu kami sampaikan kepada fraksi Demokrat untuk menyampaikan catatannya sebelum kita ambil keputusan lebih lanjut. Waktu kami persilakan. Terima kasih pimpinan yang saya hormati dan Bapak Ibu anggota DPR yang saya hormati serta para hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari fraksi Partai Demokrat pada dasarnya mendukung penuh semangat pembaharuan hukum pidana melalui rekodifikasi KUHP
Berapa lama tadi, Pak? Berapa detik kira-kira, Pak? Nggih, cukup katanya. Pokoknya kalau tak mantun sholat tahun kan. Terasa langsung. Nggih, kerasa. Langsung keluar rumah gitu, Pak? Nggih. Pak, sejak erupsi kemarin, apa sudah pernah merasakan gempa serupa, Pak, di sini, Pak? Sejak erupsi Sabtu kemarin, sempat gempa juga di sini nggak? Nggak ada. Baru ini, Pak, ya? Iya. Tinggalnya di Pronojiwa berarti, Pak? Itu Supiturang? Di Supiturang. Terima kasih ya, Pak. Ya, punten, Demikian informasi terkini dapat kami sampaikan dari Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Malang. Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Surya Arema Purwanto menyelaporkan. Bu, kerasa nggak tadi Bu gempanya, Bu? Sedikit. Langsung keluar tadi, Bu? langsung keluar tadi, kaget. Mas, Oh, iya, di Supiturang kerasa. Takut kesehatanmu nih. Bisa. Gempa ya? Ada gempa ya? Ada gempa, Mas? Nampak? Gempa di mana itu, Mas? Di sini ada gempa tadi ya? Iya, Mas. Ada gempa tadi. Lama sekali warga berhamburan keluar rumah karena terjadi gempa di kawasan Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Dan juga cuaca sekarang juga cukup deras, hujan. Kawasan Supiturang. Nampak warga sekitaran Supiturang juga berhamburan keluar, membawa anak-anak mereka yang tadinya sempat terjadi gempa. Kroso Mas yo kemayo. Oh, gak. Tak mlaku aku. Pas mlaku. Sampeyan Gas. Riki. Oh, Pak Riki. Ini toro. Pas sekali warga di kawasan Desa Supiturang. Nampak gempa juga menurut informasi beberapa warga yang berkomentar di laman Facebook kami, juga beberapa daerah juga terasa seperti di Banyuwangi, Blitar, Tulungagung, dan juga di Pujon atau di Malang. Dia ada pulang.
nggih. ngapunten. Ya. Pak namanya sinten, Pak? Muhammad. Pak Muhammad. Pak Muhammad ini tadi kerasa gempa, Pak? Oh, kerasa. Kenceng, Pak. Nggih, rapi. Kenceng. Bapak saat gempa tadi ada di mana, Pak? Masih sholat. Pak sholat. Terus terasa. Nggih, tempat sholat. Berapa lama tadi, Pak? Berapa detik kira-kira, Pak? Nggih, cukup nggih katanya. Pokoknya kalau tempat mantun sholat Pak Hontan. Ya, terasa langsung. Nggih, kerasa. Langsung keluar rumah gitu, Pak? Nggih. Pak, sejak erupsi kemarin, apa sudah pernah merasakan gempa serupa, Pak, di sini, Pak? Sejak erupsi Sabtu kemarin, sempat gempa juga di sini nggak? Nggak ada. Baru ini, Pak, ya? Iya. Tinggalnya di Pronojiwo berarti, Pak, di Supituran. Di Supituran. Makasih ya, Pak. Muhammad, ya punten, Demikian informasi terkini dapat kami sampaikan dari Desa Supituran, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Malang. Desa Supituran, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Surya Arema Purwanto menyelaporkan. Bu, kerasa nggak tadi Bu gempanya, Bu? Sedikit. Langsung keluar tadi, Bu? langsung keluar tadi, kaget ya. Mas, mangga dong. Oh, iya, di Supituran kerasa. Coba takut kesehatanmu. Iya. Gempa ya? Ada gempa ya? Ada gempa, Mas? Nampak? Gempa di mana itu, Mas? Di sini ada gempa tadi ya? Iya, Mas. Ada gempa tadi. Banyak sekali warga berhamburan keluar rumah karena terjadi gempa. Dan juga cuaca sekarang juga cukup deras, hujan. Kawasan Supituran. Nampak warga sekitaran Supituran juga berhamburan keluar, membawa anak-anak mereka yang tadinya sempat terjadi gempa. Kalau sama aja kemarin. Oh, gak melaku aku. Pas melaku. Terus. Masih di. Oh, Pak Rudi. Ini torot. Ini torot. Mas sekali warga di kawasan Desa Supituran. Nampak gempa juga menurut informasi beberapa warga yang berkomentar di laman Facebook kami, juga beberapa daerah juga terasa seperti di Banyuwangi, Blitar, Tulungagung, dan juga di Pujon atau di Malang. Iya,
Iya. Pak namanya sinten Pak? Muhammad. Pak Muhammad. Pak Muhammad ini tadi kerasa gempa Pak? Oh, kerasa. Kenceng Pak? Nggih, rapi. Kenceng. Bapak saat gempa tadi ada di mana, Pak? Masih sholat. Pak sholat. Terus terasa. Nggih, tempat sholat. Berapa lama tadi, Pak? Berapa detik kira-kira Pak? Nggih, lupa nih katanya. Pokoknya kalau tempat mantun sholat bahwa kan. Jadi terasa langsung. Nggih, kerasa. Langsung keluar rumah gitu, Pak? Nggih. Pak, sejak erupsi kemarin, apa sudah pernah merasakan gempa serupa Pak di sini Pak? Sejak erupsi Sabtu kemarin, sempat gempa juga kayak gini nggak? Nggak ada. Baru ini Pak ya? Iya. Tinggalnya di Pronojiwo berarti Pak, itu Supiturang? Di Supiturang. Terima kasih ya, Pak. Ya punten, Demikian informasi terkini dapat kami sampaikan dari Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Malang. Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Surya Arema Purwanto melaporkan. Bu, kerasa nggak tadi Bu gempanya Bu? Sedikit. Langsung keluar tadi Bu? Langsung keluar tadi, kaget ya. Mas, Oh, iya. Di Supiturang kerasa. Takut kesehatanmu. Iya. Gempa ya? Ada gempa ya? Ada gempa, Mas? Nampak? Gempa di mana itu, Mas? Di sini ada gempa tadi ya? Iya, Mas. Ada gempa tadi. Banyak sekali warga berhamburan keluar rumah karena terjadi gempa di kawasan Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Dan juga cuaca sekarang juga cukup deras hujan. Kawasan Supiturang nampak warga sekitaran Supiturang juga berhamburan keluar membawa anak-anak mereka yang tadinya sempat terjadi gempa. Kroso masuk gempa yo? Oh, gak. Melaku aku. Pas melaku. Kamen. Masih oh, Pak Rudi. Ini torot. Ini torot. Mas sekali warga di kawasan Desa Supiturang nampak gempa juga menurut informasi beberapa warga yang berkomentar di laman Facebook kami, juga beberapa daerah juga terasa seperti di Banyuwangi, Blitar, Tulungagung, dan juga di Pujon atau di Malang.
Pak, namanya sinten, Pak? Bu, kerasa nggak tadi Bu gempanya Bu? Sedikit. Langsung keluar tadi Bu? Langsung keluar tadi, kaget ya. Mas, kocok. Oh iya, di orang kerasa. Coba takut kesehatanmu. Bisa. Gempa ya? Ada gempa ya? Ada gempa Mas? Nampak? Gempa di mana itu Mas? Di sini ada gempa tadi ya? Iya Mas. Ada gempa tadi. Lama sekali warga berhamburan keluar rumah karena terjadi gempa di kawasan Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Dan juga cuaca sekarang juga cukup deras, hujan. Kawasan Supit Urang. Nampak warga sekitaran Supit Urang juga berhamburan keluar membawa anak-anak mereka yang tadinya sempat terjadi gempa. Kroso masuk kemarin? Oh gak, melaku aku. Pas melaku? Terus? Rugi. Oh Pak Rugi. Ini torot berat Pak. Ini torot. Mas sekali warga di kawasan Desa Supit Urang. Nah, Pak, gempa juga menurut informasi beberapa warga yang berkomentar di laman Facebook kami, juga beberapa daerah juga terasa seperti di Banyuwangi, Blitar, Tulungagung, dan juga di Pujon atau di Malang. Pak, namanya sinten Pak? Pak Muhammad. Pak Muhammad ini tadi kerasa gempa Pak? Oh kerasa. Kenceng Pak? Oke, rapi. Kenceng. Bapak saat gempa tadi ada di mana Pak? Masih sholat. Tempat sholat. Terus terasa? Oke, tempat sholat. Berapa lama tadi Pak? Berapa detik kira-kira Pak? Oke, cukup katanya. Tapi kalau tempat mantun sholat, bahkan Terasa langsung? Oke, kerasa. Langsung keluar rumah gitu Pak? Pak, sejak erupsi kemarin, apa sudah pernah merasakan gempa serupa Pak di sini Pak? Sejak erupsi Sabtu kemarin, sempat gempa juga kayak gini nggak? Nggak ada. Baru ini Pak ya? Iya. Tinggalnya di Pronojiwo berarti Pak, di Supit Urang? Di Supit Urang. Terima kasih ya Pak. Mas, ya punten.
Demikian informasi terkini dapat kami sampaikan dari Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Malang. Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Surya Arema Purwanto melaporkan. Bu, kerasa nggak tadi Bu gempanya Bu? Sedikit, langsung keluar tadi Bu? Langsung keluar tadi, kaget ya. Mas, kok. Oh iya, di orang kerosok. Coba takut kesehatanmu. Iya. Gempa ya? Ada gempa ya? Ada gempa Mas? Nampak? Gempa di mana itu Mas? Di sini ada gempa tadi ya? Iya Mas. Ada gempa tadi. Lama sekali warga berhamburan keluar rumah karena terjadi gempa di kawasan Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Dan juga cuaca sekarang juga cukup deras hujan kawasan Supiturang. Nampak warga sekitaran Supiturang juga berhamburan keluar membawa anak-anak mereka yang tadinya sempat terjadi gempa. Kerasa masih gempa yo? Oh gak, melaku aku. Pas melaku. Terus. Lagi Ki. Oh Pak Rudi. Ini torot berat Pak. Ini torot. Pas sekali warga di kawasan Desa Supiturang. Pak, gempa juga menurut informasi beberapa warga yang berkomentar di laman Facebook kami, juga beberapa daerah juga terasa seperti di Banyuwangi, Blitar, Tulungagung, dan juga di Pujon atau di Malang. Pak, namanya sinten Pak? Pak Muhammad. Pak Muhammad ini tadi kerasa gempa Pak? Oh kerasa. Kenceng Pak? Nggih, rakyat. Kenceng. Bapak saat gempa tadi ada di mana Pak? Masih sholat. Pak sholat. Terus terasa. Nggih, tempat sholat. Berapa lama tadi Pak? Berapa detik kira-kira Pak? Nggih, cukup nggih katanya. Pokoknya kalau tempat mantun sholat bahkan gempa. Terasa langsung. Nggih, kerasa. Langsung keluar rumah gitu Pak? Nggih.
Pak, sejak erupsi kemarin, apa sudah pernah merasakan gempa serupa Pak di sini Pak? Sejak erupsi Sabtu kemarin, sempat gempa juga kayak gini nggak? Nggak ada. Baru ini Pak ya? Iya. Tinggalnya di Pronojiwo berarti Pak, di Supiturang? Di Supiturang. Terima kasih ya Pak. Ya punten, Demikian informasi terkini dapat kami sampaikan dari Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Malang. Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Surya Arema Purwanto melaporkan. Bu, kerasa nggak tadi Bu gempanya Bu? Sedikit, langsung keluar tadi Bu? Langsung keluar tadi, kaget ya. Mas, masuk. Oh iya, di orang kerosok. Coba kesehatanmu nih. Iya. Gempa ya? Ada gempa ya? Ada gempa Mas? Nampak? Gempa di mana itu Mas? Di sini ada gempa tadi ya? Iya Mas. Ada gempa tadi. Lama sekali warga berhamburan keluar rumah karena terjadi gempa di kawasan Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Dan juga cuaca sekarang juga cukup deras hujan. Kawasan Supiturang nampak warga sekitaran Supiturang juga berhamburan keluar membawa anak-anak mereka yang tadinya sempat terjadi gempa. Kroso masuk ke Mayo? Oh gak, Pak melaku aku. Pas melaku? Kamen. Aliji. Oh Pak Aliji. Ini torot. Ini torot. Mas sekali warga di kawasan Desa Supiturang nampak gempa juga menurut informasi beberapa warga yang berkomentar di laman Facebook kami, juga beberapa daerah juga terasa seperti di Banyuwangi, Blitar, Tulungagung, dan juga di Pujon atau di Malang. Dia ngadep pulang.
ngapunten. Pak, namanya sinten, Pak? Pak Muhammad. Pak Muhammad ini tadi kerasa gempa, Pak? Oh, kerasa. Kenceng, Pak? Nggih, rapi. Kenceng. Bapak saat gempa tadi ada di mana, Pak? Masih sholat. Tempat sholat. Terus terasa. Nggih, tempat sholat. Berapa lama tadi, Pak? Berapa detik kira-kira, Pak? Nggih, cukup katanya. Pokoknya kalau tempat mantun sholat bahun dan Terasa langsung. Nggih, kerasa. Langsung keluar rumah gitu, Pak? Nggih. Pak, sejak erupsi kemarin, apa sudah pernah merasakan gempa serupa, Pak? Di sini, Pak? Sejak erupsi Sabtu kemarin, sempat gempa juga kayak gini nggak? Nggak ada. Baru ini, Pak, ya? Iya. Tinggalnya di Pronojiwo berarti, Pak? Di Supiturang? Di Supiturang. Terima kasih ya, Pak. Ya, punten, Sebagai informasi terkini dapat kami sampaikan dari Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Malang. Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Surya Arema Purwanto melaporkan. Bu, kerasa nggak tadi Bu gempanya, Bu? Sedikit. Langsung keluar tadi, Bu? Langsung keluar tadi, kaget ya. Mas, coba. Oh, iya, di Supiturang kerasa. Coba takut kesehatanmu. Iya. Gempa ya? Ada gempa ya? Ada gempa, Mas? Nampak? Gempa di mana itu, Mas? Di sini ada gempa tadi ya? Iya, Mas. Ada gempa tadi. Lama sekali warga berhamburan keluar rumah karena terjadi gempa di kawasan Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Dan juga cuaca sekarang juga cukup deras, hujan. Kawasan Supiturang. Nampak warga sekitaran Supiturang juga berhamburan keluar, membawa anak-anak mereka yang tadinya sempat terjadi gempa. Kroso Mas yo kemayo. Oh gak, melaku aku. Pas mlaku. Terus. Lagi oh Pak Rufi. Ini torot. Mas sekali warga di kawasan Desa Supiturang. Nampak gempa juga menurut informasi beberapa warga yang berkomentar di laman Facebook kami, juga beberapa daerah juga terasa seperti di Banyuwangi, Blitar, Tulungagung, dan juga di Pujon atau di Malang.
Pak, namanya sinten, Pak? Pak Muhammad. Pak Muhammad ini tadi kerasa gempa, Pak? Oh, kerasa. Kenceng, Pak? Oke, rapi. Kenceng. Bapak saat gempa tadi ada di mana, Pak? Masih sholat. Tempat sholat. Terus rasa. Oke, tempat sholat. Berapa lama tadi, Pak? Berapa detik kira-kira, Pak? Oke, cukup nih katanya. Tapi kalau tempat mantun sholat, bahun dan gempa. Terasa langsung. Oke, kerasa. Langsung keluar rumah gitu, Pak? Oke. Pak, sejak erupsi kemarin, apa sudah pernah merasakan gempa serupa, Pak? Di sini, Pak? Sejak erupsi Sabtu kemarin, sempat gempa juga kayak gini nggak? Nggak ada. Baru ini, Pak, ya? Iya. Tinggalnya di Pronojiwo berarti, Pak? Itu Supiturang? Di Supiturang. Terima kasih ya, Pak. Demikian informasi terkini dapat kami sampaikan dari Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Malang. Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Surya Arema Purwanto melaporkan. Bu, kerasa nggak tadi Bu gempanya, Bu? Sedikit. Langsung keluar tadi, Bu? Langsung keluar tadi, kaget ya. Mas, mangkok kok. Oh, iya, di Supiturang kerasa. Sok kesehatanmu nih. Beda. Gempa ya? Ada gempa ya? Ada gempa, Mas? Nampak? Gempa di mana itu, Mas? Di sini ada gempa tadi ya? Iya, Mas. Ada gempa tadi. Lama sekali warga berhamburan keluar rumah karena terjadi gempa di kawasan Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Dan juga cuaca sekarang juga cukup deras, hujan. Kawasan Supiturang. Nampak warga sekitaran Supiturang juga berhamburan keluar, membawa anak-anak mereka yang tadinya sempat terjadi gempa. Kroso masuk ke Bayu? Oh kak, melaku aku. Pas melaku. Keras. Masih Ci. Oh Pak Rusi. Ini torok. Pas sekali warga di kawasan Desa Supiturang. Nampak gempa juga menurut informasi beberapa warga yang berkomentar di laman Facebook kami, juga beberapa daerah juga terasa seperti di Banyuwangi, Blitar, Tulungagung, dan juga di Pujon atau di Malang.
Ya. Pak, namanya sinten, Pak? Muhammad. Pak Muhammad. Pak Muhammad ini tadi kerasa gempa, Pak? Oh, kerasa. Kenceng, Pak? Oke, rapi. Kenceng. Bapak saat gempa tadi ada di mana, Pak? Masih sholat. Tempat sholat. Terus terasa. Oke, tempat sholat. Berapa lama tadi, Pak? Berapa detik kira-kira, Pak? Oke, lupa nih katanya. Pokoknya kalau tempat mantun sholat, pahun dan gempa. Terasa langsung. Oke, kerasa. Langsung keluar rumah gitu, Pak? Oke. Pak, sejak erupsi kemarin, apa sudah pernah merasakan gempa serupa, Pak? Di sini, Pak? Sejak erupsi Sabtu kemarin, sempat gempa juga kayak gini nggak? Nggak ada. Baru ini, Pak, ya? Iya. Tinggalnya di Pronojiwo berarti, Pak? Di Supituran? Di Supituran. Terima kasih ya, Pak. Ya, punten, Sebagai informasi terkini dapat kami sampaikan dari Desa Supituran, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Malang. Desa Supituran, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Surya Arema Purwanto melaporkan. Bu, kerasa nggak tadi Bu gempanya, Bu? Sedikit. Langsung keluar tadi, Bu? Langsung keluar tadi, kaget ya. Mas, kok. Oh, iya, di Supituran kerasa. Coba takut kesehatan beda. Gempa ya? Ada gempa ya? Ada gempa, Mas? Gempa di mana itu, Mas? Di sini ada gempa tadi ya? Iya, Mas. Ada gempa tadi. Lama sekali warga berhamburan keluar rumah karena terjadi gempa di kawasan Desa Supituran, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Dan juga cuaca sekarang juga cukup deras, hujan. Kawasan Supituran. Nampak warga sekitaran Supituran juga berhamburan keluar, membawa anak-anak mereka yang tadinya sempat terjadi gempa. Kroso Mas gempa yo? Oh, gak melaku aku. Pas melaku. Kamen. Lagi oh, Pak ini torok. Pas sekali warga di kawasan Desa Supituran. Nampak gempa juga menurut informasi beberapa warga yang berkomentar di laman Facebook kami, juga beberapa daerah juga terasa seperti di Banyuwangi, Blitar, Tulungagung, dan juga di Pujon atau di Malang.
Pak? Muhammad. Pak Muhammad. Oke. Pak Muhammad ini tadi kerasa gempa Pak? Oh, kerasa. Kenceng Pak. Oke, rapi. Kenceng. Bapak saat gempa tadi ada di mana, Pak? Masih sholat. Tempat sholat. Terus rasa. Oke, tempat sholat. Berapa lama tadi, Pak? Berapa detik kira-kira Pak? Oke, tukang katanya. Tapi kalau tempat mantun sholat, paham kan? Terasa langsung. Oke, kerasa. Langsung keluar rumah gitu, Pak? Oke. Pak, sejak erupsi kemarin, apa sudah pernah merasakan gempa serupa Pak di sini Pak? Sejak erupsi Sabtu kemarin, sempat gempa juga kayak gini nggak? Nggak ada. Baru ini Pak ya? Iya. Tinggalnya di Pronojiwa berarti Pak, di Supiturang? Di Supiturang. Terima kasih ya, Pak. Pak Muhammad, ya punten, Demikian informasi terkini dapat kami sampaikan dari Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Malang. Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Surya Arema Purwanto melaporkan. Bu, kerasa nggak tadi Bu gempanya, Bu? Sedikit. Langsung keluar tadi, Bu? Langsung keluar tadi, kaget ya. Mas, aduh. Oh, iya, di Supiturang kerasa. Takut kesehatanmu. Bisa. Gempa ya? Ada gempa ya? Ada gempa, Mas? Nampak? Gempa di mana itu, Mas? Di sini ada gempa tadi ya? Iya, Mas. Ada gempa tadi. Lama sekali warga berhamburan keluar rumah karena terjadi gempa di kawasan Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Dan juga cuaca sekarang juga cukup deras, hujan. Kawasan Supiturang. Nampak warga sekitaran Supiturang juga berhamburan keluar, membawa anak-anak mereka yang tadinya sempat terjadi gempa. Kroso masuk ke Mayo? Oh, gak. Tak melaku aku. Tas melaku? Keras. Mas Iji. Oh, Pak Rudi. Ini torot. Ini torot. Mas sekali warga di kawasan Desa Supiturang. Nampak gempa juga menurut informasi beberapa warga yang berkomentar di laman Facebook kami, juga beberapa daerah juga terasa seperti di Banyuwangi, Blitar, Tulungagung, dan juga di Pujon atau di Malang.
ngapunten. Pak, namanya sinten, Pak? Muhammad. Pak Muhammad. Pak Muhammad ini tadi kerasa gempa, Pak? Oh, kerasa. Kenceng, Pak? Nggih, hati. Kenceng. Bapak saat gempa tadi ada di mana, Pak? Masih sholat. Tempat sholat. Terus terasa. Nggih, tempat sholat. Berapa lama tadi, Pak? Berapa detik kira-kira, Pak? Nggih, cukup nih. Pokoknya kalau tempat mantun sholat bangun dan gempa. Terasa langsung. Nggih, kerasa. Langsung keluar rumah gitu, Pak? Nggih. Pak, sejak erupsi kemarin, apa sudah pernah merasakan gempa serupa, Pak? Di sini, Pak? Sejak erupsi Sabtu kemarin, sempat gempa juga kayak gini nggak? Nggak ada. Baru ini, Pak, ya? Iya. Tinggalnya di Pronojiwa berarti, Pak? Di Supiturang? Di Supiturang. Terima kasih ya, Pak. Demikian informasi terkini dapat kami sampaikan dari Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Malang. Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Surya Arema Purwanto melaporkan. Bu, kerasa nggak tadi Bu gempanya, Bu? Sedikit. Langsung keluar tadi, Bu? Langsung keluar tadi, kaget ya. Mas, kocok. Oh, iya, di Supiturang kerasa. Coba dapur kesehatanmu. Iya. Gempa ya? Ada gempa ya? Ada gempa, Mas? Nampak? Gempa di mana itu, Mas? Di sini ada gempa tadi ya? Iya, Mas. Ada gempa tadi. Banyak sekali warga berhamburan keluar rumah karena terjadi gempa di kawasan Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Dan juga cuaca sekarang juga cukup deras, hujan. Kawasan Supiturang nampak warga sekitaran Supiturang juga berhamburan keluar membawa anak-anak mereka yang tadinya sempat terjadi gempa. Kerasa masih kemayu? Oh, gak. Tak melaku aku. Pas melaku? Mas Iji. Oh, Pak Iji. Ini torot. Banyak sekali warga di kawasan Desa Supiturang Pak, gempa juga menurut informasi beberapa warga yang berkomentar di laman Facebook kami, juga beberapa daerah juga terasa seperti di Banyuwangi, Blitar, Tulungagung, dan juga di Pujon atau di Malang.
Iya, ngadep mriki Pak, ngadep kula. Nggih, ngapunten. Pak namanya sinten Pak? Muhammad. Pak Muhammad. Pak Muhammad ini tadi kerasa gempa Pak? Oh, kerasa. Kenceng Pak. Nggih, Rate. Kenceng. Bapak saat gempa tadi ada di mana, Pak? Masih sholat. Tempat sholat. Terus terasa. Nggih, tempat sholat. Berapa lama tadi, Pak? Berapa detik kira-kira Pak? Nggih, rupanya katanya. Pokoknya kalau tempat mantun sholat bahun dan gempa. Kerasa langsung. Nggih, kerasa. Langsung keluar rumah gitu, Pak? Nggih. Pak, sejak erupsi kemarin, apa sudah pernah merasakan gempa serupa Pak di sini Pak? Sejak erupsi Sabtu kemarin, sempat gempa juga kayak gini nggak? Nggak ada. Baru ini Pak ya? Iya. Tinggalnya di Pronojiwa berarti Pak, itu Supituran? Di Supituran. Terima kasih ya, Pak. Ya punten, Demikian informasi terkini dapat kami sampaikan dari Desa Supituran, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Malang. Desa Supituran, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Surya Arema Purwanto melaporkan. Bu, kerasa nggak tadi Bu gempanya Bu? Sedikit. Langsung keluar tadi Bu? Langsung keluar tadi, kaget ya. Mas, Oh, iya, di Supituran kerasa. Sok dapur kesehatanmu. Iya. Gempa ya? Ada gempa ya? Ada gempa, Mas? Nampak? Gempa di mana itu, Mas? Di sini ada gempa tadi ya? Iya, Mas. Ada gempa tadi. Memang sekali warga berhamburan keluar rumah karena terjadi gempa di kawasan Desa Supituran, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Dan juga cuaca sekarang juga cukup deras, hujan. Kawasan Supituran nampak warga sekitaran Supituran juga berhamburan keluar membawa anak-anak mereka yang tadinya sempat terjadi gempa. Kroso Mas gempa yo? Oh, gak. Pak melaku aku. Pas melaku. Keras. Lagi Ji. Oh, Pak Rudi. Ini torot. Pas sekali warga di kawasan Desa Supituran nampak gempa juga menurut informasi beberapa warga yang berkomentar di laman Facebook kami, juga beberapa daerah juga terasa seperti di Banyuwangi, Blitar, Tulungagung, dan juga di Pujon atau di Malang.
Dia ngadep mriki Pak, ngadep kula. Ngapunten. Pak namanya sinten Pak? Pak Muhammad. Pak Muhammad ini tadi kerasa gempa Pak? Oh, kerasa. Kenceng Pak. Nggih, rapi. Kenceng. Bapak saat gempa tadi ada di mana, Pak? Masih sholat. Tempat sholat. Terus terasa? Nggih, tempat sholat. Berapa lama tadi, Pak? Berapa detik kira-kira Pak? Nggih, cukup katanya. Pokoknya kalau tempat mantun sholat tahun dan Kerasa langsung, kerasa. langsung keluar rumah gitu, Pak? Pak, sejak erupsi kemarin, apa sudah pernah merasakan gempa serupa Pak di sini Pak? Sejak erupsi 1 kemarin, sempat gempa juga di sini nggak? Nggak ada. Baru ini Pak ya? Iya. Tinggalnya di Pronojiwo berarti Pak, di Supituran? Di Supituran. Terima kasih ya, Pak. Ya punten, Demikian informasi terkini dapat kami sampaikan dari Desa Supituran, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Malang. Desa Supituran, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Surya Arema Purwanto melaporkan. Bu, kerasa nggak tadi Bu gempanya Bu? Sedikit. Langsung keluar tadi Bu? Langsung keluar tadi, kaget ya. Mas, Oh iya, di Supituran kerosok. Takut kesehatanmu. Iya. Gempa ya? Ada gempa ya? Ada gempa, Mas? Nampak? Gempa di mana itu, Mas? Di sini ada gempa tadi ya? Iya, Mas. Ada gempa tadi. Memang sekali warga berhamburan keluar rumah karena terjadi gempa di kawasan Desa Supituran, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Dan juga cuaca sekarang juga cukup deras, hujan. Kawasan Supituran. Nampak warga sekitaran Supituran juga berhamburan keluar, membawa anak-anak mereka yang tadinya sempat terjadi gempa. Kerasa masuk ke Mayo? Oh, gak melaku aku. Pas melaku. Terus. Lagi Ji. Oh, Kang Rudi. Ini torok. Berat, Pak. Ini torok. Pas sekali warga di kawasan Desa Supituran. Pak, gempa juga menurut informasi beberapa warga yang berkomentar di laman Facebook kami, juga beberapa daerah juga terasa seperti di Banyuwangi, Blitar, Tulungagung, dan juga di Pujon atau di Malang.
Dia ngadep mriki Pak, ngadep kula. Nggih, ngapunten. Pak namanya sinten Pak? Muhammad. Pak Muhammad. Pak Muhammad itu tadi kerasa gempa Pak? Oh, kerasa. Kenceng Pak. Nggih, rapi. Kenceng. Bapak saat gempa tadi ada di mana, Pak? Masih sholat. Tempat sholat. Terus terasa. Nggih, tempat sholat. Berapa lama tadi, Pak? Berapa detik kira-kira Pak? Nggih, cukup katanya. Pokoknya kalau tempat mantun sholat bangun kan. Terasa langsung. Nggih, kerasa. Langsung keluar rumah gitu, Pak? Nggih. Pak, sejak erupsi kemarin, apa sudah pernah merasakan gempa serupa Pak di sini Pak? Sejak erupsi Sabtu kemarin, sempat gempa juga kayak gini nggak? Nggak ada. Baru ini Pak ya? Iya. Tinggalnya di Pronojiwo berarti Pak, itu Supiturang? Di Supiturang. Terima kasih ya, Pak. Ya, punten, Demikian informasi terkini dapat kami sampaikan dari Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Malang. Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Surya Arema Purwanto melaporkan. Bu, kerasa nggak tadi Bu gempanya Bu? Sedikit. Langsung keluar tadi Bu? Langsung keluar tadi, kaget ya. Mas, kocok. Oh, iya, di Supiturang kerasa. Coba kesehatan beda. Gempa ya? Ada gempa ya? Ada gempa, Mas? Nampak? Gempa di mana itu, Mas? Di sini ada gempa tadi ya? Iya, Mas. Ada gempa tadi. Banyak sekali warga berhamburan keluar rumah karena terjadi gempa di kawasan Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Dan juga cuaca sekarang juga cukup deras hujan. Kawasan Supiturang nampak warga sekitaran Supiturang juga berhamburan keluar membawa anak-anak mereka yang tadinya sempat terjadi gempa. Kroso masuk ke Mayo? Oh, gak. Pak melaku aku. Pas melaku? Lagi oh, Pak Rudi. Ini torot. Mas sekali warga di kawasan Desa Supiturang nampak gempa juga menurut informasi beberapa warga yang berkomentar di laman Facebook kami, juga beberapa daerah juga terasa seperti di Banyuwangi, Blitar, Tulungagung, dan juga di Pujon atau di Malang.
ngapunten. Pak, namanya sinten, Pak? Muhammad. Pak Muhammad. Pak Muhammad ini tadi kerasa gempa, Pak? Oh, kerasa. Kenceng, Pak? Nggih, rapi. Kenceng. Bapak saat gempa tadi ada di mana, Pak? Masih sholat. Tempat sholat. Terus rasa. Nggih, tempat sholat. Berapa lama tadi, Pak? Berapa detik kira-kira, Pak? Nggih, lupa nggih katanya. Tapi kalau tempat mantun sholat paham kan. Kerasa langsung. Nggih, kerasa. Langsung keluar rumah gitu, Pak? Nggih. Pak, sejak erupsi kemarin, apa sudah pernah merasakan gempa serupa, Pak, di sini, Pak? Sejak erupsi Sabtu kemarin, sempat gempa juga kayak gini nggak? Nggak ada. Baru ini, Pak, ya? Iya. Tinggalnya di Pronojiwo berarti, Pak? Itu Supituran? Di Supituran. Terima kasih ya, Pak. Ya, punten, Demikian informasi terkini dapat kami sampaikan dari Desa Supituran, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Malang. Desa Supituran, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Surya Arema Purwanto menyelaporkan. Bu, kerasa nggak tadi Bu gempanya, Bu? Sedikit. Langsung keluar tadi, Bu? Langsung keluar tadi, kaget ya. Mas, mangkok dong. Oh, iya, di Supituran kerasa. Coba kesehatanmu nih. Iya. Gempa ya? Ada gempa ya? Ada gempa, Mas? Nampak? Gempa di mana itu, Mas? Di sini ada gempa tadi ya? Iya, Mas. Ada gempa tadi. Banyak sekali warga berhamburan keluar rumah karena terjadi gempa di kawasan Desa Supituran, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Dan juga cuaca sekarang juga cukup deras, hujan. Kawasan Supituran. Nampak warga sekitaran Supituran juga berhamburan keluar, membawa anak-anak mereka yang tadinya sempat terjadi gempa. Kroso Mas ya kemayo? Oh, gak. Pak melaku aku. Pas melaku. Kamen. Lagi. Oh, Pak Ruki. Ini torot. Ini torot. Mas sekali warga di kawasan Desa Supituran. Nampak gempa juga menurut informasi beberapa warga yang berkomentar di laman Facebook kami, juga beberapa daerah juga terasa seperti di Banyuwangi, Blitar, Tulungagung, dan juga di Pujon atau di Malang.
ngapunten. Pak, namanya sinten, Pak? Muhammad. Pak Muhammad. Pak Muhammad ini tadi kerasa gempa, Pak? Oh, kerasa. Kenceng, Pak? Nggih, Ratu. Kenceng. Bapak saat gempa tadi ada di mana, Pak? Masih sholat. Tempat sholat. Terus terasa. Nggih, tempat sholat. Berapa lama tadi, Pak? Berapa detik kira-kira, Pak? Nggih, lupa katanya. Tapi kalau tempat mantun sholat, bahkan gempa. Terasa langsung. Nggih, kerasa. Langsung keluar rumah gitu, Pak? Nggih. Pak, sejak erupsi kemarin, apa sudah pernah merasakan gempa serupa, Pak? Di sini, Pak? Sejak erupsi 1 kemarin, sempat gempa juga kayak gini nggak? Nggak ada. Baru ini, Pak, ya? Iya. Tinggalnya di Pronojiwa berarti, Pak? Itu Supiturang? Di Supiturang. Terima kasih ya, Pak. Ya, punten, Demikian informasi terkini dapat kami sampaikan dari Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Malang. Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Surya Arema Purwanto melaporkan. Bu, kerasa nggak tadi Bu gempanya, Bu? Sedikit. Langsung keluar tadi, Bu? Langsung keluar tadi, kaget ya. Mas, coba. Oh, iya, di Supiturang kerasa. Coba takut kesehatanmu. Iya. Gempa ya? Ada gempa ya? Ada gempa, Mas? Nampak? Gempa di mana itu, Mas? Di sini ada gempa tadi ya? Iya, Mas. Ada gempa tadi. Banyak sekali warga berhamburan keluar rumah karena terjadi gempa di kawasan Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Dan juga cuaca sekarang juga cukup deras, hujan. Kawasan Supiturang nampak warga sekitaran Supiturang juga berhamburan keluar membawa anak-anak mereka yang tadinya sempat terjadi gempa. Kroso Mas yo kemayo. Oh, gak melaku aku. Pas mlaku. Sampeyan Gas. lagi Ji. Oh, Pak Rudi. Ini torot. Mas sekali warga di kawasan Desa Supiturang nampak gempa juga menurut informasi beberapa warga yang berkomentar di laman Facebook kami, juga beberapa daerah juga terasa seperti di Banyuwangi, Blitar, Tulungagung, dan juga di Pujon atau di Malang.
untuk ayah saya dan sebenarnya mami saya gitu. Karena sebelum mami saya sedikit sakit dan saya tuh selalu ngurusin ayah saya. Jadi dari pakaiannya, dari selamatnya. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya, Kusnula Syaifa dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi yang menarik dan ter-up-to-date untuk Anda seputar selebritis tanah air. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari lanjutan sidang perdana perceraian Wendy Walters dan juga Reza Arab. Sidang cerai perdana Wendy Walters dan juga Reza Arab digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Selasa 6 Desember 2022. Sidang tersebut mengagendakan menentukan jadwal-jadwal persidangan selanjutnya. Adapun sidang dilakukan secara online atau melalui sistem e-crowd. Sementara itu, Jasonia mengatakan berdasarkan dari Mahkamah Agung, penggugat dan tergugat tidak diwajibkan hadir dalam sidang. Pasalnya keduanya telah hadir dalam mediasi, namun mediasi tersebut gagal dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara melanjutkan persidangan. Maka dari itu untuk sidang selanjutnya dikuasakan oleh kuasa hukum tergugat dan penggugat. Menurut Jasnonia, nama yang terpenting adalah agenda pembuktian, sebagaimana pihak Wendy pun akan memberikan bukti-bukti terkait gugatan, termasuk soal dugaan isi chat perselingkuhan Reza Arab yang akhirnya memutuskan Wendy ingin bercerai. Berikut wawancara dengan Wendy Walters. Oke, Bang, mungkin hari ini seperti apa sidang perdananya setelah mediasi? Sidang perdana setelah mediasi ya. Betul, hari ini sidang perdana setelah mediasi. Jadi tadi sudah ditetapkan jadwal-jadwal ya, karena ini sistemnya e-court sekarang, ini mediasi. Sehingga karenanya pengadilan menetapkan jadwal-jadwal untuk agar pemberkasan pengajuan dokumen persidangan itu diajukan secara online melalui sistem e-court Mahkamah Agung. Nah, hari ini tadi sudah ditetapkan tanggal-tanggalnya gitu ya. Tanggal-tanggalnya jawaban dari tergugat itu tanggal 13 Bulan. Kemudian dilanjutkan agenda replik dari kami penggugat tanggal 20 Desember, kemudian nanti dilanjutkan lagi dengan duplik tanggal 27 Desember, kemudian dilanjutkan di pembuktian, ya kita mengajukan bukti-bukti semua tanggal 3 Januari dari penggugat dan dari tergugat tanggal 10 Januari. Ya, jadi karena konsekuensi dari sistem Mahkamah Agung sekarang e-court, semua perkara juga demikian gitu ya, nggak hanya perkara ini saja. Jadi semua diajukan secara online. Jadwal-jadwal nanti tanggal 3 kita pembuktian, itu yang paling penting. Kita ajukan semua bukti-bukti terkait semua yang menjadi dalil kita dalam perkara ini gitu ya, termasuk bukti chat, bukti video dan lain-lain, itu semua di tanggal 3. Angelina Sondakh berikan hadiah lagu untuk sang ayah. Angelina Sondakh merilis karya terbaru setelah bebas dari penjara. Berbeda dari sebelumnya, Angelina Sondakh merilis sebuah single berjudul Setia yang dibawakan secara duet dengan Julius Sitanggang. Lagu tersebut diciptakan Angelina Sondakh sebagai hadiah untuk sang ayah Lucky Sondakh yang kini sudah berpulang. Angelina Sondakh pun menciptakan lagu ini terinspirasi dari isi hati kedua orang tuanya. Anak dia dan juga cucunya serta istrinya yang pada waktu itu sedang terkena masalah. Saya tulis lagu ini untuk ayah saya dan sebenarnya mami saya gitu. Karena sebelum mami saya sedikit sakit dan saya tuh selalu ngurusin ayah saya. Jadi dari pakaiannya, dari sarapannya, dari makanannya, dari masakannya, itu semua yang mengurusi adalah ibu saya.
Nah, ketika ibu saya sedikit sakit, bergantilah peran ayah saya tuh yang ngurusin mami saya. Jadi semua obat-obatannya, terus dibawa ke dokter, treatment gitu. Akhirnya saya menulis lagu Setia itu memang awalnya lagu duet, Pak. Lagu duet karena disitulah janji atau ikhlas daripada mami saya dan juga papi saya. Alhamdulillah nyampe mami papi ke 50 tahun perkawinan anniversary. Jadi kalau orang meninggal tuh kawin mas. Nah di situ juga saya udah niatkan telepon Chris waktu itu, terus aku punya lagu yang aku pengen buat Oma dan Opa, dan aku ingin agar supaya video klipnya itu betul-betul dipangi oleh Oma dan Opa. Nah akhirnya cepat tuh sama Chris langsung dikenalin sama Bang Juli. Aku hanya dulu hari ini kan namanya. Jelang pernikahan Kaisang Pangarep dan juga Erina Gudono, tenda mulai dipasang di rumah calon besan Presiden Jokowi. Suasana bahagia sebentar lagi menyelimuti keluarga Presiden Joko Widodo. Pernikahan putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep dan juga Erina Gudono tinggal menghitung hari. Kurang dari seminggu, Kaisang Pangarep dan juga Erina akan resmi menjadi pasangan suami istri. Pernikahan Kaisang ini akan digelar pada 10 Desember 2022 mendatang. Segala persiapan pun telah dilakukan, terutama di kediaman Erina Gudono di Yogyakarta. Rumah keluarga Erina pada pagi hari ini sudah terlihat mulai sibuk. Yang paling mencolok di gang rumah Erina, tampak beberapa orang yang tengah sibuk memasang tenda berwarna putih. Dan rumah Erina ini sendiri berada di daerah Purwosari RT 03 RW 59 Siduandi, Kapanwen, Melati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kendati demikian, meski tenda masih dalam proses pemasangan, terlihat di bagian tengah jalan masih bisa dilalui kendaraan dari warga sekitar. Suasana di gang tersebut pun terbilang masih cukup sepi. Berita selanjutnya datang dari Indra Tarigan yang melaporkan wanita berinisial FS di Mabes Polri. Pengacara Indra Tarigan menyambangi gedung Bareskrim Mabes Polri pada Senin 5 Desember 2022 sore. Kedatangannya diketahui untuk melaporkan seorang wanita berinisial FS. Diduga kuat, Indra Tarigan melaporkan wanita berinisial FS yang merupakan sahabat dari Nikita Mirzani, yaitu Fitri Salhutero. Bahkan dalam kesempatan itu, Indra turut ditemani oleh Tessa Mariska, yang juga diketahui sempat merayakan masuknya Nikita Mirzani ke dalam penjara. Nikita Mirzani dan juga Fitri Salhutero. Lebih lanjut, Indra mengatakan bahwa rencana dirinya melaporkan FS memiliki hubungan dengan kasus Nikita di Serang, Banten. Namun Indra belum menjelaskan secara rinci terkait tujuannya melaporkan FS ini. Berikut wawancara dengan Indra Tarigan. Berita terakhir datang dari Wanda Hamidah yang menjalani mediasi kasus sengketa rumah.
Artis sekaligus politikus Wanda Hamidah mendatangi Barreskrim Polri pada Senin 5 Desember 2022 untuk menjalani mediasi soal kasus sengketa rumah yang kini dijalaninya. Wanda Hamidah juga disebutkan akan menyampaikan permintaan maaf kepada Japto Sulistyo Sudrojo Marno. Hal itu diungkapkan langsung oleh kuasa hukum Japto Sri Daren. Wanda tersebut seringkali mempertanyakan status legalitas rumahnya melalui media sosial, bahkan hingga menyeret nama Japto. Berikut wawancaranya. Wanda mengupload ya, di Instagram beliau itu sama sekali tidak ada maksud untuk Pak Japto, ya kan? Itu pasti terkait dengan proses inti yang dihadapi oleh keluarga Wanda. Itu yang kita jelaskan begini. Tadi kan kalau disampaikan oleh kuasa hukumnya, kalau memang dari pihak Bawanda sendiri ingin minta maaf atau klarifikasi, kenapa mengajukan gugatan atau perdata gitu? Oh, itu dua hal yang berbeda ya. Itu kan lebih dahulu kita ajukan, dari kalau sudah dahulu mengajukan gugatan di pengadilan, baru ini muncul. Bawanda mungkin seperti apa tadi mediasinya? Maju dikit Mbak. Seperti apa mungkin mediasi di dalam tadi Bawanda? Ya intinya saya menjelaskan ya, saya merasa tidak ada maksud melakukan pencemaran nama baik, tapi sekedar memberikan pendapat yang seperti teman-teman lihat dan teman-teman baca, itu aja. Dikatakan katanya Mbak Wanda ingin minta maaf kepada pihak Pak Yokto, benar atau tidak mungkin Mbak Wanda? Dari pihak lawyer Pak Yokto mengatakan seperti itu. Kita ikutin aja proses hukumnya. Baiklah Tribuners, setelah tadi berita selebritis di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusnul Asyaifah, jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa. Selamat sore Tribuners, hari ini Ariska kembali hadir menemani Anda dalam live update travel edisi Selasa 6 Desember 2022. Dan seperti biasa, kami akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live update travel selengkapnya. Tribuners, kemeriahan Natal sangat terasa di berbagai sudut kota Manado, termasuk di pusat perbelanjaan Mega Mall Manado Tribuners. Sejak tanggal 5 Desember lalu, pusat perbelanjaan tersebut menggelar bazar Natal dengan beragam promo menarik. Dalam bazar ini, Mega Mall juga menggandeng sejumlah tenan untuk memeriahkan hari spesial Natal nanti. Dan untuk melihat suasana bazar di sana, kita sudah tersambung dengan rekan Fernando Lumoa dari Tribun Manado. Silakan rekan Fernando. Iya, baik. Terima kasih Ariska. Tribuners, kami laporkan kepada Anda saat ini menjelang akhir tahun, menjelang hari Natal dan Tahun Baru, dan suasana Natal di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara itu sangat kentara karena ornamen, hiasan, pernak-pernik Natal itu dipasang di mana-mana. Selain itu juga musik atau lagu-lagu Natal diputar di mana-mana, dan yang paling istimewa itu pusat-pusat perbelanjaan menggelar promo dan pasar. Nah, salah satu pusat perbelanjaan yang ada di Kota Manado yaitu Mega Mall, sejak kemarin itu sudah mulai menggelar pasar Natal. Ada puluhan tenan, ada puluhan merek yang ambil bagian dalam pameran ini, dan
selama basar yang akan berlangsung dari 5 Desember sampai 8 Januari 2023, masyarakat bisa mendapatkan penawaran menarik. Salah satu di antaranya yaitu promo diskon hingga 70%. Selain itu, Tribuners, dalam basar ini juga ditawarkan produk-produk pakaian, fashion, aksesoris dengan harga-harga khusus. Misalnya untuk celana pria itu ada harga khusus hanya 200.000, kemudian ada untuk blus atau atasan perempuan, wanita hanya 129.000 dan harga khusus lainnya. Dan yang paling istimewa, Tribuners, bagi pengunjung Mega Mall yang berbelanja di jam tertentu, tepatnya di jam 6 sore sampai jam 10 malam, itu berkesempatan mendapatkan hadiah langsung dari Mega Mall. Caranya bagaimana? Cukup tukarkan struk pembelanjaan senilai minimal 250.000, itu sudah bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan hadiah langsung. Hadiah langsung itu beragam dan sangat menarik. Demikian kami laporkan, Rizka. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Fernando Lumoa dari Tribun Manado. Dan Tribuners, berikut kami himpun wawancara dengan Atron Mega Mall Manado. Berikut liputannya untuk Anda. Dan tahun 2023 kita ada basar seperti di belakang ini. Ada basar tenan pameran ya, untuk periode tanggal 5 Desember sampai 8 Januari. Ya, diskon up to 70%. 70%. Nah, yang menggelar basar ini dari mana saja, Pak? Ini ada tenan-tenan mall, ini ada Watch Club di depan sini, ada Matahari, ada juga dari Minimal, KNBS, semuanya tenan-tenan Mega Mall. Oh, bukan hanya Matahari saja ya, berarti? Jadi sebagian tenan Mega Mall yang mereka, ada juga mereka promo langsung di toko masing-masing. Kemudian yang ke bawah itu basar khusus untuk Mega Mall. Nah, selain ada basar, bagaimana dengan tenan-tenan yang di dalam Mega Mall ini selain yang tidak ikut basar? Ya, mereka juga ada promo masing-masing. Dan juga kebetulan untuk Natal dan Tahun Baru ini kita ada promo belanja berhadiah. Ya. Yang pertama kita kan ada masih... Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Untuk menyambut hari spesial Natal dan Tahun Baru 2023, Mall Penta City Balikpapan menghadirkan wahana seru, yakni wahana Dino Forest by Dino Island, Tribuners. Wahana yang satu ini hadir sejak tanggal 1 Desember lalu hingga tanggal 8 Januari 2023 mendatang. Dalam wahana ini, pengunjung akan disuguhkan dengan 5 ruangan yang menawarkan sensasi zaman purbakala. Dan bagaimana keseruan mencoba wahana ini akan disampaikan oleh rekan Ardiana Kinan dari Tribun Kaltim. Silakan rekan Ardiana. Baik, terima kasih rekan Ariska. Dalam rangka menyambut Natal dan Tahun Baru, Mall Penta City Balikpapan menghadirkan wahana Dino Forest by Dino Island. Wahana edukasi ini hadir mulai 1 Desember hingga 8 Januari 2023 nanti. Wahana dinosaurus pertama di Balikpapan ini berada di Atrium Family Lower Ground Floor Penta City Shopping Venue. Menyuguhkan sensasi layaknya di zaman purbakala. Terdapat sekitar 5 ruangan dalam wahana tersebut yang menampilkan berbagai spesies dinosaurus seperti T-Rex, Stegosaurus, dan lain-lain. Serta diiringi edukasi terkait kehidupan masa lampau hewan prasejarah tersebut. Para pengunjung juga ditemani oleh beberapa kru yang memakai kostum penjelajah untuk menambah keseruannya. Selain itu, pengunjung juga diberi waktu untuk berselfie ria bersama dinosaurus, serta disuguhkan juga berbagai souvenir bertema dinosaurus di area exit kawasan tersebut. Harga tiket berpetualang di wahana ini hanya seharga Rp80.000 untuk anak-anak yang berumur 8 bulan hingga 12 tahun. Sedangkan untuk pengunjung berusia 12 tahun ke atas dikenakan biaya Rp60.000. Mekanisme berpetualang ala zaman purbakala ini akan dibagi dengan 15 hingga 20 orang per sesinya. Setiap kloter dalam satu sesi memiliki waktu 45 menit dalam wahana tersebut. Dan area berpetualang bersama dinosaurus ini bisa dikunjungi dari jam 10.30 pagi hingga jam 10 malam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kembali ke studio, Ariska. Baik, rekan Ardiana Kinan dari Tribun Kaltim, terima kasih atas informasi Anda.
Tribuners Pia Mari Aquarium di Pangandaran saat ini berganti nama menjadi Akuarium Indonesia Pangandaran. Tak hanya berganti nama, Akuarium Indonesia Pangandaran saat ini juga dikelola oleh pihak swasta. Saat ini Akuarium Indonesia Pangandaran bahkan digadang-gadang menjadi akuarium terpanjang dan terbesar di Indonesia. Namun tempat wisata ini baru akan soft opening pada pertengahan bulan Desember 2022. Dan bagaimana informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Patna dari Tribun Jabar. Silakan rekan Patna. Baik, Ariska, saya melaporkan langsung dari Pangandaran, Tribuners, bahwa benar di Pangandaran sekarang ada tempat wisata baru yang berada di wilayah Desa Babakan, Kecamatan Kabupaten Pangandaran. Dan lokasinya tidak jauh dari pendaratan ikan atau pelabuhan pendaratan ikan PPI Cikidang ya. Dan di lokasi itu ada yang namanya sekarang ini Akuarium Indonesia Pangandaran ya, yang sebelumnya dikenal sama publik itu bernama Pia Mari Aquarium. Dan saat ini Pia Mari Aquarium ini berubah nama ya menjadi Akuarium Indonesia Pangandaran, dan saat ini dikelola oleh pihak swasta. Dan perlu diketahui Tribuners, untuk Akuarium Indonesia Pangandaran ini akan dibuka pertengahan bulan Desember saat ini. Jadi bagi Tribuners yang hendak ke Pangandaran, khususnya menjelang tahun baru, di Pangandaran ada spot wisata baru yang namanya Akuarium Indonesia yang saat ini dikelola oleh pihak swasta. Dan yang bisa dinikmati di Akuarium Indonesia saat ini, Tribuners, di sini ada 4 jenis spot wisata yang bisa dilihat oleh sejumlah wisatawan yang akan mengunjungi Akuarium Indonesia. Salah satunya yaitu silinder tank ya, yang tank akuarium berbentuk tank, dan ini lokasinya di bawah ya, di sekitar di dalam di ruangan yang berada di Akuarium Indonesia. Kemudian ada akuarium cekung ya, dan ini merupakan akuarium cekung ini yang biasa oleh disebut warga di Pangandaran khususnya akuarium terbesar ya di Indonesia. Kemudian yang ketiga itu ada jendela akuarium, dan jendela akuarium ini juga sama akuarium jendela akuarium terpanjang di Indonesia ya, yang kemarin menurut informasi diterima dari pengelola Akuarium Indonesia bahwa jendela akuarium tersebut merupakan jendela akuarium terpanjang di Indonesia. Kemudian yang terakhir itu akuarium yang langsung bisa disentuh. Jadi biota laut di akuarium tersebut bisa dipegang, ikannya bisa dipegang oleh anak-anak ya, dan di situ ada tempat edukasinya. Kemudian ada lagi selain 4 akuarium tersebut, di sana ada museum ya, ada edukasi museum yang dimana para wisatawan bisa sekaligus edukasi dan mencari ilmu di museum yang berada di Akuarium Indonesia. Dan di situ bisa dikenal ada seperti biota-biota laut yang sudah lama atau zaman dulu yang diabadikan di Museum Akuarium Indonesia. Dan perlu diketahui Tribuners bahwa untuk soft launching atau soft opening Akuarium Indonesia ini akan dilakukan pertengahan Desember saat ini. Namun untuk waktu yang jelas atau yang pastinya belum diketahui, nanti akan diinformasikan di IG Akuarium Indonesia Pangandaran, termasuk jadwal waktunya. Dan nanti menurut informasi selain weekday dan juga libur panjang, setiap hari akan dibuka ya untuk Akuarium Indonesia ini. Jadi bagi Tribuners yang ada ke Pangandaran, selain tempat wisata pantai, di sini juga ada spot wisata akuarium yang bisa mengenal langsung berbagai jenis ikan di lokasi Akuarium Indonesia. Oke, Tribuners, saya berikan lagi ke studio Ariska. Terima kasih.
Baik, terima kasih rekan Patna dari Tribun Jabar. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan Ahmad Syafi'i Lubis selaku perwakilan pengelola Akuarium Indonesia Pangandaran. Berikut liputannya untuk Anda. Nah, jadi untuk saat ini Akuarium Indonesia adalah public aquarium, bisa dibilang. Sebelumnya itu mungkin dikenal dengan nama Via Mare Aquarium dan pengelolaannya dipegang oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, untuk sekarang pihak akuarium sendiri telah berganti pengelolaan oleh PT Tridharma Banyu Lestari. Nah, untuk itu seluruh pengelolaan gedung dan juga akuarium telah berganti nama, rebranding bisa dibilang menjadi Akuarium Indonesia. Nah, untuk sekarang kami sedang giat-giat untuk mempersiapkan soft opening yang direncanakan akan dilaksanakan pada pertengahan Desember ini. Nah, untuk persiapannya sendiri diantaranya mulai dari rekonstruksi seperti penggantian beberapa cat itu di beberapa tempat, dan ada juga terkait penggambaran mural. Tribuners, di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau terdapat sebuah tempat wisata alam yang bisa memanjakan tubuh, yakni pemandian air panas. Tribuners, sesuai namanya, tempat wisata yang satu ini memiliki kolam air panas jernih yang berasal dari sumber belerang alami. Menariknya lagi, pemandian air panas ini lokasinya dikelilingi oleh alam yang masih asri dan pepohonan rimbun yang cocok untuk merefleksikan diri. Dan bagaimana detail keindahan tempat ini akan disampaikan oleh rekan Febri Yuanda dari Tribun Batam. Silakan rekan Febri. Baik, rekan Ariska, terima kasih. Tribuners, perlu saya sampaikan saat ini saya sedang berada di Pulau Singkep, Kabupaten Lingga ya, untuk merekomendasikan kepada Tribuners semua, apalagi ini menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2022 ya. Nah, Tribuners, perlu saya sampaikan bahwa saat ini untuk di Kabupaten Lingga ini memang memiliki berbagai potensi wisata alam, yang salah satunya yang saya kunjungi ini, ya ini pemandian air panas di Dabo Singkep. Ini memang merupakan wisata andalan ya bagi di wilayah Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau ini, yang mana untuk di Kepulauan Riau sendiri ini Tribuners pemandian air panas ini sangat langka, apalagi ya bisa dibilang 2 atau 3 wisata ya di Kepulauan Riau, yang salah satunya terkenal di wilayah Dabo Singkep ini, yang mana pemandian ini bersumber dari belerang alami. Tribuners, perlu saya sampaikan memang untuk wisata alam ini sesuai namanya wisata alam, kolam ini dikelilingi dengan pepohonan rimbun ya, sehingga bisa menjadi tempat Tribuners semua untuk merefleksikan diri, apalagi di sana ada pemandian kolam air panas. Itu ada 2 suhu yang berbeda ya, Tribuners. Itu ada suhu yang sedang ketika Tribuners tidak ingin berendam terlalu panas, dan juga ada suhu yang lebih tinggi, itu yang terdapat dibatasi di dalam pagarnya Tribuners. Jadi perlu saya sampaikan bahwa ini memang cocok ketika Tribuners semua pergi di waktu pagi hari, sore hari, malam hari juga ya Tribuners. Bahkan yang biasanya karena memang Indonesia iklim tropis ya dengan cuaca panas, tempat ini cocok juga pada saat ini di Kabupaten Lingga memasuki musim hujan Tribuners. Namun sedikit kekurangannya di sini untuk di wilayah wisata ini tidak ada akses sinyal. Namun itu tepat sekali kepada Tribuners yang ingin melakukan wisata dan menghilangkan stres ya. Tempat ini cocok bagi Tribuners ketika Tribuners ke sini. Jadi tidak perlu main HP atau tidak perlu ya untuk mengganggu libur Tribuners semua. Jadi bisa Tribuners gunakan handphone Tribuners ya untuk mengambil momen-momen di sini dan menguploadnya setelah keluar dari wisata ini. Nah, untuk masuk ke wisata ini Tribuners itu cukup sangat dijangkau ya. Satu orang itu cuma dikenakan 5.000. Nah, apalagi kepada Tribuners semua yang suka menjelajah ya. Di dekat air panas ini juga ada sebuah air terjun ya yang masih alami sekali ya, masih dikelilingi hutan. Namun hal itu juga belum dikhususkan ya untuk menjadi tambahan wisata, masih ditemukan oleh para penjelajah-penjelajah. Nah, begitu rekan Ariska. Baik, terima kasih rekan Febri Yuanda dari Tribun Batam. Dan Tribuners, rekan Febri juga sempat berbincang dengan salah satu pengunjung yang bernama Danang. Berikut liputannya untuk Anda. Pak, udah berapa kali Pak ke sini Pak?
Sejauh ini sudah 5 kali saya. Sudah 5 kali. Ini terakhir ya, Ya, yang terakhir. Gimana rasanya berenang di situ? Rasanya sih enak, terutama bagi tubuh lah gitu, seperti penghilang berbagai penyakit lah gitu kan. Seperti banyak manfaatnya lah pokoknya. Jadi kalau cocok tuh paginya di waktu kapan, Pak? Kalau kebanyakan sih, kalau saya lihat orang, kebanyakan dari pagi dan sore lah gitu. Kalau cuaca dingin juga ya, Pak? Ya, cuaca dingin juga. Seperti sekarang ini kan contohnya kan. Hujan ya? Ya, hujan. Nah, Pak, kalau selain kolam berenang tadi, Pak, kalau pemandangan di sini gimana, Pak, menurut Bapak? Ya sih, kalau untuk saya, kalau untuk nuansa alamnya menarik sih. Masih asri ya? Ya, masih asri tempatnya. Terutama dikelilingi pegunungan juga di sini kan. Pak, udah berapa kali, Pak, ke sini, Pak? Sejauh ini sudah 5 kali saya. Sudah 5 kali. Ini terakhir ya, Pak? Ya, yang terakhir. Gimana rasanya berenang di situ? Rasanya sih enak, terutama bagi tubuh lah gitu, seperti penghilang berbagai penyakit lah gitu kan. Seperti banyak manfaatnya lah pokoknya. Jadi kalau cocok tuh paginya di waktu kapan, Pak? Kalau kebanyakan sih, kalau saya lihat orang, kebanyakan dari pagi dan sore lah gitu. Kalau cuaca dingin juga ya, Pak? Ya, cuaca dingin juga. Seperti sekarang ini kan contohnya kan. Hujan ya? Ya, hujan. Nah, Pak, kalau selain kolam renang tadi, Pak, kalau pemandangan di sini gimana, Pak, menurut Bapak? Ya sih, kalau untuk saya, kalau untuk nuansa alamnya menarik sih. Masih asri ya? Ya, masih asri tempatnya. Masih. Terutama dikelilingi. Ada banyak tempat wisata menarik yang bisa Anda kunjungi. Satu di antaranya ada Taman Dedari yang terletak di Ubud, Gianyar, Tribuners. Tempat wisata yang satu ini memiliki puluhan patung batu, patung bidadari setinggi 10 meter, restoran hingga penginapan. Selain itu, saat berada di Taman Dedari, Anda pun akan dimanjakan dengan beragam fasilitas. Dan bagaimana keseruan berlibur di Taman Dedari akan dilaporkan oleh rekan Arini Valentia Kusni dari Tribun Bali. Silakan rekan Arini. Halo, selamat sore rekan Ariska dan Tribuners. Jadi memang betul di daerah Ubud, tepatnya di daerah Kedewatan Ubud Gianyar, itu terdapat satu taman, yaitu Taman Dedari. Nah, Taman Dedari ini sebenarnya artinya yaitu Dedari artinya bidadari. Nah, Taman Dedari ini berhasil menarik perhatian wisatawan itu dengan berbagai macam daya tarik nih rekan Ariska. Jadi ada patung raksasa berbentuk bidadari setinggi 10 meter, kemudian juga ada restoran dan juga ada penginapannya juga. Nah, Taman Dedari ini termasuk di kawasan Ubud Gianyar yang memiliki keberadaan wisata yang beragam. Mulai dari wisata alamnya, kemudian Tribuners juga bisa bermain ATV, outbound, ngopi cantik di daerah Ubud, dan juga berwisata di desa, itu semuanya lengkap di kawasan Ubud. Nah, hadirnya Taman Dedari ini bisa menjadi salah satu rekomendasi tempat wisata baru di daerah Ubud. Nah, objek wisata Taman Dedari ini berdiri di atas lahan seluas 1,5 hektar, di mana dikelilingi oleh Sungai Ayung yang bisa juga digunakan sebagai tempat rafting di kawasan pariwisata Ubud. Nah, Tribuners, untuk mencapai Taman Dedari ini kiranya membutuhkan waktu sekitar 40 menit dari kota Denpasar, yaitu karena lokasinya strategis, jadi Tribuners tidak akan kesusahan mencari letak dari Taman Dedari ini. Nah, pengunjung juga bisa melihat berbagai macam patung berukuran besar dan tinggi setinggi 10 meter, dan juga terdapat pula 4 patung yang berukuran sedang dengan ketinggian 5-6 meter. Jadi Tribuners yang mau berwisata ke Bali dan bingung berwisata ke daerah Ubud seperti apa, di sini bisa berwisata alam sekaligus wisata kuliner di Taman Dedari, karena memang menu makanan dan minumannya sangat terjangkau rekan Ariska, mulai dari 33.000 untuk makanan dan 15.000 untuk minuman. Sekian rekan Ariska yang bisa saya laporkan. Baik rekan Arini Valentia Kusni dari Tribun Bali, terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Tribuners, dalam sepekan terakhir harga pala di Kota Bitung tengah mengalami kenaikan. Menurut para petani, pala di Kelurahan Papusungan, Kecamatan Lembeh Selatan saat ini memiliki harga Rp250.000 per kilogram setelah sebelumnya di angka Rp205.000 per kilogramnya. Pasalnya kenaikan harga pala ini tergantung dengan beberapa faktor.
mulai dari kualitas biji hingga proses penuaan Tribuners. Dan seperti apa informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Christian Wayongkere dari Tribun Manado. Silakan rekan Christian. Selamat sore rekan Ariska dan Tribuners dimanapun Anda berada. Baiklah, dapat kami informasikan dari Kota Bitung, Sulawesi Utara, perihal harga satu di antara komoditas utama yang ada di Sulawesi Utara, khususnya Kota Bitung, yaitu pala. Nah, Tribuners, menurut sejumlah petani pala yang ada di Kota Bitung, Sulawesi Utara, dalam sepekan ini harga pala mengalami kenaikan dari sebelumnya 250.000 per kilo naik 250.000 per kilo, dari sebelumnya hanya 205.000 per kilo. Jadi kenaikannya sekitar 45.000. Dan menurut Paulus Tatontos, satu di antara petani pala yang ada di Kelurahan Papusungan, Kecamatan Lembe Selatan, Kota Bitung, untuk pala grade atau kualitas A, harga sebelum naik 100.000 per kilo. Sementara harga setelah naik 15.000 per kilo. Kemudian untuk grade atau kualitas D dari 80.000 sekarang harganya 90.000 per kilo. Dan untuk grade atau kualitas C itu harganya mentok atau start di angka 50.000 per kilo. Nah, menurut Paulus, kenaikan harga pala ini sudah terjadi selang sepekan. Namun berbicara tentang bahan baku atau ketersediaan sendiri, Paulus tidak meragukannya lagi, karena Paulus memiliki 3 bidang lahan yang semuanya ditumbuhi tanaman pala yang ada di Perkebunan Tengah, Kelurahan Papusungan, Kecamatan Lembe Selatan, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Dan dari total 3 lahan atau 3 bidang kebun yang ditumbuhi pohon pala itu ada sekitar 1.500 batang pohon pala yang baru saja dipanen pada 5 hari yang lalu atau 6 hari yang lalu sebanyak 20 kilogram yang berhasil dipanen. Nah, Tribuners dan dimanapun Anda berada, untuk mencapai lokasi kebun pala ini kami harus mengambil atau menempuh perjalanan yang cukup jauh dari daratan Kota Bitung. Kami harus menyeberang menggunakan kapal motor penyeberangan atau kapal feri KMP Tude dan turun di dermaga pelabuhan feri Papusungan. Dari situ kita menggunakan kendaraan bermotor atau roda 2 menuju ke kebun yang jaraknya lumayan jauh, sekitar 2-3 kilo, dan harus melalui jalan yang menanjak. Nah, di situ saat kami jumpai, Bapak Paulus ini sedang menjemur buah pala dan bunga pala, di mana menurutnya buah pala ini memiliki nilai jual mulai dari cangkang ataupun bunga pala dan biji pala itu sendiri memiliki nilai atau pasaran yang berbeda-beda. Dan untuk grade A itu adalah pala yang diekspor sehingga harganya cukup mahal, dan Paulus sendiri menjual hasil bumi ini ke pengumpul yang ada di Ruko Pateten Kota Bitung. Jadi dengan hasil
menjadi seorang petani pala yang sudah dia geluti selama 36 tahun, sekitar 36 tahun. Paulus sudah bisa membangun 2 unit rumah permanen di Kelurahan Pekusungan dan mensekolahkan anaknya hingga ke sekolah setingkat atau selevel perguruan tinggi dan menafkahi kehidupan kebutuhan istri, anak-anak dan cucu-cucunya. Begitu laporan dari kami. Baik, terima kasih atas informasi Anda rekan Christian Wayungkere dari Tribun Manado. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan Paulus Tatontos, petani pala di Kota Bitung, Provinsi Sulut. Berikut liputannya untuk Anda. Sementara pengeringan. Ini hasil dari berapa pohon dan berapa lama? Baru 5 hari lalu ya, PT 4 pohon ini. 4 pohon 5 hari lalu, ya. Berapa banyak kilo? Sekitar 20 kilo. 20 kilo, oke. Ini berapa lama dikeringkan? 9 hari. 9 hari kalau panas kan? Kalau dia cuaca buruk? 12 hari. 12 hari. Siapa ini mesti jemur? Iya, harus kering. Kalau nggak kering kan dia rusak kan? Rusak Kang, iya. DP jual. Iya. Terus DP buah sekupas ini Kang? Iya, sekupas. Jadi nanti kalau dia kering ini di toki si Ancor ya. Itu tuh jual? Iya, di dalam. Selain DP buah, biji, apa yang mau jemur ini? Ada puli. Mana DP puli? Ini saya puli so jualannya. Puli atau bunga ya, Tribuners, ya, DP istilah. Dari sebelah situ. Nah ini sebelah. Ya, ini berapa lama jemur? Kalau dia panas 2 jam hanya. Hanya 2 jam? Iya, dia panas keras. Oke. Jadi DP perbandingan berapa? Kalau dia 200 kilo boleh dapat berapa bunga dia? Dia kalau perbandingan 750 biji pala. 1 kilo nih. 1 kilo bunga. Oke, 750. Tribuners, Kota Manado dikenal memiliki banyak ikon menarik. Namun sayangnya tak sedikit pula ikon dari Kota Manado ini tidak terawat, Tribuners. Termasuk diantaranya ada Tugu Lilin yang ada di kawasan Marina Plaza Manado. Dulunya Tugu Lilin ini kerap menjadi tempat bersuah foto oleh warga Manado dan sekitarnya. Namun kini Tugu Lilin sudah tak seindah dulu, Tribuners. Dan untuk melihat kondisi terkini dari ikon wisata ini, kita sudah tersambung dengan rekan Nilton Durado dari Tribun Manado. Silakan rekan Nilton. Baik rekan Lariska, Tugu Lilin yang ada di kawasan Marina Plaza Manado memang menjadi salah satu ikon Kota Manado bagi para wisatawan yang hendak datang ke Manado. Namun kondisi Tugu Lilin yang ada di Kota Manado ini sekarang sudah sangat memprihatinkan. Sebelum pandemi COVID-19, Tugu Lilin Manado memang kerap menjadi salah satu tempat swafoto bagi pengunjung yang akan datang ke Manado, Tapi sayangnya sekarang fasilitas-fasilitas yang ada di Tugu Lilin Manado sudah tidak lagi terawat. Lampu sorot pada malam hari masih menyala, tapi beberapa fasilitas seperti toilet dan taman mini yang ada di bawah Tugu Lilin Manado juga sudah rusak. Airnya sudah kering, toiletnya juga sudah tidak diperbaiki lagi dan penuh dengan lumut. Sedangkan di bawah Tugu Lilin sendiri terdapat banyak sekali sampah plastik dan pintu penjaganya sudah rusak. Untuk naik ke lantai 2 juga sudah rusak. Dan dari keterangan warga, sekarang Tugu Lilin Manado hanya dijadikan tempat miras oleh anak-anak muda pada saat malam hari. Warga juga berharap agar pemerintah Kota Manado bisa memperbaiki Tugu Lilin yang ada di Marina Plaza. Demikian rekan Rizka. Baik rekan Nilton Durado dari Tribun Manado, terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Tribuners, konser musik bertajuk Hayu Festival di lapangan Yar Armet Cikembar mendadak dibatalkan oleh panitia. Alhasil penonton yang menunggu penampilan dari Malik and the Essential, The Changcuters, Fagetos hingga Tiara Andini itu pun harus kecewa. Padahal penonton dari berbagai wilayah itu telah membayar ratusan ribu dan rela hujan-hujanan untuk nonton konser tersebut. Dan bagaimana informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan M. Rizal Jalaluddin dari Tribun Jabar. Silakan rekan Rizal.
Baik, Tribuners, dapat saya sampaikan bahwa memang benar kemarin terkait konser musik yang bertajuk You Festival di Lapang Armed Kembar yang hari Minggu itu gagal dilaksanakan dengan dihadiri sekitar 6 band artis ibu kota yang membuat kecewa ratusan penonton karena tiba-tiba dari pihak panitia membatalkan konser tersebut. Padahal ratusan penonton telah rela menunggu dari pagi hingga siang hari, bahkan mereka rela hujan-hujanan dengan membayar tiket cukup mahal, mulai dari 200.000 hingga 500.000 berdasarkan informasi yang kami dapat di lapangan. Dan hal itu awalnya jam ataupun waktu akan mulainya konser itu sempat diundur oleh panitia, namun ketika ditunggu-tunggu oleh para penonton ternyata konser tersebut akhirnya batal digelar. Dan di lokasi pun IO ataupun event organisasinya, panitianya tidak ada di lokasi, dikabarkan kabur meninggalkan lokasi konser tersebut. Dan informasi yang kami dapat, konser yang dibatalkan itu merupakan konser hari kedua, karena konser bertajuk Hayu Festival Vol 1 itu digelar selama 2 hari, yakni hari Sabtu dan juga Minggu. Untuk hari Sabtu sukses digelar, namun hari kedua yang direncanakan akan menghadirkan band Pagetos, Tiara Andini, dan sejumlah artis ibu kota lainnya, bahkan band Ditang Sultar pun direncanakan akan tampil. Namun ternyata panitia membatalkan konser tersebut, dan sampai saat ini belum diketahui kenapa konser itu dibatalkan oleh panitia. Dan dari penonton pun meminta refund double ataupun pengembalian uang tiket yang mereka sudah bayar mahal secara double kepada panitia. Namun sampai saat ini kita belum mendapatkan jawaban ataupun informasi lebih lanjut kaitan pengembalian yang diharapkan oleh para penonton tersebut. Demikian, Ariska. Baik, terima kasih atas informasi Anda rekan M. Rizal Jalaluddin dari Tribun Jabar. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan penonton yang bernama Billy dan Desi. Berikut liputannya untuk Anda. Gak tahu. Gak ada kejelasan. Gak ada kejelasan, katanya dibatalin aja. Dibatalin aja. Ada bacaannya kan di atas. Di atas, di pengumumannya. Iya. Mbak, itu sampai hujan-hujanan, emang mau nonton konser apa ini? Tiara. Tiara. Kesenangan Mbak. Iya. Mbak, bayar berapa Mbak masuk? 2,5. 250.000. Nah, ada pengumuman untuk dikembalikan nggak uangnya? Gak tahu, belum jelas. Soalnya belum kan jelas. masih pada demo gitu kan. Oh, di depan masih demo. Mbak, berapa Mbak sama teman-teman ke sini? Apanya? Mau nonton? Berapa orang? Ya, berapa orang? Berempat. Ya, alasannya sendiri kenapa katanya Kang? Alasannya sendiri katanya ini pun vendor ini stereo itu belum dibayar juga. Udah gitu artis-artis itu pada balik ke hotel. Lagi pula ya gimana lagi, emang mesti ada penutupan yang kayak gini Pak. Ini berarti udah 3 kali kan. Pertama di Bandung, 1 di Jakarta, yang terakhir di sini. Kang, ini rencananya penonton sendiri mau nunggu sampai ada keputusan atau memang betul, saya sendiri yang bisa pada mereka. Pokoknya jangan dulu pulang. Pokoknya ini CEO katanya mau jalan ke sini. Ya, rencananya Kang tuntutan sendiri mau seperti apa nanti kepada panitia? Tuntutan sendiri, pokoknya saya minta kepastian deadline kapan dibalikan refundnya. Udah gitu kita refundnya minta double. Purely minta double. Bang, itu aja ya? Ada kekecewaan seperti apa kekecewaannya? Kekecewaan sangat berat kok. Pokoknya sangat berat banget, ini masa juga udah. Tribuners, baru-baru ini Sandiaga Uno melakukan kunjungan ke Qatar. Dalam kunjungannya ke negara yang menjadi lokasi gelaran Piala Dunia 2022 itu, Sandiaga Uno melakukan berbagai aktivitas menarik Tribuners. Tak ketinggalan, Menparekraf itu juga berburu kuliner saat berada di Qatar. Namun menariknya, meski jauh dari tanah air, Sandiaga Uno tetap menikmati kuliner khas Nusantara Tribuners. Tak hanya sendiri, Sandiaga Uno juga ditemani oleh Dubes Ridwan Hasan dan Zuhairi Misrawi. Momen Sandiaga Uno berkunjung dan mencoba kuliner Nusantara di warung Bu Mariam pun terlihat dalam unggahan video di akun Instagram @pesonaindonesia. Dilansir dari tribunnews.com, warung Bu Mariam menyajikan aneka kuliner khas Nusantara yang bisa menjadi obat rindu warga Indonesia di Qatar. Berlokasi di Jalan Ahmed bin Mohammed, Doha, Qatar, sang pemilik restoran Maria mengaku dirinya berasal dari Pasuruan, Jawa Timur. Maria mengungkapkan bahwa ia sudah 18 tahun tinggal di Qatar.
di mana 7 tahun terakhirnya ia manfaatkan untuk membuka restoran Indonesia, Tribuners. Dulunya bangunan restoran milik Mariam cukup sederhana, namun kini warungnya sudah berkembang dan menjadi 2 lantai dan memiliki 20 karyawan. Di warung ini, Tribuners akan menemukan banyak kuliner Nusantara, mulai dari gado-gado, sate ayam, sate kambing, sup iga sapi, dan oseng kangkung. Ada pula menu oseng kacang panjang dan tempe, bakso, soto ayam, sayur asem, sambal terong, sambal pete hingga semur jengkol. Hadirnya restoran khas Nusantara di Qatar ini pun didukung dan diapresiasi penuh oleh Sandiaga Uno. Sebelum mengunjungi restoran di Qatar, Sandiaga Uno juga pernah mengapresiasi hadirnya gerai kopi kenangan dan restoran Sari Ratu di Malaysia, Tribuners. Saat itu, Sandiaga berharap kehadiran gerai kopi kenangan dan resto Sari Ratu di Malaysia bisa memperkuat etalase kuliner di Indonesia, terutama yang ada di luar negeri, yakni dalam payung program Indonesia Spice Up the World. Selain itu, kehadiran gerai kopi kenangan dan restoran Sari Ratu juga diharapkan bisa menjadi sarana promosi pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia yang efektif, khususnya melalui sektor kuliner, hingga dapat mendorong minat wisatawan berkunjung ke Indonesia. Di mana pemerintah sebelumnya juga telah meluncurkan Indonesia Spice Up the World. Pasalnya, program bersama lisensi pemerintahan atau lembaga serta lintas pemangku kepentingan ini dibentuk untuk mendukung peningkatan kontribusi dan nilai tambah subsektor kuliner bagi perekonomian nasional, di mana program ini memiliki target peningkatan jumlah ekspor bumbu atau rempah sebesar 2 miliar dolar Amerika Serikat dan 4.000 restoran Indonesia di mancanegara pada tahun 2024. Oleh karena itu, Kemenparekraf akan terus mendukung pengembangan program Indonesia Spice Up the World, di antaranya dengan mendorong akses pembiayaan serta promosi bumbu dan rempah-rempah Indonesia di luar negeri. Tribuners, gelaran Piala Dunia 2022 Qatar tak hanya menampilkan pertandingan sepak bola saja, namun perhelatan tersebut juga menjadi panggung bagi berbagai seniman dari berbagai negara, Tribuners. Termasuk diantaranya, ada pemain saksofon asal Indonesia yang turut memeriahkan Piala Dunia 2022 Qatar. Seniman ini mempertunjukkan sebuah hiburan untuk para supporter Piala Dunia 2022, tepatnya di stasiun Metro Sport City, Qatar. Menariknya, saat memainkan saksofon, pria asal Indonesia itu tampak memakai baju adat Jawa, yakni baju beskap yang dipadukan dengan kain batik. Penampilannya pun semakin nyentrik dengan plangkon yang dikenakan di kepala. Dalam menunjukkan hiburan itu, ia berdiri di pinggir lorong stasiun Metro City, Tribuners. Dengan panggung ala kadarnya dan beberapa sound system, pertunjukan saksofon tersebut sukses menarik perhatian beberapa orang yang lewat di depannya. Lagu-lagu legendaris yang dibawakan pun menjadi daya tarik tersendiri dan menghibur para supporter Piala Dunia 2022. Jari jemari yang menekan bagian tombol saksofon itu juga membuat para supporter yang menyaksikan turut hanyut dalam alunan nada yang dimainkan. Orang-orang yang menyaksikan pertunjukan itu pun tak mau menyia-nyiakan momen menarik, Tribuners. Bahkan beberapa orang yang lewat juga tampak berhenti sebentar untuk menikmati musik dan mengabadikannya di ponsel masing-masing. Diketahui sebelumnya, pemain saksofon tersebut merupakan diaspora asal Blitar, Jawa Timur yang bernama Budi Wahono. Pasalnya, Budi memang sengaja diundang oleh pihak Qatar untuk meramaikan perhelatan Piala Dunia 2022. Sejak Oktober 2022, Budi sudah menghibur warga dan wisatawan di Qatar. Saat ini, Budi bekerja di perusahaan minyak dan gas bumi, Tribuners. Tribuners, baru-baru ini Rich Brian pulang kampung ke Indonesia.
Kepulangannya ke tanah air ini ia lakukan seiring dengan jadwal konsernya yang bertajuk Head in the Cold di PIK Jakarta pada tanggal 3 hingga 4 Desember lalu. Selagi di tanah air, pria bernama lengkap Brian Immanuel Suwarno itu meluangkan waktunya untuk berkumpul bersama keluarga. Hal itu diketahui melalui unggahan di Instagram pribadinya Tribuners. Dalam unggahan tersebut, rapper asal Indonesia yang karirnya telah mendunia itu tampak melepas rindu akan tempat kelahirannya. Setelah sukses berkarir di Amerika Serikat, rupanya Brian juga kangen makanan soto dan juga durian Tribuners. Tak hanya itu, Rich Brian juga terlihat menghabiskan waktu bersama orang tua, kakak-kakaknya, dan satu keponakannya yang masih bayi. Rapper yang pernah tampil di Coachella 2022 itu juga membagikan momen hangat bersama ibunya saat main balon tiup, mainan legendaris anak 90-an di Indonesia. Ia juga membagikan kedekatannya dengan sang ayah dan kakak laki-lakinya saat berenang bersama. Dalam sejumlah unggahan, terlihat bahwa pria berusia 23 tahun tersebut tak mau kehabisan momen untuk bermanja-manja dengan seluruh anggota keluarga. Mengingat Brian saat ini harus berkarir jauh dari rumah, momen tersebut ia manfaatkan sebaik mungkin tanpa jaim dan malu Tribuners. Diketahui sebelumnya, Rich Brian ini merupakan rapper asal Indonesia yang karirnya telah meroket di kancah internasional. Lagu-lagunya pun kini telah populer di berbagai negara. Saat ini, ia berkarir di bawah 88 Rising di Amerika Serikat bersama beberapa musisi Indonesia termasuk Nicole Zevanya dan Warren Hugh. Ketiganya pun sempat menjadi sorotan atas prestasinya saat tampil di Coachella, festival musik terbesar di dunia. Baik Brian dan Nicky dikenal para penggemarnya selalu bangga mempresentasikan Indonesia saat konser di luar negeri. Sebut saja Nicky yang menyanyikan lagu Sempurna dari Andra and the Backbone, sementara Brian juga tak mau kalah mempresentasikan Monas di visual konsernya saat manggung di festival musik nomor 1 di dunia Coachella. Kepada Najwa Shihab, Brian mengaku kemunculan Monas di Coachella itu memang idenya. Di awal dan akhir penampilan di Coachella, Brian memperkenalkan namanya dan juga asalnya sebelum memulai tampil. Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live update travel kali ini. Dan jangan lupa nantikan informasi lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Ariska Khairina beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Tribun News Live Update. 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live up. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Saya sekarang berada di pintu masuk ke Puncak Gaguan di kawasan Paninggahan, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Ini pintu masuk dan di bawahnya ada jaringan air bersih dari mata air di puncak gunung sana. Dan kita nanti akan mendaki ke Puncak Gaguan. Tonton terus video perjalanan saya.
Puncak Gagoan atau Bukit Gagoan adalah satu di antara spot wisata alam terbaik di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Letaknya ada di ketinggian perbukitan Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Siri, Kabupaten Solok. Lokasinya cukup mudah dicapai menggunakan kendaraan bermotor roda 2 maupun 4, tapi hanya sampai di pelataran parkir sebelum pendakian. Oke guys, kita akan jalan menuju ke tempat parkir kendaraan sebelum mendaki ke Puncak Gagoan, dan di depan inilah Bukit Gagoan, dan kita bisa melihat panorama yang istimewa. Oke guys, kita tiba di kaki Bukit Gagoan dan di belakang ini adalah tangga naiknya. Katanya sih baru setengah jalan tangganya. Seperti apa? Ikuti terus perjalanan saya berikut ini. Muncak ke Bukit Gagoan. Nanti akan kita lihat panoramanya seperti apa. Oke, ini tangga pertama. Naik sudah ada tali di kiri. Kemudian tangganya ya lumayan. Berapa menit pendakian? Katanya paling lama setengah jam. Paling cepat ya 10 menit katanya. Oke, kita jajal seperti apa. Sekali lagi ada panorama Danau Singkarak di bawah sana, dan di sebelah kanannya adalah bagian dari Bukit Gagoan. Dari Kota Padang, Puncak Gagoan bisa ditempuh dalam tempo kira-kira 2 hingga 2,5 jam perjalanan melewati tanjakan fenomenal Sitinjau Lawik. Tiket masuknya Rp15.000 untuk motor dan Rp20.000 untuk mobil, sudah termasuk biaya parkir. Objek wisata alam ini dikelola kelompok Desa Wisata Paninggahan. Menuju puncaknya dari parkiran hanya bisa ditempuh jalan kaki lewat jalan setapak sangat terjal. Kemiringan jalurnya rata-rata lebih dari 45 derajat. Jalur setapak yang sudah dibuat tangga hanya beberapa meter saja dari awal pendakian. Selebihnya jalan tanah bercampur kerikil dan batu-batuan lepas. Oke guys, ini tanjakan dan saya bersama Nika udah ngos-ngosan baru beberapa menit. Masih panjang puncaknya. Ayo kita gas. Jalan. Oke. Untungnya ada tali, jadi kita tertolong ya Kak ya. Jalurnya ini bagus, tetapi harus hati-hati karena banyak serpian batu, kerikil-kerikil, bisa bikin tergelincir, dan beberapa tiang pegangan untuk jalannya ini pagar gitu, itu sudah lepas. Oke, kita nanjak terus. Dari beberapa spot yang pernah saya lewati, pernah saya jelajahi, ada Sabana Dang Daun, ada Gunung Tambora, ini Gagoan juga istimewa. Nah, lihat panorama di atas, ke kanan, aduh, ya, Danau Singkarak ada di sana. Ini guys, tambangnya sampai di atas sana. Kita bisa berpegangan pada tangga ini. Tanjakan masih lumayan panjang, belum ada bonus. Mantap, mantap bro. Di beberapa rute disediakan tali tambang untuk membantu pengunjung supaya lebih aman. Sepanjang perjalanan, pengunjung bisa melihat panorama sangat indah di kiri kanan jalan.
Jurang-jurang dalam ratusan meter dan tebing-tebing terjal diselubungi rerimbunan pohon dan hutan. Danau Singkarak terbentang indah di bawah perbukitan yang mengelilinginya. Setelah mendaki selama lebih kurang 30 menit, tibalah di puncak Gagoan yang sangat menawan. Sabana atau padang rumput dan ilalang terhampar maha luas, hingga lereng-lereng puncaknya yang meninggalkan bentangan alam berwarna kuning kecoklatan. Inilah puncak Gagoan, satu di antara spot wisata alam terbaik di kawasan eksotik jajaran Bukit Barisan, Sumatera Barat. Oh, ini nih. Bagaimana? Jalannya bagaimana nanjaknya? Mudah-mudah sulit. Mudah-mudah sulit. Berapa kali ke sini? Baru pertama kali. Oh, baru pertama kali. Baru merasakan sensasinya. Wah, sensasinya. Terbayar lunas nanti, tenang. Ya. Ini juga baru pertama kali? Iya, Pak. Woi. Makasih ya, Pak. Wah, tinggal 2 meter lagi nyampe itu. Oke, pelan-pelan. Ya, Kak, geser ke kiri, Kak, pegangan tali. Nah, aman. Yuk, tinggal sedikit lagi. Duh. Nah, ya, gantian. Tadi, Kak. Yuk. Gak apa-apa duluan ya. Ini pegang tali aja daripada begitu. Yuk. Bapak terakhir. Kita akan segera sampai di bawah dan parkiran, dan kita bisa istirahat menutup perjalanan kita Carito Ranah Minang. Ya, mantap, jaya. Tuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang. Halo selamat sore Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Selasa 6 Desember 2022. Sore ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya Meisa Dasirait, inilah live update selengkapnya. Kita ke informasi pertama, Tribuners, rapat paripurna DPR RI mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP menjadi undang-undang pada Selasa 6 Desember hari ini. Rapat paripurna itu dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dan didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel dan Ludwig Friedrich Paulus. Sebelum RKUHP disahkan menjadi undang-undang, rapat paripurna diwarnai aksi walkout dari anggota fraksi PKS Iskan Kolbalubis. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Khairul Umam yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Umam. Ya, terima kasih rekan Mei. Ya, Tribuners,
memang pada hari ini rapat paripurna DPR RI telah mengesahkan rancangan kitab undang-undang hukum pidana menjadi undang-undang dalam rapat paripurna yang digelar yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Namun sebelum RKUHP ini disahkan menjadi undang-undang, sempat terjadi aksi walkout atau keluar dari ruangan yang dilakukan oleh anggota fraksi PKS yaitu Iskan Kolbalubis. Sebelumnya saat rapat paripurna tersebut, Iskan Kolbalubis menyampaikan instruksi yang meminta pasal 240 dalam RKUHP itu dicabut karena berpotensi mengancam kehidupan demokrasi di Indonesia. Namun setelah menyampaikan beberapa poin keberatan sikap fraksi PKS terhadap RKUHP, pimpinan sidang yaitu Sufmi Dasko Ahmad langsung menanggapi instruksi fraksi PKS tersebut. Dan kemudian setelah itu Iskan Kolbalubis langsung keluar dari ruang sidang atau melakukan aksi walkout karena tak terima instruksinya dipotong begitu saja. Lantas kemudian sidang dilanjutkan kembali dan RKUHP tersebut disahkan menjadi undang-undang. Sementara itu dalam konferensi pers setelah rapat paripurna DPR RI, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli mengatakan bahwa pengesahan RKUHP menjadi undang-undang pada hari ini merupakan hal yang sangat bersejarah, mengingat bahwa selama ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia menggunakan KUHP produk dari buatan Belanda. Namun dirinya memang menyatakan pengesahan KUHP ini tidak bisa memuaskan dari seluruh pihak karena memang pembahasannya ini telah pemerintah mengklaim pembahasan ini memang sudah lama dan pada hari inilah yang menjadi puncaknya untuk disahkan menjadi undang-undang. Kemudian juga senada dengan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli, Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto menyebut bahwa setelah 59 tahun atau sejak tahun 1963 akhirnya Indonesia memiliki KUHP produk sendiri. Namun karena memang ada saja pihak-pihak yang tidak merasa puas dengan pengesahan KUHP hari ini, dirinya menyarankan untuk pihak-pihak yang merasa tidak puas untuk menempuh jalur hukum dan tidak melakukan aksi unjuk rasa menolak pengesahan KUHP. Sementara itu untuk diketahui memang KUHP terbaru ini tidak langsung diterapkan begitu saja. KUHP terbaru ini akan efektif berlaku setelah 3 tahun sejak disahkan pada hari ini. Terkait hal tersebut juga Yasona mengatakan Kementerian Hukum dan HAM bersama DPR akan melakukan sosialisasi selama 3 tahun tersebut. Sosialisasi tersebut akan digencarkan utamanya kepada para penegak hukum seperti jaksa, hakim, polisi, advokat, pegiat HAM, dosen, dan juga dari pihak akademisi atau di pihak kampus. Demikian rekan-rekan. Baik, terima kasih rekan Umam atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun keterangan pers dari Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli. Berikut tayangannya untuk Anda. Memerlukan masyarakat media ini tentunya memerlukan akomodasi yang benar. Tidak mungkin mengakomodasi 100%. Tapi perlu saya catat bahwa pemerintah tidak berkeinginan untuk memberikan politik. Kebenaran harkat martabat tidak berarti politik. Harkat martabat sesuatu yang berbeda. Dan ketentuan-ketentuan lain yang menjadi perhatian tentang lembaga negara sudah dibuat catatannya, dibuat penjelasannya. Jadi Dewan Pers sudah dibuat lagi penjelasannya. Digunakan secara semena-mena. Semua masukan masyarakat akan dikembangkan. Tentunya pada saatnya kita harus mengambil keputusan dalam suatu rapat paripurna untuk melahirkan.
Sidang kasus pencemaran nama baik yang menjerat artis Nikita Mirzani masuk ke tahap pembuktian perkara. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, Banten menolak nota keberatan atau eksepsi Nikita Mirzani, terdakwa kasus pencemaran nama baik dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan putusan ini, Majelis Hakim memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pembuktian terkait perkara yang menjerat Nikita. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Banten Ahmad Tajudin yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Tajudin. Baik rekan Mei dan Tribuners, artis Nikita Mirzani kembali menjalani sidang lanjutan terkait kasus ITE dan juga pencemaran nama baik atas Dito Mahendra di Pengadilan Negeri Serang pada Senin tanggal 5 Desember 2022 kemarin, di mana dalam sidang yang beragendakan putusan sela dan atas eksepsi terdakwa dan juga penasihat hukumnya. Dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Dedi Adi Saputra, dihadiri langsung oleh terdakwa dan juga para kuasa hukum, di mana dalam sidang kali ini Majelis Hakim memutuskan menolak terkait eksepsi atau nota keberatan yang disampaikan oleh Nikita Mirzani dan juga kuasa hukumnya, sehingga perkara tersebut dilanjutkan dengan ke tahap pembuktian. Pada agenda selanjutnya, Majelis Hakim meminta Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi pelapor atau saksi korban untuk dihadirkan pada persidangan minggu depan. Kemudian untuk selain itu terkait penangguhan penahanan juga terhadap Nikita Mirzani, sampai saat ini Majelis Hakim belum mengabulkan permohonan dari kuasa hukum Nikita Mirzani, sehingga atas putusan tersebut Nikita Mirzani masih tetap ditahan di Rutan Serang sampai dengan permohonan tersebut dikabulkan ataupun tidak, dan untuk proses hukum masih berlangsung, sehingga pada agenda minggu depan akan menghadirkan saksi korban yaitu Dito Mahendra. Mei. Ya baik, terima kasih rekan Ahmad Tajudin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Dini Septi Widayanti berusia 37 tahun, warga Kampung Pos Wetan, RT 1 RW 14, Desa Kertamulya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, disiram menggunakan cairan yang diduga air keras oleh suaminya Daniel Satria Dharma pada Kamis 1 Desember sore. Akibat kejadian itu, Dini harus mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Al-Ihsan karena mengalami luka bakar pada sekujur tubuhnya, terutama pada bagian wajah dan badan. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jabar Hilman Kamaludin yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Hilman. Ya, selamat sore Mei. Terkait aksi penyiraman air keras yang dilakukan oleh suami kepada istrinya di daerah Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat tersebut terjadi sekitar tanggal 1 Desember 2022 lalu atau pada hari Kamis sore sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Aksi penyiraman air keras itu dipicu akibat pelaku tidak mau diceraikan oleh istrinya yang selama ini sudah berpisah ranjang sekitar 5 tahun yang lalu. Selama 5 tahun itu pelaku juga masih terus tidak memberikan nafkah kepada korban, meskipun enggak untuk diceraikan oleh korban sendiri gitu. Kemudian pada hari Kamis atau 1 Desember itu pelaku maksudnya mengajak bertemu kepada korban melalui anaknya. Saat itu pelaku sendiri menghubungi korban melalui anaknya, kemudian dari anaknya disampaikan kepada ibunya bahwa ayahnya itu ingin bertemu di salah satu jalan di jalan sepi yang tak jauh dari kediaman korban di Bandung Barat. Kemudian setelah bertemu pelaku dengan korban saling berbincang atau berkomunikasi layaknya suami istri. Kemudian pelaku juga kabarnya sempat memeluk anaknya juga. Kemudian dari situ setelah itu korban langsung pergi lagi setelah berbincang dengan pelaku. Hanya saja setelah anak-anaknya pergi, pelaku langsung menghubunginya lagi agar korban kembali ke tempat di mana mereka janjian gitu, dengan iming-iming bahwa pelaku ingin memberikan uang untuk menafkahi korban untuk sehari-hari gitu, kebutuhan sehari-harinya. Hanya saja saat korban kembali ke tempat yang sama atau lokasi kejadian, pelaku kabarnya langsung menyiramkan air keras yang disimpan menggunakan tumbler gitu atau tempat air minum. Dari situ korban langsung
merasa kesakitan dan langsung berlari ke rumahnya. Dan langsung di saat di rumah itu korban juga langsung menangis dan membuka pakaiannya dan bercerita kepada orang tuanya bahwa korban telah disiram menggunakan air keras oleh suaminya itu. Setelah itu korban langsung dibawa ke rumah sakit Al Ihsan Bandung dan mendapat perawatan karena mengalami luka pada mata, pipi atau wajah, kemudian badan dan kedua tangannya, kemudian pada bagian paha dan kakinya atau sekitar sekujur tubuhnya mengalami luka bakar gitu. Hingga saat ini korban juga masih mendapat perawatan di rumah sakit Al Ihsan. Setelah melakukan aksi penyiraman itu, pelaku langsung kabur ke daerah Bekasi. Namun selang 2 hari kemudian aparat kepolisian dari Polsek Padalarang dan Polres Cimahi langsung mengejar pelaku ke daerah Bekasi hingga akhirnya pelaku langsung ditangkap dan diamankan di Mapolsek Padalarang. Setelah itu aparat kepolisian langsung melakukan konferensi pers di daerah Mapolsek Padalarang. Dari situ aparat kepolisian memastikan bahwa cairan yang digunakan oleh pelaku untuk menyiram istrinya itu merupakan air keras. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti berupa air keras tersebut yang hanya tersisa setengahnya dari botol yang disimpan, karena yang setengahnya lagi kabarnya sudah digunakan untuk menyiram korban. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal terkait kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman 10 tahun penjara, dan saat ini pelaku sudah menekam di sel tahanan Mapolsek Padalarang. Demikian, Mei. Terima kasih rekan Hilman atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Cimahi. Berikut tayangannya untuk Anda. Pidana kekerasan dalam rumah tangga, di mana kejadiannya pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat, tepatnya dengan TKP di Desa Kertamulia, Padalarang. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi ini yaitu seorang suami atas nama Daniel atau DSD melakukan kekerasan kepada istrinya atas nama DS. Heri Sandi, pemuda yang tenggelam di Bendungan Wairarem, Lampung Utara, akhirnya ditemukan pada Sabtu 3 Desember malam. Jenazah Heri Sandi, korban tenggelam di Bendungan Wairarem, Lampung Utara, ditemukan 26 jam setelah kejadian. Penemuan korban berjarak sekitar 50 meter dari lokasi terjatuhnya korban di cekungan Bendungan Wairarem. Saat ini jenazah sudah dibawa ke rumah duka oleh warga untuk dikebumikan. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lampung Anung Bayu Ardi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Anung. Ya, selamat sore rekan Medan Tribuners. Pada Jumat tanggal 2 Desember lalu, Heri Sandi bersama dengan adik dan satu rekannya jalan-jalan ke Bendungan Wairarem. Saat itu korban bermaksud untuk membersihkan gulma yang ada di tempat tersebut. Namun nahas ketika akan membersihkan gulma itu, korban terpeleset hingga terjatuh dalam cekungan Bendungan Wairarem. Aksi itu diketahui oleh adiknya, yang dimana adiknya meminta pertolongan kepada warga sekitar sehingga menimbulkan untuk mencari korban yang saat itu belum ditemukan juga. Pada Sabtu siang, aparat dari BPBD, TNI, dan Polri melakukan pencarian korban, bahkan menggunakan sebuah alat berat ekskavator untuk mengeruk kedalaman gulma yang mencapai 6 meter hingga 8 meter di Bendungan Wairarem tersebut. Pada pukul 19, korban akhirnya ditemukan oleh tim pencari dari BPBD dan lainnya, di mana letaknya 50 meter atau tepatnya di bawah gulma yang ada di cekungan Bendungan Wairarem tersebut. Kemudian oleh aparat dan tim
dibawa ke rumah duka untuk dikebumikan. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Anung Bayuardi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Penemuan sesosok bayi menghebohkan warga di Jalan Marta Dinata, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat pada Selasa 6 Desember dini hari. Bayi ditemukan di sekitar Pelabuhan Feri Mamuju di dalam kantong plastik berwarna hitam dalam keadaan masih hidup. Saat ditemukan warga, tali pusar bayi masih ada dan berat bayi tersebut sekitar 1,4 gram dengan panjang 40 cm. Maksud kami 1,4 kg dengan panjang 40 cm. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Sulbar, Abdul Rahman, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Abdul. Ya, baik. Benar sekali bahwa di Kabupaten Mamuju ini, di dalam Kota Mamuju, warga dikejutkan dengan penemuan bayi yang terjadi pada Senin malam sekitar pukul 12.00 WITA malam di Jalan Marta Dinata, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju. Nah, di mana awal dari penemuan bayi ini ketika warga sekitar bernama Kahar saat hendak membuang sampah di tempat sampah tersebut di sekitar wilayah Jalan Marta Dinata Simboro yang juga tidak jauh dari Pelabuhan Feri Mamuju, di mana warga ini yang bernama Kahar usai membuang sampah tersebut, ia mendengar suara tangisan bayi yang ada di sekitar tempat pembuangan sampah. Dan warga ini sempat juga ketakutan ataupun khawatir dengan tangisan tersebut. Namun saat ia memeriksa ataupun mengecek tempat sampah tersebut, dia menemukan kantong plastik berwarna hitam yang merupakan tempat bayi tersebut disimpan. Dan akhirnya warga ini langsung membuka plastik tersebut dan ditemukanlah bayi yang dibuang oleh pelaku. Nah, kemudian warga yang bernama Kahar ini langsung memanggil warga sekitar dan kemudian melakukan komunikasi dengan pihak kepolisian Polresta Mamuju, dan akhirnya Polresta Mamuju langsung ke lokasi dan membawa bayi tersebut ke Rumah Sakit Regional Sulbar untuk dirawat. Dan hingga kini bayi tersebut dirawat di inkubator, di dalam inkubator, karena bayi ini masih baru saja dilahirkan dan dilahirkan pada saat bayi di dalam kandungannya umur 7 bulan. Kemudian hingga saat ini dari pihak Polresta Mamuju masih melakukan penyelidikan terhadap siapa pelaku pembuangan bayi tersebut. Hingga kini pihak Polresta Mamuju dari Resmo Polresta Mamuju melakukan pemantauan dari puskesmas yang ada di Mamuju atau pusat kesehatan yang ada di Kota Mamuju untuk menyelidiki, memantau apakah pelaku ini akan memeriksakan dirinya usai melahirkan bayi tersebut. Hingga kini selain sampaikan bahwa polisi masih melakukan penyelidikan untuk terhadap pelaku pembuangan bayi tersebut. Demikian. Terima kasih rekan Abdul Rahman atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Kejadian viralnya video ikan di Pasar Pelangi Malinau diduga mengandung racun telah dipastikan tidak terbukti kebenarannya dan merupakan kesalahan perekam video. Polres Malinau memastikan informasi yang sempat viral sepekan lalu merupakan misinformasi dan kesalahpahaman. Sebelumnya sempat diberitakan pedagang di Pasar Minan atau Pasar Pelangi telah memberikan keterangan bahwa informasi tersebut tidak benar. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltara Muhammad Supri yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Supri. Baik, terima kasih rekan Mei.
kemarin sebelumnya, tepatnya pekan lalu pada tanggal 26 November 2022, pada Sabtu sore, dipercayai dua potongan video yang berisikan klaim bahwa ikan yang baru saja dibeli di pasar mengandung racun tersebar luas melalui media massa atau melalui media sosial yang ada di wilayah Kabupaten Malinau. Awalnya memang pada saat yang sama perkara ini atau kejadian ini telah melalui tahap mediasi antara pedagang dan perekam video sehingga diperoleh kesepakatan damai pada saat itu. Namun belakangan sehari setelahnya video ini kembali viral karena pada saat pengunggah atau dalam ini perekam video telah terlanjur menyebarkan dua potongan video tersebut ke grup keluarga sehingga pada keesokan harinya sebelum sempat dihapus oleh pengunggah, video ini tersebar luas melalui grup WhatsApp dan kemudian di beberapa kanal platform media sosial yang ada di wilayah Kabupaten Malinau. Pada beberapa waktu lalu juga telah digelar jumpa pers oleh Polres Malinau untuk menjelaskan duduk perkara terkait dengan viralnya kejadian tersebut karena memang di awal kejadian ini hanya mencakup wilayah informasi tersebut beredar hanya di grup WhatsApp keluarga. Namun belakangan hari setelah tahap mediasi dilakukan dan ada kesepakatan damai antara pihak pedagang dan perekam dalam hal ini pengunggah video tersebut, video yang telah terlanjur diunggah viral. Dilakukan klarifikasi oleh perekam atau pengunggah bahwa hasil penelusuran dari polisi memang pada saat ikan tersebut dikonsumsi oleh dua hewan peliharaan tersebut diyakini keracunan, namun bukan dari ikan yang dibeli di pasar seperti yang dituduhkan dalam dua potongan video tersebut. Kemudian setelah diklarifikasi dan kemudian ditelusuri oleh pihak kepolisian, diperoleh bahwa ada campur tangan pihak ketiga di dalamnya, di mana pada saat membeli ikan tersebut ada salah satu pembeli yang kemudian mencampur ikan yang dibelinya dengan senyawa kimia atau racun berbahaya yang disebut potas. Senyawa ini memang pihak ketiga ini dalam hal ini adalah pekerja konstruksi yang kebetulan bekerja pada saat itu memang bermaksud sengaja untuk meracuni hewan peliharaan milik pengunggah atau perekam video tersebut karena mengganggu aktivitas pekerjaannya yang saat itu tengah melakukan atau mengerjakan proyek pembangunan di salah satu wilayah. Kemudian setelah hewan tersebut mengkonsumsi dan keracunan, tanpa pikir panjang pengunggah kemudian mengunggah video tersebut dan disebarkan dengan tudingan bahwa ikan yang dibeli dari pasar beracun dan nama pasar dan pedagang disebutkan secara jelas dalam video tersebut, sehingga pihak pedagang merasa dirugikan karena tersebarnya dua potongan video tersebut dan melanjutkan laporan dalam bentuk pencemaran nama baik kepada kepolisian. Dalam hal ini Polres Malinau. Belakangan diadakan mediasi ulang dan dari perekam video sepakat untuk memberikan video klarifikasi dan memohon maaf atas kesalahan yang ia lakukan. Dalam hal ini pedagang ataupun penjual telah sepakat untuk mencabut laporan pencemaran nama baik dengan dua syarat tersebut terpenuhi. Kemudian dari pihak kepolisian juga telah mengantongi dua bukti yang cukup, yakni rekaman video tersebut yang kemudian diklarifikasi oleh hadirnya pihak ketiga, dan hasil pemeriksaan dari Dinas Kesehatan setempat menunjukkan bahwa ikan yang dijual pedagang di pasar tersebut terbukti tidak mengandung bahan berbahaya. Dalam hal ini seperti yang dituduhkan dalam video tersebut. Kesepakatan damai dicapai antara dua belah pihak. Dari perekam bersedia untuk memberikan video klarifikasi dan meminta maaf, dan dari pihak pedagang bersedia untuk mencabut laporannya. Demikian rekannya.
Baik, terima kasih rekan Supri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Pasangan suami istri asal Kabupaten Kutai Kartanegara kompak melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor yang terparkir di depan sebuah supermarket Jalan Kadri Oning, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu pada Jumat 25 November. Namun aksi keduanya terekam jelas di CCTV dan viral di media sosial. Tak butuh waktu lama, keduanya berhasil ditangkap oleh tim gabungan dari Polda Kaltim, Unit Jatan Ras Satreskrim Polresta Samarinda dan Polsek Samarinda Ulu pada Jumat 2 Desember lalu. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltim, Rita Lavenia, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rita. Ya, selamat sore Mei dan Tribuners dimanapun Anda berada. Ya, aksi pencurian ini memang terjadi pada Jumat 25 November 2022 lalu pada pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah. Nah, di mana di saat itu kedua pelaku ini tengah berjalan kaki dan kebetulan melewati sebuah supermarket di Kota Samarinda. Nah, bersama dengan itu mereka melihat sebuah sepeda motor terparkir di halaman supermarket masih lengkap dengan dengan kunci kontaknya, Mei dan Tribuners. Nah, kemudian dengan adanya ini mereka pun merasa mendapatkan kesempatan, dan setelah sempat memastikan area sekitar aman, mereka pun lantas membawa pergi kendaraan roda 2 tersebut. Namun ternyata mereka tidak menyadari aksi mereka itu terekam jelas oleh rekaman CCTV hingga viral di media sosial. Nah, berbekal dari rekaman CCTV ini dan juga keterangan para saksi, pihak kepolisian akhirnya berhasil meringkus kedua pelaku yang diketahui bernama Edi dan Mila yang merupakan pasangan suami istri ini di kawasan Palaran, Kota Samarinda pada Jumat tanggal 2 November 2022 lalu ya. Nah, kemudian dalam pengakuannya sendiri, mereka berdua mengaku memang tidak berniat, hanya saja spontanitas karena melihat sepeda motor tersebut masih lengkap dengan kunci kontaknya ditinggal begitu saja oleh pemiliknya. Kapolres Samarinda, Kombes Pol Arif Fadli juga menjelaskan bahwa keduanya sempat mengganti plat kendaraan roda 2 ini dengan plat palsu untuk mengelabui orang-orang sekitar, dan juga memang dari pengakuan keduanya kendaraan tersebut tidak ada niatan untuk dijual, melainkan hanya untuk digunakan untuk keperluan sehari-hari, Mei dan Tribuners. Nah, hingga saat ini juga pihak kepolisian masih melakukan pendalaman apakah keduanya ada juga melakukan aksi serupa, sebab setelah diselidiki ternyata suami atau pria dalam kasus ini ternyata merupakan seorang residivis asal Kutai Kartanegara dan saat ini berdomisili di Kota Samarinda. Nah, hingga saat ini juga pihak kepolisian sudah mengamankan sepeda motor yang telah diganti ke plat palsu tersebut, Mei dan Tribuners. Demikian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke studio. Terima kasih rekan Rita Lavenia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Medan menolak keras pengesahan RKUHP di DPR RI. Menurut Ketua AJI Medan, Kristison Sondang Pane, ada 17 pasal di dalam RKUHP yang dinilai dapat mengekang kebebasan pers dan demokrasi. Ia mengatakan satu di antara pasal yang dapat menjerat jurnalis adalah pasal 263 RKUHP tentang penyiaran atau penyebarluasan berita atau pemberitahuan bohong. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Medan, Vian, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Vian. Ya, baik rekan Medan juga. Ya, kemarin memang aliansi atau AJI Medan menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Gatot Subroto, tepatnya itu di Bundaran Majestic, di mana saat itu dalam aksinya AJI Medan ini menolak atas RKUHP yang disahkan oleh pemerintah tadi, di mana dalam aksinya menurut mereka
banyak pasal-pasal yang akan menjerat warga sipil di dalam RKUHP tersebut, terutama bagi jurnalis, di mana ada 17 pasal yang dianalisis oleh Aji yang berbahaya terhadap kinerja dari jurnalistik, di mana salah satunya yaitu pelarangan peliputan di pengadilan sebelum ada izin dari pihak pengadilan ataupun dari hakim. Nah, dari pasal tersebut yang diterapkan itu menurutnya itu sangat membatasi kebebasan pers yang hari ini sebagai pengontrol ataupun sebagai pengontrol dari jalannya persidangan yang melibatkan sejumlah pejabat. Ketakutan dari diterapkannya pasal tersebut, pers tidak bisa lagi leluasa ataupun tidak bisa lagi melakukan peliputan tanpa seizin dari pengadilan ataupun dari hakim sendiri. Nah, selain itu yang disampaikan oleh Tison yaitu tentang larangan ataupun kritikan terhadap pejabat ataupun presiden sendiri, di mana dalam pasal 280 di RKUHP tersebut disebutkan bahwasanya negara seolah-olah ingin membatasi kerja-kerja dari jurnalistik. Dalam pasal tersebut, jurnalistik tidak diperkenalkan mengambil dokumentasi dan menyiarkan berita di persidangan tanpa izin pengadilan. Nah, di sana kan pasal tersebut kan jelas membatasi kebebasan dari pers sendiri ataupun dari kegiatan jurnalistik. Maka dari itu Aji Medan secara tegas menyatakan sikap bahwasanya mereka menolak atas rancangan undang-undang yang disahkan oleh pemerintah dan DPR ini. Ya, Aji sendiri memang dilakukan di 40 Aji kota, aksinya pun serentak dari Aji Indo Jakarta dan juga ikut dari Medan. Ya, sekian dari saya, Mei, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Fian atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua Aji Medan. Berikut tayangannya untuk Anda. Selamat sore menjelang malam masyarakat Kota Medan dan para rekan-rekan jurnalis di Kota Medan. Kami Aliansi Jurnalis Independen Kota Medan ingin menyampaikan tuntutan kami terkait rencana pemerintah dan DPR untuk mensahkan RKUHP. Sejauh ini dan selama ini kami telah melakukan analisis. Indonesia telah melakukan analisis dengan berbagai lembaga masyarakat sipil untuk menganalisis menelaah apa yang menjadi atau apa yang berpotensi membahayakan pekerjaan jurnalis dan masyarakat sipil. Setelah mempelajari itu, Aliansi Jurnalis Independen menyimpulkan untuk meminta kepada DPR dan pemerintah agar menunda pengesahan RKUHP karena pasal-pasal yang terdapat dalam RKUHP itu masih banyak bermasalah dan berpotensi menimbulkan masalah besar pada profesi jurnalis. Kebakaran terjadi di Kelurahan Sungai Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Kebakaran yang menghanguskan sebanyak 3 unit rumah warga yang berada di RT 4 RW 1 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat pada Senin 5 Desember. Lurah Sungai Lakam Barat, Bambang Firmanto, mengatakan kondisi rumah yang terbuat dari bahan kayu menyebabkan api dengan cepat merambah dan membakar rumah yang ada di lokasi kejadian. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Batam, Yeni Hartati, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Yeni. Baik, selamat sore Tribuners dan rekan Mei di studio. Baik, dapat saya laporkan sebuah insiden kebakaran terjadi di Kelurahan Sungai Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau pada Senin 5 Desember 2022 lalu, di mana insiden kebakaran tersebut yang berada di RT 04 RW 01 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan menghanguskan 3
unit rumah semi permanen atau rumah panggung yang ada di kawasan tersebut. Nah, berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan bahwa dari 3 unit rumah semi permanen tersebut, 2 diantaranya dengan sengaja ditinggalkan oleh pemiliknya. Sedangkan 1 dari pemilik rumah tersebut saat itu sedang pergi ke salah satu swalayan yang ada di wilayah Kabupaten Karimun. Sekitar 15 menit mereka dikejutkan dengan keramaian masyarakat sekitar dan kobaran api yang kian membesar di rumah mereka. Dan dengan 3 unit rumah yang memang berasal dari atau berbahan dasar dari kayu, sehingga kobaran api dengan cepat merambat ke dalam rumah hingga tidak ada satu barang pun yang dapat terselamatkan. Nah, dari keterangan Kapolsek Balai, Kompol Edi Wijaya mengatakan bahwa dipastikan dalam insiden kebakaran tersebut tidak ada korban jiwa, hanya kerugian material sekitar 180 juta. Nah, sedangkan dugaan dari kebakaran tersebut disebabkan oleh korsleting arus listrik pendek yang berasal dari penanak nasi atau rice cooker yang ada di salah satu rumah tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya laporkan, saya kembalikan ke rekan Mei di studio. Terima kasih rekan Yeni atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners. Para petugas kebersihan di bawah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru mendadak dikumpulkan di tengah lapangan kantor dinas tersebut pada Senin 5 Desember. Ada ribuan orang petugas kebersihan yang menjalani pendataan di lapangan tersebut. Proses pendataan guna memastikan jumlah tenaga kebersihan yang berada di bawah DLHK Kota Pekanbaru. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Pekanbaru, Fernando Sikumbang yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Fernando. Oke, terima kasih Mei. Selamat sore Tribunas. Jadi kemarin PJ Wali Kota Pekanbaru Muklihun melakukan peninjauan mendadak ke Dinas Lingkungan Hidup Kota dan Kebersihan Kota Pekanbaru Tribunas. Dan dalam agenda sidak tersebut, ia meninjau langsung proses pendataan ulang atau pendataan ulang terhadap para petugas kebersihan yang bertugas di bawah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Jadi total ada sekitar 1.500 orang yang terdata saat ini sebagai petugas kebersihan di bawah DLHK Kota Pekanbaru Tribunas. Dan pendataan ulang ini dimaksudkan untuk memastikan tidak ada petugas kebersihan yang luput dari pendataan maupun petugas kebersihan yang tidak bertugas lagi namun masih tercatat di data registrasi petugas kebersihan di DLHK Pekanbaru Tribunas. Ia menyampaikan hal tersebut Tribunas usai melakukan peninjauan langsung ke lokasi dan berbincang langsung dengan para petugas kebersihan yang jumlahnya mencapai ribuan orang tersebut Tribunas di lapangan kantor DLHK Kota Pekanbaru Tribunas. Dan dari hasil kunjungan tersebut ia berpesan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan bersama BKPSDM Kota Pekanbaru agar melakukan proses pendataan secara optimal agar memastikan tidak ada petugas kebersihan yang sudah tidak bekerja lagi namun masih tercatat, kemudian ada yang tidak tercatat namun bekerja sebagai petugas kebersihan di bawah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Tribunas. Maka PJ Wali Kota pun mengingatkan proses pendataan ini harus dituntaskan segera agar nantinya tidak menjadi beban APBD di tahun 2023 mendatang Tribunas. Karena dia tidak ingin ada petugas kebersihan yang tercatat hanya 500 orang namun yang dibayarkan malah bisa mencapai 1.000 orang lebih Tribunas. Dia tidak ingin hal tersebut terjadi karena bisa berdampak pada APBD. Karena untuk saat ini honor atau
pembayaran upah bagi para petugas kebersihan itu berasal dari APBD Kota Pekanbaru, Tribunas. Sehingga dirinya PJ Wali Kota Pekanbaru berpesan agar proses pendataan ini dilakukan secara baik dan tercatat dengan baik agar nantinya anggaran yang dianggarkan pun bisa digunakan secara baik. Dia tidak ingin nantinya anggaran tersebut terlalu berlebih ataupun berkurang sehingga ada nanti petugas kebersihan yang malah tidak mendapat upah sesuai dengan porsinya, Tribunas. Dan kondisi ini memang sudah diingatkan oleh PJ Wali Kota Pekanbaru kepada seluruh OPD agar seluruh OPD memastikan jumlah tenaga harian lepas yang ada di OPD-nya masing-masing. Ia tidak ingin nantinya para tenaga harian lepas tersebut malah tidak mendapatkan upah karena tidak adanya anggaran oleh OPD tempat mereka bekerja, Tribunas. Karena di beberapa OPD sempat terjadi hal tersebut sehingga PJ Wali Kota pun mengingatkan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan agar hal serupa tidak terjadi di dinas tersebut, Tribunas. Dan selain itu, PJ Wali Kota Pekanbaru juga menyoroti perihal pengelolaan sampah yang di tahun 2023 mendatang, Tribunas, masih dibantu oleh pihak ketiga, dan saat ini proses lelang terhadap pengelolaan sampah di pengelolaan angkutan sampah maksud kami, Tribunas, masih berlangsung, Tribunas. Dan ditargetkan sebelum libur Natal atau sebelum tanggal 25 Desember 2022 mendatang, nantinya sudah dilakukan penandatanganan kontrak dengan para pemenang dari lelang terbuka untuk pengelolaan angkutan sampah di Pekanbaru. Ia tidak ingin nantinya di masa peralihan nantinya, Tribunas, PJ Wali Kota Pekanbaru tidak ingin di masa peralihan pengelolaan dari pengelola baru dengan pengelola lama nantinya sampah tidak terangkut ke tempat pembuangan akhir di Muara Fajar, Kota Pekanbaru. Mungkin itu saja yang disampaikan, Tribunas. Kembali ke studio, Mei. Terima kasih rekan Fernando atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan PJ Wali Kota Pekanbaru. Berikut tayangannya untuk Anda. Kami ingin silaturahmi sama semua kebersihan baru. Yang kedua juga kita ingin tahu persis ya berapa sih jumlah petugas kita ini. Dan mau juga nanti artinya yang namanya petugas juga kan menggunakan APBD ya. Kita nggak mau nanti jumlah 500 yang ada 1.000. Maka kami minta kepada kepala OPD khususnya di BKD, BKD, SDM supaya mendata, mana tahu ada yang udah meninggal dunia, mana tahu ada yang tidak bekerja lagi. Nah, ini akan kita lakukan. Hasilnya seperti apa? Ini masih berjalan. Saya juga menyampaikan juga hari ini tidak ada lagi pungli dari mandor dari dinas silaka ini kepada buruh kebersihan. Tadi saya dengar masih ada mungkin sebagian yang dipotong 5.000 perak ya. Hari ini saya minta tidak ada lagi potongan ya. Memasuki bulan Desember, harga telur di Kabupaten Sragen perlahan mulai mengalami kenaikan. Salah satunya di toko pengecer telur di Pasar Bundar Sragen, di mana harganya terpantau naik sejak 2 pekan terakhir. Pemilik toko bernama Ratna menyatakan harga telur naik dari Rp24.000 menjadi Rp28.500 per kilogram. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Solo, Septiana Ayu Lestari, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Septi. Ya baik Mei dan Tribuners, selamat sore. Dapat saya laporkan bahwa menjelang hari raya Natal dan Tahun Baru tahun 2022, harga komoditas telur di Pasar Bundar Sragen mulai mengalami kenaikan perlahan, di mana sejak 2 minggu yang lalu harga telur di Kabupaten Sragen sudah mencapai Rp28.500 per kilogramnya untuk pedagang eceran, dan diperkirakan harga telur bisa lebih naik lagi di pedagang warung atau kelontong di kampung-kampung biasa itu bisa lebih dari Rp28.500 atau bahkan sekarang sudah mencapai sekitar Rp30.000 per kilogramnya, di mana memang pada saat menjelang hari Natal dan Tahun Baru ini memang
harga telur di Kabupaten Sragen sering mengalami kenaikan, di mana memang jumlah permintaan telur menjelang hari raya Natal nanti juga meningkat dengan kebutuhan pembuatan roti dan sebagainya. Di mana harga normal sebelumnya 2 pekan lalu harga telur di Kabupaten Sragen masih di angka 24.000 hingga Rp25.000 per kilogramnya. Di mana sebelumnya juga telur di Kabupaten Sragen juga mengalami harga yang paling terendah sekitar Rp21.000 beberapa waktu yang lalu, dan dari pedagang dampak dari kenaikan harga telur ini kepada pedagang mengakibatkan jumlah penjualan menurun sekitar 25%, dan juga hal itu juga berdampak kepada omset atau penjualan dari pedagang itu sendiri. Kemudian pedagang sendiri memprediksikan bahwa nantinya harga telur akan naik hingga mendekati Natal dan pasca Natal dan tahun baru 2023 nanti, di mana harga telur akan mulai mengalami penurunan pada bulan Januari, sekitar bulan Januari tahun 2023 nanti. Dan kenaikan telur ini terjadi di seluruh daerah, di mana indikatornya apabila telur di Kabupaten Blitar naik, maka telur di Kabupaten Sragen juga naik. Untuk itu, respon dari masyarakat sendiri dengan kenaikan telur ini membuat masyarakat lebih berhemat lagi dalam pengeluaran rumah tangganya. Begitu, Mei, dapat saya laporkan dari Sragen, Jawa Tengah. Baik, terima kasih rekan Septiana atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2023, harga telur ayam di Kabupaten Indramayu mulai merangkak naik. Hingga saat ini harga telur ayam bahkan menembus Rp32.000 per kilogram. Padahal jika dalam kondisi normal, harga telur ayam berada di kisaran Rp26.000 per kilogram. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Cirebon, Handika Rahman, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Handika. Baik, terima kasih rekan Mei. Bahwa betul ya, menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2023 atau Nataru, harga telur ayam di Kabupaten Indramayu mulai merangkak naik. Hingga saat ini harga telur ayam bahkan sudah menembus harga Rp32.000 per kilogramnya. Padahal jika dalam kondisi normal, harga telur ayam yakni berada di kisaran Rp26.000 per kilogramnya ya. Hal tersebut turut dibenarkan ya oleh salah satu agen telur di Pasar Baru Indramayu. Kenaikan harga telur ini diketahui juga berlangsung secara bertahap dalam 1 bulan terakhir. Masih menurut agen telur, jadi telur-telur tersebut diperkirakan naik karena menjelang libur Nataru. Di sisi lain, para agen telur juga menilai harga pakan di tingkat peternak yang tinggi sehingga berimbas pada harga telur di pasaran. Karena harga telur yang mahal, diketahui juga para pedagang ya mengaku tidak sedikit para pembeli yang mengeluh. Bahkan para pembeli telur justru berbondong-bondong untuk memburu telur pecah ya sebagai solusi karena harganya yang relatif lebih murah jika dibandingkan telur utuh. Jadi harga telur pecah ada sedikit harga murah ya, yakni berada di kisaran Rp28.000 per kilogramnya. Dalam hal ini tentunya para pembeli maupun pedagang sangat berharap agar harga telur di pasaran, khususnya di pasar tradisional Indramayu, bisa kembali stabil dan normal seperti sebelumnya. Demikian, Mei, laporan langsung dari Indramayu, Jawa Barat. Baik, terima kasih rekan Handika atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan agen telur Pasar Baru Indramayu. Berikut tayangannya untuk Anda. Ya, tapi naik terus. Sekarang berapa Bu harganya, Bu? Kalau eceran itu 32.000 kilo ya. Kalau yang 15 kilo 30.000 per kilo. Kalau yang angkatan, maksudnya langsung pecahan nggak ditukar gitu ya, itu 29.000.
Itu kenaikan sejak kapan, Bu? Sejak kalau nggak salah tuh udah 1 bulan yang lalu. Udah misalkan itu naik, kadang 3 hari, 4 hari naik gitu. Kalau normal berapa sih, Bu? Normalnya sih biasanya mah ya antara 25, 26. Kalau ini kenaikan karena apa, Bu, kata distributor? Katanya sih ya, karena mau tahun baru. Tahun baru ya? Ya, kedua karena tahun kemarin itu karena kan Kelangkaan solar terjadi di Bali. Hal tersebut disusul kelangkaan Pertalite yang juga membuat warga mengantri hingga ke jalan raya. Akibat antrian yang mengular tersebut timbul kemacetan di jalan utama seperti Jalan Jo Agung Tresna, Jalan Teguh Umar Barat, Jalan Raya Mengwi, Jalan Gatot Subroto, dan lainnya. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Bali, Putu Hani Damayanti, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Hani. Terima kasih. Benar sekali bahwa sejak kemarin di Provinsi Bali, khususnya SPBU Pertamina mengalami kelangkaan bahan bakar solar hingga Pertalite. Yang mana kelangkaan ini menyebabkan antrian yang sangat panjang hingga keluar dari wilayah atau kawasan SPBU Pertamina. Sehingga jalan-jalan di sekitar SPBU Pertamina menjadi macet sejak kemarin hingga kini. Namun, terpantau terdapat beberapa aparat kepolisian yang sudah melakukan penertiban di kawasan atau sekitar lalu lintas yang ada di Pertamina atau SPBU di Provinsi Bali. Nah, kelangkaan ini merata terjadi di setiap kabupaten yang ada di Bali, yang mana kendaraan yang menggunakan bahan bakar solar mengalami kelangkaan sehingga kendaraan-kendaraan besar tersebut menutupi ruas jalan. Kami juga mencoba untuk mengonfirmasi kepada Bapak Charlison Liwajihal selaku PJS Area Manager Komerel CSR Pertamina Patrania Gajati Balinus yang mengatakan bahwa antrean beberapa SPBU tersebut terjadi karena kuota dari SPBU di daerah tersebut habis, yang mana ada regulasi yang mengatur kuota solar tersebut. Maka Pertamina menyalurkan sesuai dengan aturan kuota yang ditetapkan oleh BPK Migas. Tak hanya itu, Charlison juga mengaku bahwa Pertamina telah melakukan normalisasi suplai ke SPBU sembari menunggu arahan lebih lanjut dari BPH Migrasi terkait penambahan kuota. Nah, Pertamina juga terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait dan kepolisian agar pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan kembali normal, serta melakukan tindakan yang diperlukan untuk memaksimalkan penyaluran ke konsumen lebih selektif dengan melakukan upaya pengalihan kuota antar kabupaten atau kota di Bali. Nah, adanya kelangkaan ini tentu saja berdampak pada masyarakat khususnya di Bali, yang mana sejak pandemi kemarin Bali kini sudah mulai ramai dengan pengunjung atau tamu dari luar negeri, sehingga para bus ataupun beberapa truk barang yang tentu saja menggunakan bahan bakar solar menjadi terganggu. Banyak dari beberapa driver yang mengeluhkan hal tersebut karena tentu saja jadwal keberangkatan atau jadwal yang dimiliki oleh WNA untuk berjalan-jalan di sekitar Bali menjadi terhambat. Baik, sekian dulu lapor dari reporter Hadi di Tribun Bali. Terima kasih. Terima kasih rekan Hani atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners. Kemeriahan mewarnai peresmian base transceiver station di Kampung Yakonde, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua oleh Bupati Jayapura Matius Awoitau. Pada kesempatan tersebut, orang nomor 1 di Kabupaten Jayapura ini mengatakan peresmian BTS tersebut merupakan hadiah Natal untuk masyarakat adat di Kampung Yakonde. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Papua, Kelvin Elwis Erari yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Kelvin. Baik Mei dan juga Tribunas, memang benar sekali terkait dengan peresmian BTS di Kampung Yakonde ini menjadi cukup disambut meriah oleh masyarakat adat di kampung tersebut, di mana dengan adanya BTS ini nampaknya juga sudah menjadi penantian yang cukup lama oleh masyarakat tersebut.
Dan hal itu diungkapkan juga melalui kepala kampung atau kepala suku di kampung Yakonde, di mana dia juga mengungkapkan bahwa sebelum adanya pembangunan BTS di kampung mereka, di mana masyarakatnya cukup sulit untuk mengakses internet, khususnya di dunia pendidikan, di mana pada saat masa pandemi kemarin yang melanda Indonesia, khususnya di Papua, Kabupaten Jayapura ini, di mana para anak-anak sekolah harus berusaha mencari koneksi jaringan internet ini ke kampung-kampung atau daerah yang lebih dekat di pinggiran kota. Dan dengan pembangunan BTS ini cukup dapat membantu aktivitas masyarakat, terutama di dunia pendidikan. Nah, dengan pernyataannya kepala suku tersebut di kampung Yakonde, Bupati Matthew Salto juga menanggapi bahwa peresmian BTS tersebut juga merupakan hadiah Natal untuk masyarakat di kampung Yakonde, di mana mengingat juga di masa kepemimpinannya terakhir yang nantinya pada tanggal 12 Desember mendatang, ini adalah menjadi sebuah hadiah spesial untuk masyarakat adat, khususnya di kampung Yakonde. Dan juga dia menyampaikan bahwa untuk pembangunan BTS ini akan terus dilanjutkan di seluruh kampung-kampung yang ada di Kabupaten Jayapura. Nah, selaku Bupati juga, Matthew Salto juga menyampaikan bahwa tidak lupa juga menyampaikan kepada masyarakat kampung setempat atau kampung Yakonde bahwa masyarakat telah memberikan membuka diri kepada pemerintah, di mana tidak mempersoalkan untuk terkait dengan hak wilayah atau tanah pembangunan terkait tanah pembangunan BTS ini sendiri. Dan masyarakat telah memberikan dengan cuma-cuma hak wilayah mereka, tanah mereka untuk membangun, untuk pemerintah membangun BTS tersebut. Demikian Mei dan juga Tribunas. Baik, terima kasih rekan Kelvin atas laporan Anda, dan Tribunars kami juga telah menghimpun wawancara dengan Bupati Kabupaten Jayapura. Berikut tayangannya untuk Anda. Jadi hari ini kita bersukacita dan benar-benar kado Natal untuk masyarakat Kabupaten Jayapura, karena kita sudah harus terbiasa dengan dunia internet. Sudah jadi kebutuhan, tidak bisa lagi. Ya. Nah, karena itu ya mudah-mudahan ini bisa terus kita tingkatkan. Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Nagan Raya kembali menangkap seorang pelaku penyalahgunaan narkotika warga Sukaraja, Kecamatan Darul Makmur berinisial AF berusia 30 tahun. Polisi turut mengamankan sabu-sabu sebanyak 35 paket kecil dengan berat total 4,05 gram dalam kotak rokok dari tersangka pada Minggu 4 Desember sore. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Serambi News, Rizwan, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rizwan. Baik, rekan Mai, rekan Tribun News, dapat kami laporkan bahwa Polres Nagan Raya Aceh pada Minggu sore kemarin menangkap seorang bandar narkotika jenis sabu-sabu di wilayah Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten setempat. Dari penangkapan tersebut, polisi mengamankan paket sabu-sabu paket kecil, yaitu sebanyak 35 paket dengan berat total 4,05 gram. Penangkapan pria A, yaitu hari-hari sebagai bandar narkoba tersebut, setelah polisi di Polres Nagan Raya melakukan proses pengembangan setelah sebelumnya menangkap 2 pelaku lain. Saat ini Polres Nagan Raya telah mengamankan 3 pelaku penyalahgunaan narkoba di wilayah Polres Nagan Raya. Polres Nagan Raya sendiri juga hingga saat ini masih mendalami proses penyelidikan terhadap untuk menangkap sejumlah pelaku lain, yaitu pengembangan dari 3 tersangka yang saat ini diamankan Polres Nagan Raya. Kasat Res Narkoba Polres Nagan Raya Ibda Fitra Ramadhani mengatakan penangkapan pelaku maupun bandar narkoba tersebut setelah polisi mendapat laporan dari masyarakat
terhadap aksi meresahkan terhadap pelaksanaan maupun narkoba yang saat ini merajalela di kabupaten tersebut. Kasar Res Narkoba juga mengajak kepada masyarakat bila mengetahui di daerahnya terdapat kasus penyalahgunaan narkoba segera dilaporkan polisi untuk segera dilakukan proses penangkapan. Iya rekan Mai Tribun News. Baik, terima kasih rekan Rizwan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Pertunjukan Manaik Manau turut ditampilkan dalam rangkaian puncak hari jadi ke-57 Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan di area Pendopo Bersinar. Atraksi khas dari suku Dayak yang jarang bisa disaksikan ini berhasil menarik perhatian masyarakat. Dalam atraksi ini diperlihatkan bagaimana dua pria suku Dayak yang memanjat batang pohon penuh duri tanpa menggunakan pelindung kaki dan tangan. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Banjarmasin Pos, Doni Usman yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Doni. Baik, Medan Tribuners, bahwa memang tadi pagi baru saja Kabupaten Tabalong menggelar puncak peringatan hari jadinya yang ke-57 di halaman Pendopo Bersinar. Nah, dalam rangkaian puncak peringatan hari jadi ke-57 ini ada ditampilkan atraksi yang cukup khas, yaitu menaik manau dari suku Dayak. Untuk diketahui bahwa di Kabupaten Tabalong ini terdapat dua suku Dayak. Yang pertama itu suku Dayak Dayah yang berada di wilayah Kecamatan Upau, dan juga suku Dayak Manyan yang ada di Desa Warukin, Kecamatan Tanta. Nah, dalam penampilan atraksi menaik manau pada hari jadi ke-57 ini dilakukan oleh penampil dari suku Dayak Dayah yang ada di Kecamatan Upau. Atraksi menaik manau ini sendiri memang cukup khas karena penampil itu harus cekatan menaiki batang manau yang berduri. Jadi batang manau ini adalah berasal dari tanaman merambat yang penuh duri di seluruh kulit batangnya. Atraksi menaik manau ini juga cukup menarik perhatian masyarakat karena masyarakat itu sangat penasaran bagaimana penampil bisa selamat menaiki manau tanpa ada mengalami luka sedikit pun. Nah, konon katanya menaik manau ini dulunya adalah hanya digelar pada acara-acara adat Dayak tertentu saja. Namun seiring perkembangan zaman, kini menaik manau menjadi sebuah atraksi hiburan yang sering ditampilkan di beberapa kesempatan acara, termasuk seperti acara yang dilaksanakan tadi pagi, yaitu puncak peringatan hari jadi ke-57 Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, dalam atraksi menaik manau ini juga diiringi dengan tampilan dari para penari. Mereka bergerak mengelilingi batang manau yang didirikan dengan menyesuaikan irama dari alunan musik khas Dayak yang juga dimainkan oleh penampil dari suku Dayak Dayah. Demikian. Ya. Baik, terima kasih rekan Doni Usman atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Presiden Joko Widodo akan kembali berkunjung ke Sulawesi Tenggara pada 13 Desember 2022. Kunjungan Presiden Jokowi untuk menghadiri peringatan Hari Nusantara di Kabupaten Wakatobi. Selain agenda Hari Nusantara, pemerintah provinsi juga mengadakan peresmian 3 proyek strategis nasional yang dibangun pemerintah Ali Mazi. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Ultra, Laude Ari yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Laude. Terima kasih rekan Mai. Selamat sore Tribuners. Ya, benar sekali Bapak Presiden Joko Widodo berencana akan mengunjungi Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam kunjungan ini Pak Jokowi akan hadiri peringatan Hari Nusantara tahun 2022 yang akan diselenggarakan di Wakatobi pada 13 Desember datang. Untuk saat ini dari Pemprov telah melakukan persiapan rapat koordinasi dengan 12 kepala daerah untuk persiapan kunjungan Bapak Presiden ke Wakatobi. Kemudian selama di Sulawesi Tenggara, Bapak Jokowi juga diagendakan akan meresmikan 3 proyek strategi nasional yang dibangun oleh pemerintahan Gubernur Ali Masih dan Wakil Gubernur Lukman Awas. 3 proyek strategi nasional ini yang saat ini sudah hampir rampung pengerjaannya, yaitu Jalan Teronipa, wisata dari Teronipa yang ada di Teronipa, Kabupaten Konawe, dan Rumah Sakit Jantung Oputayiko yang saat ini pembangunannya sudah
hampir rampung dan akan dan ditargetkan selesai pengerjaannya pada akhir Desember mendatang. Kemudian yang ketiga, gedung perpustakaan bertaraf internasional yang pengerjaannya sudah rampung sejak Juni 2022 lalu, dan saat ini dan akan diresmikan juga oleh Bapak Presiden Jokowi di saat berkunjung pada 13 Desember mendatang. Saat ini juga dari Pemprov juga melakukan persiapan berupa dari adanya dari sejumlah personil aparat gabungan yang akan melakukan pengamanan, ya, pertama di Wakatobi, dan saat ini tenda Wakatobi juga melakukan persiapan untuk spot-spot yang akan dikunjungi oleh Bapak Presiden selama di Wakatobi. Demikian rekan Mei yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Laude Ari atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan PJ Sekda Sultra. Berikut tayangannya untuk Anda. Ini dalam rangka peringatan Hari Nusantara. Peringatan Hari Nusantara ini diperingati di Wakatobi untuk tahun 2022. Selain kunjungan Hari Nusantara, apakah ada meresmikan juga pembangunan? Bapak Gubernur akan nanti menyampaikan ke Bapak Presiden tentang kesiapan peresmian beberapa proyek strategis yang ada di Sulawesi Tenggara ini, antara lain ya Jalan Tol Nipah, Rumah Sakit Jantung, dan juga perpustakaan. Dan bersamaan nanti akan dilaporkan dulu ke Bapak Presiden, lalu nanti karena ini kan kunjungan Hari Nusantara, jadi Bapak Gubernur nanti akan meminta waktu tersendiri. Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondo Kambe menyerahkan sekaligus membagikan daftar isian pelaksanaan anggaran untuk Pemda 15 kabupaten kota dan instansi vertikal di Bumi Nyiur Melambai. Penyerahan DIPA sekaligus transfer ke daerah itu dilaksanakan di Gedung Keuangan Negara, Jalan Bethesda, Kota Manado pada Senin 5 Desember. Adapun total DIPA tahun 2023 sebesar 21,6 triliun rupiah. Angka itu terdiri dari belanja pusat 8,7 triliun dan transfer daerah 12,9 triliun rupiah. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Rio Nur, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rio. Ya, terima kasih. Jadi Gubernur Oli Dondo Kambe baru saja membagikan daftar isian pelaksanaan anggaran tahun 2023 ini, di mana anggaran DIPA ini terdiri dari anggaran terkait transfer daerah dan belanja pemerintah bersumber dari APBN yang diberikan kepada pemerintah provinsi dan 15 pemerintah kabupaten kota serta instansi vertikal yang ada di Sulawesi Utara. Totalnya mencapai 21,6 triliun. Ini terdiri dari 12 triliun itu sebagai belanja pemerintah, sementara sekitar 8 triliun itu untuk kategorinya transfer ke daerah, di mana salah satu komponennya ini menyangkut dana desa yang mencapai 1,1 triliun. Jumlah ini pun dibagikan ke selain ke 15 kabupaten kota, pemerintah provinsi ada ratusan unit kerja, sekitar 400-an unit kerja yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, merupakan instansi yang ada di instansi kementerian yang ada di beroperasi di Provinsi Sulawesi Utara. Gubernur Dondo Kambe pun menyerahkan secara resmi dokumen DIPA tersebut. Kemudian selain itu diserahkan juga penghargaan-penghargaan khusus terkait capaian kinerja keuangan selama tahun 2022, di mana untuk DIPA 2023 ini sebesar 21,6 triliun sebenarnya mengalami penurunan dibanding dengan DIPA tahun 2022, di mana ketika tahun 2022 ada sekitar 22 triliun yang diterima oleh Provinsi Utara. Jadi sekitar kurang lebih ada 1 triliun berkurang dari angka sebelumnya. Di mana Gubernur Oli menyampaikan meski transfer ke daerah itu berkurang, namun belanja pemerintah itu tetap sama, bahkan naik
karena menurut Pak Gubernur ada proyek-proyek nasional yang sebelumnya dianggarkan di tahun lalu, pada tahun ini sudah tidak lagi beroperasi atau sudah selesai dikerjakan. Di poin ini sendiri, di pesannya dan anggaran yang diterima ini diharapkan bisa secepatnya diserap, terutama di awal-awal tahun, karena kecenderungan untuk penggunaan anggaran pemerintah itu serapan anggarannya itu baru maksimal di akhir tahun tahun anggaran yang berjalan. Demikian. Baik, terima kasih rekan Rio Nur atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin memberikan pengarahan pada acara Forum Nasional Stunting di Hotel Sangrila Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta pada Selasa 6 Desember. Dalam arahannya, Wapres meminta kepada para kepala daerah mulai dari camat hingga lurah untuk memimpin langsung koordinasi program penurunan prevalensi stunting di wilayahnya masing-masing. Wapres yang juga selaku ketua pengarah tim percepatan penurunan stunting tak lupa menyampaikan apresiasi atas kerja keras para kader penanganan stunting di lapangan. Dirinya mengimbau kepada para pemangku kepentingan untuk bekerja dan maju bersama garda terdepan dalam menurunkan stunting. Acara ini turut dihadiri Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono dan Kepala BKKBN Hasto Wardoyo. Terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat, Kuat Ma'ruf, mengungkapkan hasil pemeriksaan alat pendeteksi kebohongan atau lie detector dirinya. Kuat Ma'ruf mengaku dinyatakan bohong soal pengakuan tidak melihat Verdi Sambo menembak Brigadir J. Hal ini terungkap saat Kuat Ma'ruf menjadi saksi untuk terdakwa Barada Richard Eliezer atau Baradae dan Bribka Riki Rizal di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 5 Desember. Pengacara Baradae Roni Talapesi awalnya bertanya kepada Kuat Ma'ruf apakah Verdi Sambo ikut menembak Brigadir J. Kuat Ma'ruf dengan tegas menjawab tidak melihat. Mendengar jawaban tersebut, Roni Talapesi kembali bertanya apakah Kuat Ma'ruf pernah diperiksa terkait hal itu dengan alat lie detector atau tidak. Kuat Ma'ruf pun mengamini bahwa dirinya pernah diperiksa menggunakan alat lie detector dan sudah mengetahui hasilnya. Kuat Ma'ruf lalu mengungkapkan hasil pemeriksaan dengan lie detector itu menunjukkan bahwa ia berbohong kepada penyidik. Setelah itu, Roni kembali memastikan hasil pemeriksaan lie detector yang disampaikan oleh Kuat Ma'ruf. Namun, Kuat Ma'ruf mengatakan bahwa jawaban dialah yang benar karena lie detector adalah robot. Diketahui pada Selasa 6 September, penyidik menerima hasil sementara uji poligraf dari Baradae, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Hasil lie detector dari ketiganya dinyatakan no deception indicated atau tanpa indikasi berbohong atau dianggap jujur. Dirtipidum Barreskrim Polri Brigjen Andirian menegaskan uji poligraf itu bertujuan untuk memperkaya alat bukti. Sebagai informasi, Brigadir J menjadi korban pembunuhan berencana yang diotaki oleh Verdi Sambo pada 8 Juli 2022. Brigadir J tewas setelah dieksekusi di rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Dalam perkara ini, Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Baradae didakwa melakukan pembunuhan berencana.
Sikap berbeda ditunjukkan terdakwa Richard Eliezer alias Baradae dengan Ricky Rizal alias Bribka RR. Keduanya menunjukkan tanggapan berlawanan soal kesaksian terdakwa Kuat Ma'ruf. Baradae mengungkap kejanggalan soal cerita pembunuhan Brigadir Yosua, sementara Bribka RR tak memberikan bantahan. Silang kesaksian itu terjadi dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir J di Pengadilan Jakarta Selatan pada Senin 5 Desember. Ditanya Hakim Ketua Majelis Wahyu Iman Santoso, Bribka RR tak membantah pernyataan Kuat Ma'ruf. Ia hanya merevisi sedikit mengenai posisi-posisi tertentu sesuai yang diingatnya. Kemudian Bribka RR kembali meralat bahwa saat diinstruksikan untuk mengantar Putri, Kuat Ma'ruf sedang berada di pos security bukan di ujung jalan. Kemudian Hakim meminta Baradae untuk menanggapi pernyataan Kuat Ma'ruf. Berbeda dengan Bribka Ricky Rizal, Baradae tegas menyebut Kuat Ma'ruf masih belum berbicara dengan jujur. Lebih lanjut, Baradae menyoroti pernyataan Kuat Ma'ruf yang serupa dengan Bribka RR, yakni soal sarung tangan. Pada saat kejadian, keduanya mengaku tangan Ferdi Sambo hanya ditutupi masker hitam dan bukan sarung tangan. Sementara, menurut kesaksian Baradae dan ajudan Azan Romer, Ferdi Sambo saat itu jelas menggunakan sarung tangan. Ia kembali menuturkan kejanggalan terkait pengakuan Kuat Ma'ruf yang dipaksa penyidik untuk mengikuti Baradae. Menurut Baradae, Kuat Ma'ruf tak mungkin bisa mendapat paksaan karena sudah didampingi oleh pengacara yang diduga ditunjuk Ferdi Sambo. Di sisi lain, pengacara Roni Talapesi mencurigai keterangan terdakwa Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal alias Bribka RR. Roni Talapesi mendapati adanya perubahan BAP yang dilakukan bersama-sama terkait sarung tangan terdakwa Ferdi Sambo. Kuasa hukum Richard Eliezer alias Baradae itu pun berencana mengorek keterangan keduanya untuk membuktikan kebenaran yang disampaikan Baradae. Hal ini dibeberkan Roni saat ditemui sebelum sidang lanjutan kasus pembunuhan Yosua Huta Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin kemarin. Menurut Roni, seperti halnya Baradae, Kuat Ma'ruf dan Bribka Ricky Rizal mengaku melihat Ferdi Sambo menggunakan sarung tangan. Namun keduanya secara bersamaan mengganti kesaksiannya dan membantah soal sarung tangan tersebut. Untuk memberikan pembuktian, Roni bahkan membawa contoh masker dan sarung tangan. Dengan materi dan alat bukti yang dibawa, Roni berharap akan berhasil mendapatkan pengakuan jujur dari Bribka Ricky Rizal maupun Kuat Ma'ruf. Melihat bahwa keterangan saudara Ricky Rizal ini lebih banyak bohongnya ya, berbelit-belit dan tidak terbuka menyampaikan fakta sebenarnya, karena ini bertentangan dengan kesaksian yang sudah dihadirkan saksi-saksi sebelumnya ya, dari Polres Jakarta Selatan, kemudian dari Propam. Kami mencatat terkait dengan pemeriksaan saudara Ricky Rizal di Propam. Kalau pemeriksaan saksi dari Propam kan yang sebelumnya sudah hadir, kami kan sempat menanyakan kan interviewnya itu dari mana. Mereka sampaikan mereka menanyakan dari rumah Duren 3, menanyakan apa yang terjadi. Kemudian saudara Ricky Rizal ini dibawa ke Propam, kemudian di BAP. Itu sudah terkonfirmasi ya oleh penyidik dari Propam dan kemarin sudah diperiksa ya. Tetapi di sini saudara Ricky Rizal menyampaikan bahwa dia baru tahu si tembak-menembak skenario itu adalah ketika berada di Propam, ketika Ferdi Sambo nyampe jam 10 malam. Padahal dari saksi yang sebelumnya sudah sampaikan bahwa mereka ini dibawa jam setengah 8 malam, jam 8 malam. Mereka makan, habis itu mereka langsung diperiksa secara terpisah ya. Itu keanehan yang pertama. Yang kedua, kami mencatat bahwa saudara Ricky Rizal ini mencabut BAP terkait dengan sarung tangan. Nah, kami kan sudah menanyakan kan, mengetahui atau tidak melihat? Apa tidak mengetahui? Tadi dia sampaikan dia tidak mengetahui. Jadi ini sebenarnya aneh. Ketika di BAP yang lainnya dia tidak mencabut, tetapi kenapa hanya BAP yang terkait sarung tangan? Apakah ini untuk melindungi Ferdi Sambo? Nah, tetapi kami melihat bahwa majelis hakim tentunya punya keyakinan yang lain. Itu yang kedua. Majelis hakim menyampaikan kan kepada saksi Kuat Ma'ruf ini, saudara menutupi sesuatu yang sudah tampak. Kita highlight di situ. Bahwa peristiwa pidana ini sebenarnya kan sudah terlihat. Tetapi kenapa mereka menutupi? Kita tidak tahu. Kenapa? Mungkin ada relasi, kemudian ada utang budi apa, kita kan
Mantan Kadena Biro Paminal Divisi Propam Polri Agus Nurpatria mengungkapkan bahwa laporan awal yang diceritakan oleh Ferdi Sambo terkait peristiwa tembak-menembak yang menewaskan Yosua Huta Barat adalah hal yang wajar. Diketahui peristiwa penembakan yang menewaskan Brigadir J itu terjadi di rumah dinas Sambo yang kala itu menjabat sebagai Kadif Propam Polri di Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Usai peristiwa itu, ia sempat bertemu Ferdi Sambo di kantor Biro Provos Mabes Polri dan diceritakan kronologi tembak-menembak yang menewaskan Brigadir J. Menurut Agus, Ferdi Sambo saat itu menceritakan bahwa peristiwa tersebut diawali adanya pelecehan seksual terhadap istrinya Putri Chandrawati. Mendengar keterangan Agus, Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso kemudian mendalami apakah ada pengarahan khusus dari Ferdi Sambo terkait skenario peristiwa tersebut. Namun Agus Nurpatria mengaku tidak pernah ada pengarahan khusus sejak pertemuan itu hingga ia kini menjadi terdakwa. Ia juga menilai apa yang disampaikan Ferdi Sambo adalah hal yang wajar, meskipun pada akhirnya keterangannya berubah dan ia merasa dibohongi. Diketahui Agus Nurpatria dan 5 terdakwa kasus obstruction of justice lainnya bersaksi dalam sidang dengan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam kasus ini, Ferdi Sambo dan Putri didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J bersama-sama dengan Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Dalam dakwaan jaksa, Richard Eliezer menembak Brigadir J atas perintah mantan Kadif Propam kala itu, Ferdi Sambo. Peristiwa pembunuhan disebut terjadi setelah Putri Chandrawati mengaku dilecehkan Brigadir J di Magelang. Kemudian Ferdi Sambo marah dan merencanakan pembunuhan terhadap Yosua yang melibatkan Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Akhirnya Brigadir J tewas di rumah dinas Sambo di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Atas perbuatannya, Ferdi Sambo, Putri Chandrawati didakwa melanggar pasal 340 KUHP, subsider pasal 338 KUHP, junto pasal 55 dan 56 KUHP. Khusus Ferdi Sambo, jaksa juga mendakwa mantan Kadif Propam itu terlibat obstruction of justice atau perintangan proses penyidikan pengusutan kasus kematian Brigadir J. Reuni Akbar 212 digelar di Masjid Atin Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur pada Jumat 2 Desember lalu. Rizik Syihab hadir di tengah para jemaah yang memadati bagian dalam dan luar Masjid Atin. Meski telah keluar dari penjara untuk perkara pelanggaran karantina kesehatan di Petamburan dan Megamendung, serta penyebaran berita bohong, Rizik Syihab saat ini masih dalam status pembebasan bersyarat. Rizik Syihab tetap harus menjalani masa percobaan hingga 10 Juni 2024. Dalam rentang waktu itu, ia tidak boleh bersinggungan dengan tindak pidana agar status bebas bersyaratnya tak dicabut. Namun, kehadiran Rizik Syihab di acara Reuni Akbar 212 yang dipadati ribuan peserta dinilai menjadi bentuk tindakan tak kooperatif terhadap status bebas bersyarat tersebut. Berkenaan dengan hal itu, Koordinator Komunitas Rakyat Arus Depan atau Komrad Pancasila, Antoni Yuda, melaporkan Rizik Syihab ke Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Pusat pada 5 Desember 2022 dengan bukti register penerimaan laporan bernomor 165 Komrad 11 2022. Dalam laporan yang diajukan, Bapas Kelas 1 Jakpus diminta kembali mempertimbangkan pemberian status bebas bersyarat kepada Rizik Syihab dan tak segan mencabut status tahanan kota yang diberikan. Antoni Yuda mengatakan kehadiran Rizik Syihab di Reuni 212 justru memperkeruh dan membuat gaduh situasi bangsa dengan narasi-narasi provokatif yang diucapkan pada acara tersebut. Ia pun menyebut Rizik Syihab lebih baik ditahan di penjara karena patut dikhawatirkan ke depannya akan melakukan aktivitas-aktivitas politik yang bisa memecah kesatuan bangsa. Sebelumnya diberitakan Persaudaraan Alumni atau PA212 menggelar reuni di Masjid Atin Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur pada Jumat 2 Desember. Penanggung jawab reuni 212 Yusuf Martak menyampaikan acara reuni 212 difokuskan pada kegiatan doa bersama.
Reuni 212 tersebut mengusung tema Munajat Akbar dan Indonesia Bersolawat untuk Keselamatan NKRI. Dalam kesempatan itu, PA 212 juga mendoakan para korban gempa Cianjur, Jawa Barat. Dalam poster tersebar terdapat gambar sejumlah ulama yang ditempel termasuk Habib Rizik Syihab. Acara Reuni 212 dimulai dengan kegiatan sholat tahajud berjamaah, lalu diadakan muhasabah, sholat subuh berjamaah hingga tausiah agama. Dalam poster terlihat juga seruan kepada jamaah untuk memutihkan Jakarta. Jamaah juga diminta membawa infak yang nantinya akan disumbangkan untuk korban gempa Cianjur. Jet pribadi yang digunakan Anies Baswedan saat melakukan safari politik ke Sumatera Barat menjadi sorotan. Banyak pihak akhirnya mempertanyakan siapa sosok pemilik jet pribadi tersebut. Pengamat politik Ujang Komarudin menduga jet pribadi itu merupakan milik Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Menurutnya, jet pribadi itu merupakan bagian dari fasilitas yang diberikan Surya Paloh kepada capres pilihannya tersebut. Ia pun menyebut mayoritas Ketua Umum Partai memiliki jet pribadi. Jet pribadi itu biasanya disiapkan untuk memudahkan kampanye ke sejumlah daerah di Indonesia. Dengan demikian diharapkan partai tersebut bisa memperoleh suara warga hingga wilayah-wilayah pelosok. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar ini pun menjelaskan fasilitas jet pribadi juga pernah diberikan Surya Paloh kepada Presiden Joko Widodo saat kampanye Pilpres 2014 silam. Dengan kata lain, jet pribadi yang digunakan Anies ini juga pernah digunakan Jokowi beberapa waktu lalu. Diberitakan sebelumnya, di media sosial viral video yang merekam momen mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tampak menggunakan private jet atau jet pribadi saat ke Sumatera Barat. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan sebelum ke Sumatera Barat, Anies sempat melakukan safari politik di Aceh. Ali menyebut setelah menyapa masyarakat Aceh, mantan Gubernur DKI Jakarta itu rencananya terbang langsung ke Sumatera Barat. Sayangnya tidak ada penerbangan langsung dari Aceh ke Sumatera Barat sehingga harus kembali ke Jakarta. Karenanya Ali menuturkan Partai Nasdem terpaksa memfasilitasi Anies untuk menggunakan jet pribadi. Anggota Komisi 3 DPR RI itu mengungkapkan fasilitas tersebut wajib dilakukan Partai Nasdem sebagai bentuk tanggung jawab karena telah mendeklarasikan Anies. Lebih lanjut, Ali menerangkan Partai Nasdem tak mau animo masyarakat menunggu kedatangan Anies terganggu hanya karena urusan penerbangan. Adapun dalam sebuah video viral tersebut, Anies bersama Ali tampak turun dari jet pribadi lalu disambut beberapa orang. Video tersebut diunggah melalui akun Twitter pada Minggu 4 Desember. Dalam video itu, Anies tampak mengenakan rompi berwarna biru dongker lalu celana panjang berwarna hitam. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update sore hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Mesa Dasirait beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Tribun News Live Update.
tanggal 21 Mei. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribunnews. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Tribunnews Live Update. Tanggal 21 Mei. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak Menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribunnews. Papua adalah surga kecil yang jatuh ke bumi. Salah satu surga yang jatuh itu adalah Danau Sentani. Danau Sentani menjadi surga untuk 30 spesies ikan air tawar di dalamnya dan juga bagi masyarakat Papua yang tinggal di sekitar Sentani, Jayapura. Surga kecil yang memiliki luas wilayah kurang lebih 9.360 hektar dan kedalaman 75 meter di atas
Selamat sore Tribuners, hari ini bersama saya Danti Wahyu akan menemani Anda dalam live update seleb edisi Selasa 6 Desember 2022. Dan inilah informasi terkait sejumlah selebriti untuk Anda. Selamat sore Tribuners, hari ini bersama saya Danti Wahyu akan menemani Anda dalam live update seleb edisi Selasa 6 Desember 2022. Dan inilah informasi terkait sejumlah selebriti untuk Anda. Kita masuk ke informasi pertama Tribuners. Kaisang Pangarep kini mengikuti gladi bersih atau persiapan pernikahan pada Selasa 6 Desember. Diketahui Kaisang Pangarep hadir sekira pukul 9:03 waktu Indonesia Barat di Pendopo Royal Ambarukmo. Sesampainya di Pendopo Royal Ambarukmo, Kaisang Pangarep mendengarkan arahan singkat dari wedding organizer. Kemudian Kaisang Pangarep melakukan gladi bersih. Dikutip dari Tribun Jogja, Kaisang Pangarep mengenakan jarik dan kaos hitam. Berbagai persiapan pun diikuti mulai dari iringan pengantin hingga akad nikah. Dalam kesempatan tersebut, kakak pertama Erina Gudono yakni Alen Gudono pun turut hadir. Alen Gudono nantinya akan menjadi wali nikah. Acara pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono akan berlangsung pada 10 Desember 2022 mendatang di Pendopo Royal Ambarukmo. Rangkaian pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono akan dimulai pada 8 Desember 2022 dengan agenda semaan Al-Quran dan pengajian. Kemudian dilaksanakan upacara pasang blekete petuwuhan dan siraman pengantin putri pada 9 Desember 2022. Rangkaian acara tersebut akan berlangsung di rumah Erina yang beralamat di Dusun Purwosari RT 3 RW 9 Sinduadi Melati, Sleman. Di sisi lain, Presiden Joko Widodo diketahui mengundang Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan pada pernikahan putranya Kaisang Pangarep. Hal ini diungkapkan oleh Gibran Rakabuming, kakak Kaisang sekaligus juru bicara pernikahan Kaisang dan Erina. Disampaikan bahwa undangan tersebut diberikan saat momen sarapan pagi di kediaman Jokowi di Sumber setelah meresmikan Masjid Raya Syekh Zayed Solo. Sementara itu diketahui masih ada tamu yang belum menerima undangan. Hal ini lantaran pembagian undangan dilakukan secara bertahap. Selain Presiden Uni Emirat Arab, terdapat beberapa tokoh penting yang diundang, seperti Ketua Umum Partai, Duta Besar, Kepala Daerah, dan lainnya. Tamu undangan yang hadir akan dibagi dalam 5 sesi agar tak ada antrian kendaraan tamu. Para tamu pejabat negara diperkirakan hadir pada Minggu 11 Desember 2022 malam.
Tamu undangan pernikahan putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep dan Erina Gudono harus mematuhi beberapa aturan. Akad pernikahan Kaisang dan Erina akan dilaksanakan di Pendopo Ageng Royal Ambarukmo Yogyakarta pada Sabtu 10 Desember 2022. Selanjutnya Kaisang dan Erina akan menggelar tasyukuran di Pura Mangkunegaran pada Minggu 11 Desember. Aturan tersebut antara lain dilarang mengenakan batik motif parang atau lereng. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mengatakan aturan itu langsung dari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara 10. Menurutnya hal tersebut memang sudah lama diatur dalam adat Mangkunegaran. Sebagai informasi, batik parang hanya boleh dikenakan oleh keluarga keraton. Mengutip Kompas.com, batik motif parang memang tidak bisa digunakan warga biasa. Motif itu hanya boleh dikenakan oleh raja, permaisuri, keturunannya hingga para bangsawan dan bupati. Ini berlaku di Yogyakarta dan Solo. Sekretaris Umum Paguyuban Pecinta Batik Indonesia Sejak Jagat Murjiati mencontohkan motif parang yang terdiri dari beberapa jenis. Motif batik ini hanya boleh dikenakan oleh raja, permaisuri, dan keturunannya. Makna dari motif parang barong, seorang raja harus selalu hati-hati agar dapat mengendalikan diri lahir batin sehingga menjadi pemimpin yang bertanggung jawab, berwatak, dan berbudi luhur. Motif batik ini hanya boleh dikenakan oleh raja, permaisuri, dan keturunannya. Makna dari motif parang barong, seorang raja harus selalu hati-hati agar dapat mengendalikan diri lahir batin sehingga menjadi pemimpin yang bertanggung jawab, berwatak, dan berbudi luhur. Sementara motif batik yang dikenakan oleh permaisuri bernama parang gendreh. Kemudian untuk putri raja mengenakan motif batik parang klitik yang melambangkan perilaku halus dan kelemah lembutan. Menurut dia, ketentuan peraturan motif batik tersebut hanya berlaku di dalam lingkungan keraton. Aturan selanjutnya adalah pernikahan Kaisang dan Erina juga menerapkan aturan tanpa sumbangan. Keluarga juga tidak menyediakan kotak sumbangan dalam acara resepsi pernikahan Kaisang dan Erina. Gibran mengatakan panitia telah mengantisipasi apabila ada tamu tanpa undangan masuk ke acara resepsi maupun undangan diperjualbelikan. Undangan telah dilengkapi barcode sehingga tidak bisa sembarang orang menggunakannya. Selain itu, Gibran juga mengatakan pihaknya juga akan menyiapkan petugas yang berjaga di pintu masuk tamu undangan. Petugas ini bertugas mengecek undangan tamu. Kekasih Nikita Mirzani, Antonio Dedola terlihat hadir dalam persidangan Nikita pada Senin 5 Desember 2022 kemarin. Antonio Dedola hadir untuk memberikan support kepada Nikita Mirzani. Setelah mengikuti persidangan, Antonio Dedola tampak prihatin kepada kasus Nikita Mirzani. Antonio tampak heran dengan keadilan di Indonesia. Ia mengatakan bahwa Nikita Mirzani bukan pelaku kriminal. Diketahui kasus yang menyeret Nikita Mirzani ini atas dasar
dasar laporan dari Dito Mahendra. Dalam sidang sebelumnya, Dito Mahendra mengaku dirugikan oleh Nikita Mirzani sebesar 17,5 juta. Kini Antonio Dedola terlihat pasrah dengan apa yang sudah menimpa kekasihnya itu. Selama sidang, Nikita dan Antonio tak sempat berbincang-bincang. Setelah persidangan selesai, Antonio menemui Nikita Mirzani di rutan. Namun momen tersebut tak bisa diabadikan. Seperti diketahui dalam sidang Nikita Mirzani kemarin, eksepsi yang diajukan ibu 3 anak itu ditolak oleh hakim. Namun Nikita Mirzani mengaku tak kecewa sama sekali atas keputusan hakim tersebut. Justru ia tetap ingin melanjutkan perkara ini di jalur hukum. Selain itu, Nikita Mirzani juga ingin bertahap muka langsung dengan Dito Mahendra. Lantaran selama ini Dito Mahendra tak pernah unjuk muka di depan publik. Nikita Mirzani juga menyebut Dito Mahendra selalu meneror dirinya. Namun Dito Mahendra tak pernah menampakkan wajahnya di depan Nikita Mirzani. Sementara itu Nikita Mirzani menanggapi penolakan eksepsi ini sebagai hal biasa. Apabila eksepsi diterima oleh hakim, Nikita Mirzani tak bisa bertemu dengan Dito Mahendra. Nikita Mirzani tampak tak sabar ingin bertemu langsung dengan Dito Mahendra. Nikita Mirzani mengaku akan membongkar rahasia Dito Mahendra selama ini. Oh, that's a secret between me and Nikita. What do you think about Nikki's in person? How she is being important for you? How important she is for me? Actually, she's for me everything. She's the most important person I have, and she's very kind, friendly. She has a big heart for everyone. So yeah, that's I'm wondering why she's treating like a criminal, So she isn't. You think this is unfair for Nikki? Yeah, I think so. If I would compare this case in Germany, this would never happen. This would never happen in Germany. That's why I'm surprised that this can happen actually in this world. That someone goes to jail for actually no reason. Presenter Lee Jong Hun dan Irwan Chandra akhirnya bertemu setelah 10 tahun musuhan. Belum lama ini istri Lee Jong Hun, Moa Aim, buka suara terkait pertemuan sang suami dengan Irwan Chandra. Melalui unggahan video di Instagram pribadinya, Moa meluapkan unek-uneknya pada Senin 5 Desember 2022. Dikatakan Moa Aim, baik Lee Jong Hun maupun Irwan Chandra sama-sama tidak tahu jika keduanya akan dipertemukan dalam program Alvin in Love. Maka dari itu, Moa Aim berharap publik tidak menjunjung apapun memihak salah satu dari mereka. Menurut Moa, baik Lee Jong Hun maupun Irwan Chandra sama-sama patut diacungi jempol atas kebesaran hati mereka. Pemilik nama asli Monique Octaviani tersebut juga menjelaskan jika keputusan Lee dan Irwan mempublikasikan pertemuan mereka ke publik sudah tepat. Karena dengan begitu, publik bisa mengetahui reaksi satu sama lain. Jika ada niat terselubung di antara mereka, akan lebih mudah untuk diketahui sejak awal. Kini Moa hanya bisa berharap jika hubungan Lee dan Irwan bisa perlahan membaik. Wanita kelahiran 6 Oktober 1989 ini menegaskan jika dirinya tidak memihak siapapun. Moa menjelaskan jika perdamaian bisa terjadi jika atas persetujuan dari kedua belah pihak. Ia berharap publik tidak menyudutkan atau terlalu menyanjung salah satu pihak dalam kejadian tersebut. Lebih lanjut, Moa kembali menegaskan jika pertemuan Lee dan Irwan bukanlah sebuah settingan untuk konten belaka. Jika memang hanya sebatas konten saja, pertemuan Lee dan Irwan pasti sudah dilakukan sejak lama. Di sisi lain, Moa merasa cepat atau lambat Lee dan Irwan memang harus berdamai, karena tak ada yang tahu kapan takdir mempertemukan mereka kembali. Di akhir video, Moa sempat menyinggung soal sebab akibat dalam setiap tindakan. Ibu 4 anak itu menyebut jika perdamaian membutuhkan
membutuhkan persetujuan dua belah pihak. Begitupun dengan pertikaian, hal itu terjadi jika ada pemicunya. Sebagai informasi, aktor Lee Jong Hun dan Irwan Chandra akhirnya berdamai lagi. Lee Jong Hun dan Irwan Chandra sempat berseteru selama hampir 10 tahun terakhir. Irwan Chandra dan Lee Jong Hun pernah terlibat dalam satu grup band hits. Namun grup itu bubar dan hubungan keduanya diisukan merenggang. Perseteruan bermula saat Lee Jong Hun diisukan merebut Moa Aim yang saat itu masih menjadi istri Irwan Chandra. Setelah bercerai dari Irwan Chandra, Moa Aim menikah dengan Lee Jong Hun pada tahun 2017. Buntut dari hal itu, Lee Jong Hun dan Irwan Chandra tak bertegur sapa selama 10 tahun. Syukur kini hubungan Lee Jong Hun dan Irwan Chandra sudah membaik. Jujur aku tuh sempat shock banget ketika suamiku dan mantan suamiku itu ketemu. Dari awalnya Leopa selalu bilang, aku kapan ya pengen bisa ketemu, pengen bisa ngobrol, udah kayak teman biasa, balik lagi kayak gitu. Dia tuh pengen ada satu kerinduan kayak gitu. Jadi buat teman-teman di luar sana yang mau bilang, oh hits bakal kembali, well kita lihat aja. Kalau itu baik buat semuanya, itu kembali. Tapi satu hal lagi, ini bukan aji mumpung, bukan aji mumpung, tapi ini benar-benar dari hati ke hati, mau sama-sama berdamai. Asal jangan pura-pura ya. Ingat, kalau pura-pura suatu ketika pasti bisa terjadi sesuatu lagi. Jadi jangan pura-pura, benar-benar pure dari hati. Kalau enggak, kayaknya percuma deh. Kalau ngomongin orang di luar sana, mendingan nggak usah berdamai, ya nggak sih? Kita di sini semua itu cinta damai. Siapa sih yang nggak pengen baikan? Siapa sih yang nggak pengen ini berjalan lebih baik lagi? Oh, masa lalu, it's masa lalu gitu loh. Semua orang punya kesalahan. Tapi ketika kita memutuskan, decide untuk mau berbaikan, ya udah, jangan diungkit-ungkit, jangan ngomongin di belakang, jangan ada kata-kata menjelekkan di belakang. Kalau itu benar-benar dari hati. Kalau enggak, ya buat apa berdamai? Aku nggak bicara dia atau dia, nggak ada, dua-duanya sama. Jadi kalau kita mau berdamai benar-benar harus dari hati. Ketika nggak dari hati, lebih baik jangan dilakukan, karena akan terjadinya cuma buat konten gitu. Jadi sorry ya, ini bukan buat konten, ini bukan buat aji mumpung. Bener-bener dua-duanya sama-sama nggak tahu saat itu kondisinya. Ketika mau ya udah, karena teman-teman sendiri kan nggak tahu story-nya. Story yang beredar di luar sana bagaimana kan teman-teman juga nggak tahu. Jadi well, lebih baik dua-duanya diacungin jempol aja. Udah lama sih ya. Jadi kalau aku bilang berbesar hati, ya haruslah dua-duanya. Supposed to be. Tapi Opa juga ngomong, dia memang pengen banget harus depan. Karena biar tahu, ini kita benar-benar baikan tanpa ada maksud tersembunyi. Nama aktor Korea Selatan Lee Jong Hun kian melejit di Indonesia. Pasalnya Lee Jong Hun merupakan pria asal Korea Selatan yang memutuskan menjadi artis di Indonesia. Dianggap sebagai opa Indonesia, Lee Jong Hun kerap kali mengunggah banyak konten berbau Korea Selatan. Namun baru-baru ini Lee Jong Hun dikabarkan baru saja berdamai dengan sahabatnya Irwan Chandra setelah keduanya tak bertegur sapa selama kurang lebih 10 tahun. Perseteruan keduanya bermula saat Lee dianggap merebut istri Irwan, yakni Moa Aim. Lantas seperti apa sosok Lee Jong Hun? Lee Jong Hun atau yang akrab disapa Lee berasal dari Korea Selatan. Ia lahir pada 21 Juli 1986 dan kini usianya menyentuh 36 tahun. Lee Jong Hun dulunya tinggal di Seoul. Ia datang dari keluarga sederhana yang jauh dari kemewahan. Ayahnya merupakan pekerja serabutan mulai dari sopir, pengantar daging hingga tukang kayu di Seoul. Sedangkan sang ibu hanyalah ibu rumah tangga. Ibunya menderita sakit mata sehingga tak dapat melihat dengan jelas. Bahkan Lee Jong Hun pernah menggambarkan rumahnya yang seperti gudang di basement. Di sisi lain, Lee Jong Hun memutuskan untuk merintis karir di Indonesia dengan bergabung dengan grup vokal pria hits. Namanya mulai dikenal lewat lagu grup hits yakni Yes Yes Yes. Sayangnya grup hits bubar pada tahun 2013 yang membuat karir Lee Jong Hun
tertahan. Meskipun begitu, Lee Jong Hun tetap bisa mempertahankan karirnya dengan merilis beberapa single lagu. Pada 2015, ia mulai dilirik acara-acara TV, salah satunya Warna-Warni Dunia. Setelah itu, Lee Jong Hun mulai menggeluti dunia akting lewat sinetron High School Love Story pada 2015. Pada 2017, Lee Jong Hun menikah dengan seorang influencer bernama Monique Octaviani. Dari pernikahan itu, Lee Jong Hun dianugerahi 2 anak perempuan yang cantik. Denny Sumargo menanggapi mantan manajernya Ditya Andrista yang divonis 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun. Vonis tersebut buntut kasus penggelapan yang dilakukan Ditya Andrista terhadap Denny Sumargo. Ditya dinyatakan bersalah dalam perkara tersebut. Mantan manajer Denny Sumargo itu menerima putusan tersebut karena tak perlu ditahan dengan catatan tidak melakukan tindak pidana selama masa percobaan. Meski menerima keputusan hakim, Ditya diketahui seperti belum bisa menerima apabila disalahkan. Diketahui jika vonis tersebut dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 1 Desember 2022. Denny Sumargo bahkan baru mengetahui kabar manajernya itu divonis 1 tahun penjara. Hal itu disampaikan Denny saat dihubungi pada Selasa 6 Desember. Namun ia menilai jika vonis tersebut sudah tepat, sebab jerat hukum tersebut adalah hasil perbuatan selama ini yang telah menggelapkan uang miliknya senilai 700 juta. Denny berharap hukuman itu dapat membuat mantan manajernya jera. Bahkan ia tak mempermasalahkan soal hukuman yang dijatuhkan kepada mantan manajernya itu. Menurut Densu, sapaan akrabnya, hukuman 1 tahun tersebut tak begitu penting bagi dirinya. Namun ia berharap mantan manajernya bisa sadar atas perbuatan yang dilakukan terhadap dirinya dan tidak mengulangi hal serupa. Sebagai informasi, Denny Sumargo melaporkan mantan manajernya karena diduga menggelapkan uangnya sekitar 700 juta. Hal itu baru diketahui Denny Sumargo beberapa tahun setelah Ditya diduga melakukan hal tersebut. Menurut Denny, Ditya Andrista sempat mengembalikan uang 500 juta sebelum akhirnya menghilang. Denny Sumargo juga menuding Ditya Andrista mengambil keuntungan pribadi menggunakan nama Densu Management. Ditya pun balik melaporkan Densu dengan tudingan wan prestasi dalam kontrak hingga membuatnya merugi sekitar 800 juta. Oleh karena itu, Denny Sumargo melaporkan Ditya ke Polda Metro Jaya pada 29 September 2021. Ditya disangkakan pasal 372 dan 263 KUHP dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Kita beralih ke informasi lainnya. Tribuners, Wanda Hamidah dilaporkan oleh Ketua Umum MPN Pemuda Pancasila atau PP, Yapto Suryo Sumarno ke Bareskrim Polri. Yapto melaporkan Wanda ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik. Laporan ini merupakan buntut dari polemik kepemilikan rumah Wanda Hamidah beberapa waktu lalu. Wanda Hamidah pun sudah mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk menjalani proses restoratif justice pada Senin 5 Desember. Tak sendiri, Wanda didampingi kuasa hukumnya Agus Salim untuk dimediasi dengan pihak Yapto selaku pelapor. Lebih lanjut, Wanda Hamidah berharap agar segera bertemu langsung dengan Yapto. Pada kesempatan yang sama, Wanda Hamidah mengatakan bahwa ia masih mengupayakan proses mediasi. Artis sekaligus politikus ini juga menegaskan siap untuk meminta maaf apabila dirinya terbukti bersalah. Terkait laporan ini, Wanda juga meminta Yapto untuk bisa menunjukkan kalimat mana yang dinilai telah mencemarkan nama baik. Sebab Wanda merasa tidak pernah bermaksud mencemarkan nama baik Yapto melalui perkataannya. Wanda menjelaskan bahwa ia hanya mengeluarkan pendapat soal masalah sengketa rumah. Agus Salim menjelaskan bahwa kliennya dilaporkan Yapto berdasarkan unggahan di media sosial Instagram. Sebagai tambahan, rumah Wanda Hamidah
Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Akan tangkap bandar narkoba, anggota Polres Lampung Tengah malah dihadang massa. Anggota Polres Lampung Tengah dihadang massa saat hendak menangkap bandar narkoba di Kampung Terbagi Besar, Lampung Tengah pada Senin 5 Desember 2022 kemarin sekira pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Akibatnya, Kasat Reserse Narkoba Polres Lampung Tengah AKP Dwi Atma Yofi Wirabrata mengalami luka. Selain itu, massa juga melakukan perusakan kendaraan petugas. Tak hanya itu saja, akibat perlawanan dari sekelompok massa tersebut mengakibatkan dua tersangka narkoba melarikan diri. Kasih Humas Polres Lampung Tengah AKP Sayyidina Ali pada Selasa 6 Desember 2022 mengatakan, pada Senin kemarin jajaran Reserse Narkoba Polres Lampung Tengah dipimpin AKP Dwi Atma Yofi Wirabrata melakukan penangkapan bandar narkoba di Kampung Terbagi Besar. Penangkapan tersebut digagalkan oleh sekelompok massa yang merusak mobil opsional Satres Narkoba. Menurutnya, kaca belakang dan bodi mobil rusak dan tangan AKP Dwi Atma terluka akibat serangan massa dengan menggunakan senjata tajam. AKP Sayyidina mengatakan akibat peristiwa tersebut Kasat Narkoba membuat laporan resmi ke Polres untuk tindakan selanjutnya. Menurut Kasih Humas, massa yang mengadang dianggap telah menghasut supaya jangan mau menuruti prosedur kepolisian, selain itu menghalangi aparat kepolisian. Menyikapi laporan tersebut, TK 308 Presisi Polres Lampung Tengah melakukan penangkapan 3 pelaku pengadangan. Ketiga pelaku adalah Jailani berusia 49 tahun, warga Dusun 4 Kampung Terbagi Besar, Andi Ahmad alias Emon berusia 33 tahun, warga Dusun 1 Kampung Terbagi, serta Agus Setiawan berusia 39 tahun, Ketua RT 02 Dusun 1 Kampung Terbagi Besar. Sayyidina mengatakan ketiganya diduga melakukan penghasutan serta menghalangi petugas. Selain para tersangka, petugas juga mengamankan barang bukti 1 senjata tajam, 1 kayu dan bongkahan batu. Kasih Humas mengatakan ketiga pelaku diamankan pada Selasa 6 Desember 2022 sekira pukul 4 waktu Indonesia Barat. Penangkapan para pelaku setelah teridentifikasi melalui rekaman video dan pemeriksaan saksi di lapangan. Selain tersangka, TK 308 juga berhasil mengamankan 1 tersangka narkoba yang melarikan diri bernama Hendy. Ia mengatakan kini para tersangka berikut barang bukti digelandang ke Mapolres Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut. Diduga kelebihan muatan, mobil pickup muatan pisang terguling di dermaga eksekutif Bakauheni. Sebuah kendaraan pickup L300 dengan nomor polisi BE 8928RM bermuatan pisang terguling di dermaga eksekutif Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan pada Selasa 6 Desember 2022 sekira pukul 8:46 waktu Indonesia Barat. Menurut informasi, mobil pickup L300 yang dikemudikan Sarmudi, warga desa Penyandingan Kecamatan Margapundu, Pesawaran tersebut terguling saat hendak masuk dari dermaga eksekutif ke KMP Portling.
Adapun penyebab tergulingnya pickup L300 bermuatan pisang diduga akibat overload atau kelebihan muatan. Kapolsek KSKP Bakauheni AKP Ridho Rafika mengatakan, penyebab pickup L300 bermuatan pisang terguling diduga akibat kelebihan muatan. Ia mengatakan mobil pickup L300 tersebut saat memasuki rem door KMP Potling tiba-tiba mundur dan terguling di MB7 akibat muatannya yang terlalu tinggi. Ridho mengatakan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Menurutnya, sopir dan kenek tidak mengalami luka-luka, hanya syok setelah kejadian. Ridho pun mengatakan polisi turut membantu mengevakuasi muatan pisang yang terjatuh. Kata Ridho, selama pelaksanaan kegiatan situasi pun aman dan juga kondusif. Berita selanjutnya, pencuri gasak Honda Beat di Masjid At-Taubah, Jayabaya 2 saat salat subuh. Melki, warga Jayabaya 2, Kecamatan Waihalim, Bandar Lampung, kehilangan motor Honda Beat merah dengan hitam dengan nomor polisi BE2351 AAN saat salat subuh di Masjid At-Taubah pada Rabu 30 Desember 2022 pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pengurus Masjid At-Taubah EF Syaifullah mengatakan, korban dan jamaah lainnya saat kejadian sedang melaksanakan salat subuh berjamaah. Menurut EF, pada Selasa 6 Desember 2022, korban terkejut setelah selesai salat subuh berjamaah. Saat akan pulang, motornya sudah tidak ada. EF mengatakan setelah melihat hasil pantauan kamera closed circuit television atau CCTV, terdapat dua pelaku yang menggondol motor milik korban. Menurutnya, berdasarkan rekaman CCTV terlihat ciri dari pelaku yang diduga berusia sekitar 20 tahun ke bawah atau masih remaja. Kedua pelaku menggunakan helm, masker, dan juga jaket hoodie. Saat beraksi, pelaku mengendari motor matic dan menggunakan kunci letter T. EF mengaku saat kejadian pagar masjid tidak digembok dan motor milik korban posisinya berada di pinggir sehingga memudahkan pelaku menggasak motornya. Ia juga mengatakan kalau kehilangan motor di masjid sudah kali keduanya terjadi. Pasca kejadian tersebut, korban langsung melapor ke Mapolresta Bandar Lampung. EF mengatakan pasca kejadian pengurus masjid akan terus meningkatkan kewaspadaan di areal masjid. Ia juga berharap agar polisi segera mengungkap tuntas pelaku curanmor tersebut. Berita selanjutnya, Pemprov Lampung segera lantik PJ Bupati Lampung Barat dan Tulang Bawang. Pemerintah Provinsi Lampung akan melantik dua penjabat bupati pada pertengahan Desember 2022 nanti. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Provinsi Lampung, Kodratul Ikhwan mengatakan, dua PJ Bupati tersebut yakni Kabupaten Lampung Barat dan juga Tulang Bawang. Menurutnya, pada Senin 5 Desember 2022, direncanakan PJ Bupati Lampung Barat akan dilantik pada 11 Desember 2022 dan PJ Bupati Tulang Bawang akan dilantik pada 18 Desember 2022. Kodratul mengatakan sudah lama pemerintah provinsi mengusulkan bakal calon PJ Bupati kepada Presiden Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri. Dan saat ini ia mengatakan pemerintah Provinsi Lampung tinggal menunggu surat keputusan saja. Mantan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung ini juga mengatakan kalau yang mengusulkan saat ini tidak hanya pemerintah Provinsi Lampung saja, tapi juga DPRD Kabupaten dan pemerintah pusat juga bisa mengusulkan nama. Saat ditanyakan apakah Kodratul bersedia bila ditunjuk untuk menjabat sebagai PJ Bupati Lampung Barat, ia pun menjawab pasrah saja. Saat ini beredar nama pejabat eselon 2 yang akan menggantikan Bupati Lampung Barat Parosil Mapsus dan Bupati Tulang Bawang Winarti. Beberapa nama calon kuat sebagai PJ Bupati Lampung Barat yang dihimpun Tribun Lampung diantaranya adalah Kodratul Ikhwan, Ganjar Jationo, dan Mulyadi Irsan. Sedangkan calon kuat sebagai PJ Bupati Tulang Bawang yakni Elvira Umihani, Marindo Kurniawan, dan M. Firsada.
Berita selanjutnya, sempat terjadi polemik Wabub Lampung Utara akhirnya lantik Kepala Desa Subik. Yahya Pranoto dilantik menjadi Kepala Desa Subik, Kecamatan Abung Tengah, Lampung Utara pada Senin 5 Desember 2022. Yahya menjadi Kepala Desa Subik menggantikan Poniran HS yang tersandung kasus ijazah palsu. Pelantikan Yahya menjadi Kepala Desa Subik dilakukan oleh Wakil Bupati Lampung Utara, Ardian Saputra. Ardian berharap Kepala Desa Subik yang baru dilantik dapat bekerja dengan sebaik-baiknya. Ia juga meminta segera meningkatkan percepatan pembangunan di Desa Subik dan dapat lebih bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Lampung Utara. Ardian juga mengingatkan Yahya untuk lebih memperhatikan kualitas jalan di desa. Ia berharap dengan dilantiknya Kepala Desa Subik yang baru tidak akan terjadi lagi polemik. Sementara Yahya Pranoto mengaku akan segera menjalankan apa yang menjadi harapan pemerintah Kabupaten Lampung Utara. Ia juga akan meneruskan pembangunan dan program-program desa untuk kemajuan Desa Subik yang lebih baik lagi. Diketahui sebelum dilantik menggantikan Pondiran, Yahya adalah peraih kedua suara terbanyak dalam Pilkades tahun 2021 lalu. Saat itu selisih suaranya dengan Pondiran hanya 1 suara dan dalam perjalanannya Yahya menggugat ijazah paket B milik Pondiran yang diduga asli tapi palsu. Usaha Yahya pun tak sia-sia karena Pengadilan Tata Usaha Negara Lampung memenangkan gugatannya. Menariknya, saat masih dalam proses banding, pemerintah Kabupaten Lampung Utara memutuskan memberhentikan Pondiran dari posisinya. Pondiran dan kawan-kawan tetap melakukan perlawanan atas pencopotannya. Ia mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dan berencana mengajukan kasasi pada Mahkamah Agung terkait persoalan tersebut. Berita selanjutnya, Kettler MBK beri diskon hingga 40% untuk berbagai alat olahraga. Kettler Mall Bumi Kedaton memiliki promo menarik yang berlaku hingga 15 Januari 2022. Karyawan Kettler Mall Bumi Kedaton Fauzan mengatakan promo ini adalah diskon untuk berbagai perlengkapan olahraga. Seperti Richter yang merupakan alat untuk treadmill diberikan diskon 30%, lalu sepeda statis jenis spin bike Velocity diberikan diskon 40%. Cross trainer jenis Ergo Cross yang merupakan alat kebugaran diberikan diskon 30%. Aksesoris Kettler seperti matras, yoga block, dan lainnya juga diberikan diskon 20%. LF Support diberikan diskon 20%. Menurut Fauzan, pada Selasa 6 Desember 2022, LF Sport merupakan pelindung tubuh saat sedang olahraga agar tubuh tidak mudah cedera dan juga untuk kesehatan. Promo selanjutnya, kalau melakukan pembelian secara kredit melalui Home Credit Indonesia, DP Rp200.000 dan gratis 1 kali cicilan. Jika pembelian kredit melalui Bank BCA dan Mandiri, cicilan tanpa bunga selama 6 bulan. Jika ingin mendapatkan semua promo ini, bisa langsung datang ke Kettler Mall Bumi Kedaton. Kettler Mall Bumi Kedaton buka setiap hari mulai pukul 10 pagi hingga 10 malam. Atau bisa juga langsung kunjungi akun Instagram di @fitness_lampung. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.
Tribuners, wisata Lampung kali ini lagi jalan-jalan di Taman Betung nih. Taman Betung merupakan destinasi wisata yang mengusung konsep taman bunga di Kota Bandar Lampung. Lokasi tepatnya berada di Jalan Wan Abdurrahman Kedaung, Kecamatan Kemiling. Suasananya sejuk loh dan juga adem seperti berada di puncak. Taman Betung ini menampakkan keindahan lewat panorama laut Teluk Lampung dan juga pegunungan yang menakjubkan dari kejauhan. Tidak hanya itu, mata masih akan dimanjakan lewat aneka ragam tanaman hias berwarna-warni. Semua tanaman hias tumbuh subur dan tertata sangat rapi. Sepanjang penelusuran akan banyak juga dijumpai berbagai nuansa spot untuk swafoto. Semakin lama wisata Taman Betung fasilitasnya semakin lengkap dan juga berwarna loh. Terdapat taman flamingo, taman kaktus, taman bermain, spot foto 3D, lorong kayu merah, dan masih banyak lagi spot lain yang bisa dijelajahi. Didukung pula dengan fasilitas lain yakni lahan parkir yang luas, gazebo bambu, aula, musola, dan juga toilet. Selain itu masih ada nih spot untuk aktivitas edukasi yakni lahan pembibitan sayur, budidaya jamur, taman kelinci, serta arena kemah atau camping ground. Anak-anak bisa berkeliling taman sembari bersepeda juga loh. Taman Betung menyediakan beberapa sepeda. Lahan parkir di Taman Betung ini bisa memuat belasan mobil. Gazebo bambu terlihat cukup luas, mampu menampung sekira 4-6 orang. Sedangkan aula daya tampungnya muat sampai belasan hingga puluhan orang. Aula tersebut telah dilengkapi oleh beberapa meja panjang dan juga kursi kayu memanjang. Besaran aulanya berbeda-beda, biasanya sering disewa oleh kelompok komunitas yang hendak menyelenggarakan acara. Musola di Taman Betung ini berbentuk menyerupai rumah pohon yang terbuat dari bambu. Ruang musola tersebut semi indoor, nyaman digunakan sebagai tempat ibadah. Bila mencari lokasi budidaya jamur, bisa dilihat di halaman paling depan di luar pintu arena taman. Sangat terlihat jelas ada tenda-tenda besar berwarna hitam.
Sedangkan lahan pembibitan sayur berada tepat pada halaman belakang budidaya jamur. Sementara area camping ground ada pada halaman sebelahnya. Camping ground di sini nampak begitu luas. Sudah lengkap dengan satu tenda untuk dapur, lampu sorot dan juga 2 lampu penerangan. Lahan kemah juga memberi akses jalan lebih mudah untuk menuju ke sungai yang letaknya tidak jauh dari sana. Kemudian pada Taman Kelinci letaknya di awal masuk dekat pintu taman. Taman Betung tidak memiliki kantin, tapi next akan dibuatkan kantin untuk pengolahan jamur. Untuk sementara ini, warung bisa dijumpai di pinggir jalan seberang lokasi taman wisata tersebut. Tarif masuk menuju ke wisata Taman Betung ini hanya dibanderol sebesar Rp15.000 saja loh. Sedangkan parkir dikenakan Rp8.000 untuk kendaraan roda 4 dan Rp5.000 untuk roda 2. Jam operasionalnya mulai dari pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Bila Tribuners datang bersama 11 orang rekan, biasanya didapatkan gratis 1 tiket untuk 1 orang dan berlaku kelipatannya juga. Selain itu ada paket lainnya loh, seperti paket edukasi untuk anak-anak sekolah. Nah, penasaran kan pengen cepet ke sana? Mending langsung aja deh OTW ke sana. Dari pusat kota Bandar Lampung jaraknya masih tidak terlalu jauh, yakni jarak tempuhnya adalah 12 km saja. Bila Tribuners berasal dari kantor Gubernur Provinsi Lampung, sebaiknya pergi ke arah timur menuju Jalan Walter Monginsidi. Selanjutnya belok kiri ke arah barat menuju Jalan Dr. Warsito. Kemudian sejauh 500 meter belok kanan ke Jalan Basuki Rahmat. Lurus sejauh 650 meter belok sedikit ke kiri ke Jalan Pangeran Emir Mohnor. Setelah 120 meter belok kiri ke Jalan Sumur Putri. Lanjut belok kiri lagi ke Jalan Saleh Raja Kusumayuda. Ikuti jalan sejauh 1,4 km ya, kemudian belok kanan ke Jalan Wan Abdurrahman. Lanjut ikuti jalan utama sejauh 6,8 km, maka akan sampai di wisata Taman Betung pada sisi kiri jalan. Sementara bila Tribuners berasal dari Tugu Adipura atau Tugu Gajah, pergi keluar bundaran menuju Jalan Jenderal Ahmad Yani. Kemudian belok kiri setelah 650 meter ke Jalan Walter Monginsidi. Lanjut belok kanan ke Jalan Raden Saleh. Terus lurus sampai sekira 500 meter, lalu ke Jalan Pangeran Emir Mohnor. Kemudian belok kanan ke Jalan Pangeran Emir Mohnor 2 setelah 1 km. Selanjutnya belok kiri menuju Jalan Raja Kusumayuda,
Lalu belok ke kanan ke Jalan Wat Abdurrahman. Ikuti jalan raya tersebut sampai sejauh 7 km. Maka sampailah di wisata Taman Betung. Baiklah Tribuners, inilah wisata Lampung di wisata Taman Betung.